dalam Kompas Siang hari ini bersama saya Niluh Puspa. Dan saya Tifal Solesa. Kita mulai Kompas Siang hari ini Sabtu 27 Agustus 2022 di Kompas TV. Independen, terpercaya. Kita langsung ke sorotan pertama, Saudara. Istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Yosua di Bareskrim Polri Jumat kemarin. Putri diperiksa selama 12 jam. Putri Chandrawati, istri mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, diperiksa selama 12 jam sebagai tersangka pembunuhan berencana ajudannya Brigadir Yosua 8 Juli lalu. Namun, dengan alasan kesehatan, pemeriksaan Putri dihentikan sementara. Untuk pemeriksaan saudari VC pada malam hari ini dihentikan dulu. Ya, karena sudah larut malam dan mengingat juga menjaga kondisi kesehatan yang bersangkutan. Dan pemeriksaan ini masih akan dilanjutkan. Jadi masih belum cukup, malam hari ini akan dilanjutkan kembali. Kuasa hukum Putri Chandrawati Arman Hanis menyampaikan, kliennya secara konsisten telah menjawab sekitar 80 pertanyaan yang diajukan penyidik. Arman menyampaikan, Putri Chandrawati menyatakan dirinya sebagai korban dari tindakan asusila. Arman juga menyampaikan, Putri tidak ditahan dan telah pulang ke rumah di Jalan Saguling. Secara konsisten juga, klien kami Ibu PC telah menjawab di seluruh pertanyaan dalam BAP, terkait ya, termasuk dugaan yang disangkakan kepada Ibu PC, peran Ibu PC sebagaimana yang disangkakan kepada klien kami. Ya. Pertanyaan kurang lebih 80-an. Ibu Putri di mana sekarang, Pak? Ibu Putri tadi udah balik. Udah balik berarti dibawa ke rumah di Saguling atau kemana, Pak? Ya, ke rumahnya ke Saguling lah ya. Sementara kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua meminta polisi untuk menahan Putri Chandrawati. Kuasa hukum Yosua khawatir jika Putri tak ditahan, ada kemungkinan pengaruh dari luar yang bisa memengaruhi keterangan Putri dan ada kekhawatiran Putri akan menghilangkan barang bukti. Nah, untuk membuat perkara ini supaya menjadi terang benderang, saya pikir baik melalui alasan subjektif maupun alasan subjektif, ini dua-duanya sudah cocok untuk segera menahan Ibu Putri nanti setelah selesai pemeriksaan. Mengapa perlu ditahan? Yang pasti yang pertama, agar yang bersangkutan sesuai dengan pasal 21 tidak menghilangkan barang bukti, tidak melarikan diri, ataupun tidak mengulangi perbuatannya. Lalu yang kedua, mengenai alasan objektif, tindak pidana ataupun ancaman pidana yang diancam kepada Bu Putri ini extraordinary crime ya menurut hemat kami. Soal pemeriksaan Putri Chandrawati sebagai tersangka, pengamat hukum pidana Hamidah Abdurrahman menyebut, Putri bisa jadi terkena hukuman maksimal tergantung peran yang dilakukan Putri saat pembunuhan Yosua. Cukup ya, teman-teman. Namun, kalau kita melihat sangkaan terhadap Ibu Putri ini juga dihubungkan dengan pasal 55 dan pasal 56. Ya. Nah, pasal 55 KUHP itu kan memungkinkan bahwa Ibu Putri ini perannya ada di turut serta melakukan penganjuran ya, atau misalnya menyuruh melakukan begitu. Jadi ada beberapa kemungkinan di sana begitu. Kalau memang Ibu Putri tidak melakukan sesuatu dalam pengertian kalau membaca narasi pasal 340 itu dia melakukan merampas yang orang lain atau melakukan pembunuhan itu, maka mungkin ada di pasal 55 penyertaan. Cuma memang penyertaan ini juga sama dengan pelaku tanggung jawabnya. Artinya Sementara pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan menyatakan, apapun yang dikatakan Putri dalam pemeriksaan hari ini, yang harus dikejar dari Putri adalah terkait sangkaan pembunuhan berencana, yaitu mengapa dirinya ikut merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Jadi sekali lagi apapun yang dilakukan oleh PC, malah PC untuk EPS sebenarnya tidak bisa karena ada hubungan kekeluargaan, hubungan suami istri. Nah, di perkara E, di perkara RR, di perkara M, dia bisa. Sekali lagi nanti yang menjadi masalah itu bagaimana sangkaan 340 yaitu unsurnya barang siapa ya dengan sengaja direncanakan menghilangkan nyawa ya. Motif itu hanyalah sekecil hakim akan nanyakan kenapa Anda membunuh. Nah, mungkin nanti PC menjelaskan dia mau cerita ABC juga nggak ngaruh gitu.
Soal motif, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR Rabu lalu mengatakan pemeriksaan Putri untuk memastikan motif pembunuhan berencana Yosua. Ini pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas. Motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi apapun motifnya, tidak akan berpengaruh terhadap sangkaan soal pembunuhan berencana. Meski demikian, pengungkapan motif akan menguak secara jelas adanya perencanaan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, informasi lebih lengkap soal pemeriksaan lanjutan terhadap Putri Chandrawati istri Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan berencana ajudannya Brigadir Yosua. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Gracia Adur, saat ini berada di gedung Barreskrim Polri Jakarta. Gracia, selamat siang. Apa alasan polisi tidak menahan Putri Chandrawati usai jeda pemeriksaan kemarin? Apakah kemudian dia dikawal khusus oleh polisi? Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo sebelumnya menjelaskan bahwa alasannya adalah kondisi kesehatan dari Putri Chandrawati yang menyebabkan proses pemeriksaan ini diberhentikan sementara. Polisi maupun kuasa hukum Putri Chandrawati ini tidak menjelaskan secara rinci sakit apa yang sampai mengganggu kesehatan Putri Chandrawati. Kuasa hukum Arman Hanis ini sebelumnya hanya menjelaskan bahwa kondisi kesehatan yang dialami oleh Putri Chandrawati ini sudah disampaikan ke penyidik Barreskrim Polri, dan kemarin usai pemeriksaan Putri Chandrawati ini langsung pulang ke rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Nah, terkait penahanan Putri Chandrawati, sebelumnya Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andrianto ini memiliki beberapa pertimbangan, yaitu ada 2 pertimbangan yang menyebabkan mengapa Putri Chandrawati sampai saat ini masih belum dilakukan penahanan oleh penyidik Barreskrim Polri. Yang pertama adalah kondisi kesehatan, dan yang kedua adalah Putri Chandrawati masih memiliki anak yang berusia 1,5 tahun, sehingga ini yang menjadi beberapa pertimbangan belum dilakukan penahanan terhadap Putri Chandrawati. Nah, berkaitan hal ini, saudara, tentu ada tanggapan yang disampaikan oleh kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat, yaitu Kamarudin Simanjuntak, yang mendesak Polri untuk segera melakukan penahanan terhadap Putri Chandrawati. Alasannya agar Putri tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak lain dalam mengungkap fakta ataupun kebenaran dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua, saudara. Nah, terkait dengan pertanyaan Anda, Niluh, dan juga saudara, soal apakah usai pemeriksaan Putri Chandrawati ini akan langsung dikawal oleh polisi atau tidak, kami pun sampai saat ini para jurnalis masih menunggu kabar dari Polri terkait hal ini, apakah dikawal sampai di rumahnya atau tidak. Nah, yang jelas kemarin usai pemeriksaan dari Putri Chandrawati sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua, kuasa hukumnya Arman Hanis ini keluar dari Barreskrim Polri tanpa Putri Chandrawati. Nah, kalau dilihat dari proses pemeriksaan yang dilakukan pada Jumat kemarin, terlihat bahwa ini dilakukan secara tertutup. Mengapa? Bisa dilihat dari proses kedatangan maupun kepulangan Putri Chandrawati yang tidak dapat terdeteksi oleh para jurnalis di sini tepatnya, sehingga ini yang dinilai tertutup. Namun yang disampaikan oleh kuasa hukum, ternyata Putri Chandrawati ini sudah pulang ke rumah di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Nilu. Ya, Gracia, lalu apa yang menjadi materi pemeriksaan yang sudah dilakukan kemarin? Dan kemudian untuk agenda lanjutan, pemeriksaan lanjutnya ini kapan? Iya, yang disampaikan oleh kuasa hukum Putri Chandrawati, materi pemeriksaan yang disampaikan salah satunya ia menyampaikan melalui berita acara pemeriksaan atau BAP, menyebut bahwa Putri Chandrawati ini merupakan korban dari tindakan asusila ataupun korban pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati, dan ini pelakunya diduga adalah Brigadir Yosua Huta Barat. Namun hal ini tentunya ditepis
oleh kuasa hukum Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak yang kemarin secara bersamaan di saat pemeriksaan tersangka Putri Chandrawati, Kamarudin Simanjuntak pun juga datang hadir di Barreskrim Polri kemarin untuk memberikan laporan palsu, untuk melaporkan Putri dan Verdi Sambo atas laporan palsu yang dibuatnya, yang dimana itu berisi soal penghentian penyidikan oleh Barreskrim Polri terhadap 2 laporan. Yang pertama adalah dugaan pencobaan pembunuhan dan juga pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Nah, pemeriksaan yang dilakukan kemarin ini belum selesai, Niluh dan juga saudara. Masih akan berlanjut nanti pada hari Rabu pekan depan. Kenapa masih harus dilanjutkan Rabu depan? Karena alasan kondisi kesehatan dan juga kemarin Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan kondisinya juga sudah larut malam sehingga ini harus diberhentikan sementara. Nah, nanti agendanya pada Rabu pekan depan adalah agenda konfrontasi keterangan Putri dengan 4 tersangka, yaitu 4 tersangka lainnya seperti Irjen Verdi Sambo, kemudian Barada Eliezer, kemudian Brigadir Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf serta Putri Chandrawati tentunya. Dan sebelum hari Rabu, nanti hari Selasa juga akan dilakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara, yaitu di Rumah Dinas Duren 3 Jakarta Selatan, yang ini juga nanti akan melibatkan pihak dari Kompolnas dan juga Komnas HAM. Kita tunggu bersama nanti bagaimana perkembangan pada pemeriksaan tersangka di Rabu depan. Niluh. Baik, terima kasih atas informasi Anda, jurnalis Kompas TV Gracia Adur, langsung dari Barreskrim Polri Jakarta. Saudara, Polri resmi memecat Irjen Verdi Sambo dari institusi Polri. Keputusan pemberhentian tidak hormat terhadap Verdi Sambo diputuskan melalui hasil sidang Komisi Etik Polri. Usai sidang etik pemecatan Sambo, mobil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terlihat terparkir di depan Kompleks Kementerian Sekretariat Negara Jumat sore. Mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo dipecat dengan tidak hormat sebagai anggota Polri dalam sidang Komisi Etik yang dipimpin Komjen Ahmad Doviri kemarin. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Demikian keputusan sidang komisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnya selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari dan tanggal tersebut di atas. Selain dipecat, perilaku Verdi Sambo dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Atas putusan pemecatan ini, Verdi Sambo berencana mengajukan banding sebagai upaya terakhir. Kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami telah lakukan terhadap institusi Polri. Namun, mohon izin sesuai dengan pasal 9 PP 7 2022, izinkan kami untuk mengajukan banding. Apapun putusan banding, kami siap untuk melaksanakan. Menurut Mabes Polri, banding Verdi Sambo harus disampaikan secara tertulis dalam 3 hari kerja. Ya, meskipun yang bersangkutan mengajukan banding, ini merupakan hak yang bersangkutan. Yang bersangkutan sesuai dengan pasal 69 dikasih kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis 3 hari kerja. Selanjutnya mekanismenya sesuai dengan pasal 69, nanti untuk sekretaris KKEP banding ya dalam waktu jangka 21 hari akan memutuskan ya keputusannya. Sementara mobil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terparkir bersama mobil sejumlah pejabat kepolisian lain di Kompleks Istana Negara Jumat kemarin. Tidak ada keterangan yang diberikan Kapolri yang meninggalkan lokasi sekitar pukul 5 sore itu. Tim Liputan, Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo datang menghadap Presiden Jokowi sore kemarin. Apakah hal ini terkait dengan pemecatan Verdi Sambo dari kepolisian? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV ada Dipo Nurbahagia dari Istana Negara Jakarta. Dipo, selamat siang. Apakah hasil pertemuan Kapolri dengan Presiden kemarin? Hal ini masih kami coba kejar dan masih kami coba konfirmasi dan juga saudara kepada pihak dari Sekretariat Negara, Sekretariat Presiden dan juga Kantor Staf Presiden yang sampai dengan saat ini belum memberikan respon terkait dengan sebenarnya hal apa yang kemudian dikoordinasikan antara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan Menteri Sekretaris Negara
Pratikno pada sore hari kemarin. Karena pada sore hari kemarin juga sebenarnya pada saat wartawan mengambil gambar kedatangan Kapolri ataupun pada saat Kapolri ada di Gedung Sekretariat Negara, sayangnya memang wartawan tidak diizinkan untuk lebih mendekat dan menanyakan secara langsung apa sebenarnya poin-poin yang kemudian dibahas antara Kapolri dan juga Menteri Sekretaris Negara pada sore hari kemarin. Dan juga kalau dapat kami lihat, memang waktu kedatangan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama dengan rombongannya ke Istana Kepresidenan Jakarta ini sangat berdekatan waktunya dengan sidang putusan terkait dengan kode etik yang dilanggar oleh Irjen Pol Verdi Sambo, karena kita tahu sidang tersebut berlangsung pada hari Kamis, sementara Kapolri datang ke area Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Jumat. Artinya tidak menutup kemungkinan bahwa kedatangan Kapolri ke area Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk mengkoordinasikan hasil dari sidang etik terhadap Irjen Pol Verdi Sambo yang memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat ataupun memecat Irjen Pol Verdi Sambo dari institusi Polri. Tetapi kalau kita tahu juga apa yang kemudian sebelumnya sudah disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan pihaknya akan mengurus PTDH ini secara internal sesuai dengan peraturan Kepolisian Republik Indonesia. Artinya tidak akan melibatkan Presiden. Tetapi kalau kita mengacu pada statement bahwa perwira tinggi Polri ini diangkat dan diberhentikan melalui keputusan Presiden, bukan tidak menutup kemungkinan juga bahwa nanti Presiden secara administratif akan memberhentikan Irjen Pol Verdi Sambo ataupun mencopot pangkat bintang 2 Irjen Pol Verdi Sambo melalui keputusan Presiden yang artinya diberhentikan secara administratif dan nanti eksekusinya akan dilakukan oleh Kapolri. Hal ini tentu masih harus kita konfirmasi dan juga masih harus kita tunggu keterangan resminya, Nilu dan juga saudara, karena tentu proses ini masih berlangsung. Kita tahu juga bahwa Verdi Sambo ini melemparkan ataupun memberikan banding pada saat sidang kode etik kemarin yang akan berlangsung putusannya pada kurang lebih 21 hari mendatang. Artinya kita masih harus menunggu sejumlah proses yang kemudian masih akan terus dijalankan oleh kepolisian. Nilu. Baik, masih menjadi tanda tanya apa isi pertemuan antara Kapolri dengan Menteri Sekretaris Negara atau mungkin juga bertemu dengan Presiden, nanti akan terus kita nantikan. Terima kasih informasi Anda, Dipo Nurbahagia, jurnalis Kompas TV. Saudara, selesai jeda berikut ini kami hadirkan informasi keluarga Brigadir Yosua Huta Barat mengapresiasi Kapolri atas pemecatan Verdi Sambo. Keluarga menyerahkan sepenuhnya penanganan pembunuhan Yosua termasuk soal pemeriksaan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, ke polisi. Kami juga hadirkan informasi soal harga telur ayam terus melambung selama 1 pekan terakhir. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah berharap pemerintah menstabilkan harga telur. Suatu hari... pengen yang kaya rasa. Soto Madura, kaya rasa. Soto Madura, kaya rasa. Ini baru nih sedap Soto Madura. Literally sedap. Pasti dari rempah khas Madura. Sedapnya original. Dengan bubuk soto, keras daun jeruk, rasanya jadi makin spesial. Fix, ini yang kucari. Cobain inovasi baru di sedap Soto Madura dari Wings Food. Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Bebaskan keluarga untuk main di luar. Jika cacingan, ibu memberi Komantrin kepada semua anggota keluarga. Keluarga bebas cacingan, bebas bermain di luar. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh.
Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Prasan Relax kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus. Yang bisa ngerok and roll. Bisa ngerok, lebih berasa. Bisa ngerol, pegangannya nyaman. Bikin lega. Fresh Care. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. Dua manfaat dalam satu permen. Strepsils Vitamin C. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Buat KO Komedo di wajahmu. Baru Cup Triple Action Oil and Komedo Defense. Dengan 3 aksi. Angkat Komedo, lawan minyak berlebih, bersihkan kotoran dan polusi. Cup Triple Action. Lawan Komedo sampai KO. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Suatu hari, Pengen yang kaya rasa. Soto Madura, kaya rasa. Soto Madura, kaya rasa. Ini baru nih sedap soto Madura. Literally sedap. Pasti dari rempah khas Madura. Sedapnya original. Dengan bubuk soto, keras daun jeruk, rasanya jadi makin spesial. Fix, ini yang ku cari. Cobain inovasi baru di sedap soto Madura dari Wings Food. Saudara, keluarga Brigadir Yosua Huta Barat mengapresiasi Kapolri atas pemecatan Verdi Sambo dari institusi Polri. Ayah Yosua, Samuel Huta Barat, menyerahkan sepenuhnya kepada polisi penanganan pembunuhan anak mereka, termasuk soal pemeriksaan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, di Bareskrim. Keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mengapresiasi Polri yang memecat Irjen Verdi Sambo dalam sidang kode etik Kamis lalu. Bibi Brigadir Yosua, Roslin Simajuntak, mengapresiasi Kapolri atas pemberhentian dengan tidak hormat Irjen Verdi Sambo dari Polri. Keluarga Yosua pun kini mengaku lega. Kami sangat mengapresiasi ya tindakan Kapolri untuk memecat Verdi Sambo dari kepolisian ya. Seharusnya dia sebagai jenderal harus berjiwa patriot ya, jangan pengecut ya. Jangan istilahnya dia buat surat pengunduran diri sedangkan dia sudah melakukan pembunuhan kepada anak kami almarhum Brigjen Nofriansyah Yosua. Sementara itu, ayah Brigadir Yosua Samuel Huta Barat menyerahkan penanganan perkara pembunuhan Yosua kepada polisi, termasuk soal pemeriksaan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, di Bareskrim. Sama Bareskrim, tim yang sudah dibentuk, tim sukses, tim khusus. Terus soal terkait pemecatan Verdi Sambo tadi, tanggapan gimana? Semuanya kita serahkan aja sama dia sudah ada yang khusus untuk. Berarti semuanya kita serahkan ke. Iya, kita percaya aja sama tim yang sudah dibentuk Pak Kapolri. Polri kini terus memproses kasus hukum Verdi Sambo, baik kasus pidana maupun etik. Pihak keluarga pun tetap meminta keadilan agar Irjen Verdi Sambo dihukum setimpal. Jumadi, Aan Prianto, Kompas TV, Jambi. Saudara, sejak turun instruksi Kapolri, polisi di sejumlah daerah terus memberantas perjudian di tengah kencangnya isu konsorsium 303 yang melibatkan Verdi Sambo. Di ibu kota, saudara, ratusan tersangka kasus judi online ditangkap hanya dalam kurun waktu 4 hari. Sejak Kapolri mengeluarkan instruksi serius berantas judi 24 Agustus lalu, polisi di sejumlah daerah terus bergerak membabat sarang perjudian.
Dalam operasi yang digelar selama 4 hari, Polda Metro Jaya menangkap hampir 300 tersangka praktik judi. Ada 131 laporan kasus perjudian, baik judi online maupun konvensional yang terungkap. 3 akun judi online, uang tunai 3 juta rupiah, telepon seluler, kartu ATM dan buku tabungan hingga puluhan komputer disita. Ada 296 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun kasusnya ini ataupun LP-nya sebanyak 131. Dan ini juga sebagai wujud nyata bahwa kita tidak ada toleransi Polda Metro Jaya terhadap kejahatan perjudian. Di Medan, tim gabungan polisi, TNI, dan Satpol PP menghancurkan lapak judi dan narkoba terbesar di Sumatera Utara. Ibarat Las Vegas, di lahan seluas lebih dari 10.000 meter di Kutalim Baru, Kabupaten Deli Serdang ini, setidaknya ada 6 barak dengan segala praktik perjudian dan narkoba. Mulai dari sabung ayam, jackpot, tembak ikan hingga berbagai jenis judi konvensional lainnya. Tim gabungan juga menemukan bungkusan narkoba siap edar hingga senjata tajam dan anak panah yang diduga sengaja disiapkan untuk menyerang petugas yang datang menggerebek. Ternyata begitu kita ke TKP, ini sudah dalam keadaan kosong. Ya. Jadi tindak lanjut kita, kemarin hasil rapat kita sepakat untuk merobohkan tempat-tempat yang dianggap ilegal, termasuk PLN hari ini menurunkan timnya memutus arus karena terjadi pelanggaran pencurian arus listrik. Untuk mencegah sarang perjudian dan narkoba ini kembali berdiri, polisi berjanji akan melakukan patroli rutin. Sementara itu di Pekalongan, Jawa Tengah, polisi menangkap 9 warga yang diduga menjadi pengecer judi online dan konvensional. Mereka mengaku sudah beroperasi selama 6 bulan hingga 1 tahun terakhir dan mengantongi omset hingga 1 juta rupiah per hari. Para tersangka kasus perjudian ini pun dijerat pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Seiring perkembangan teknologi, pemberantasan judi kian menantang keteguhan niat kepolisian. Apalagi jika ternyata ada oknum penegak hukum yang ikut pasang badan. Nah, itu juga sudah saya perintahkan kepada seluruh anggota, apakah itu Kapolda, Kapolres, Direktur, bahkan pejabat di Mabes pun, kalau nanti kita periksa di lapangan masih ada, pasti saya copot. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda di Kompas Siang, Saudara, menjelang pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi, antrean pengisian solar terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Para sopir di Bengkulu rela mengantre hingga menginap di SPBU demi mendapatkan solar. Harga telur ayam terus melambung selama 1 pekan terakhir. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah berharap pemerintah menstabilkan harga telur. Platinum, gak cuma tinggi kalsium, tapi juga tinggi protein. Hilo, lebih gesit, lebih enak. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong, baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal, nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong, panasnya berani adu strong. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Dengan main di luar,
anakku jadi belajar. Banyak kuman loh, gak khawatir dia sakit. Kan ada perlindungan Detol yang efektif melawan kuman. 100% perlindungan lebih baik, Detol. Undian berhadiah 11 miliar di D Pembangunan. Makin banyak belanja, makin besar kesempatannya. Ayo belanja di D Pembangunan. Hanya di D Pembangunan. Tetap semangat, butuh yang hangat. Baru Madu TJ Jahe Merah Mint dengan madu murni, jahe merah, dan mint membantu menjaga daya tahan tubuh. Madu TJ Jahe Merah Mint. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Dengan main di luar, anakku jadi belajar. Banyak kuman loh, gak khawatir dia sakit. Kan ada perlindungan Detol yang efektif melawan kuman. 100% perlindungan lebih baik, Detol. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Waktu mereka main di luar, mereka nggak bisa menghindar dari kuman penyebab penyakit. Karena itu, mereka perlu perlindungan yang selangkah di depan. Perlindungan Detol efektif melawan kuman. 100% perlindungan lebih baik, Detol. Masih di Kompas Siang, Saudara, sejumlah bus mengantre di dekat SPBU atau di depan SPBU di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, Sulawesi Selatan demi mendapatkan bahan bakar solar yang stoknya terbatas. Sementara di Samarinda, Kalimantan Timur, Wali Kota Samarinda akan menyurati Pertamina karena kosongnya stok solar bersubsidi. Antrean bus terlihat di SPBU di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bus yang mengantre ini mencoba mendapatkan solar yang stoknya hampir kosong di SPBU tersebut. Para sopir truk mengaku sudah mengantre sejak dini hari karena takut tak kebagian solar. Saya mau isi solar ini. Memang tidak ada solar, langka atau bagaimana? Kayaknya ini langka ini, solar ini di masyarakat. Kalau di daerah sendiri bagaimana, Pak? Kalau di daerah begitu langka, susah. Di sini juga beberapa Pertamina saya datangi, tidak ada solar. Kosong, Pak ya? Di sini juga kosong. Pihak Pertamina berdalih penyaluran solar di SPBU relatif lancar dan meminta kepada konsumen untuk membeli bahan bakar minyak tidak berlebihan. Pertamina juga menyatakan sejak awal tahun 2022 telah memberi sanksi ke 24 SPBU di wilayah Sulawesi karena terbukti melanggar aturan stok dan pengelolaan BBM. Nah, adanya antrian tersebut itu kami maknai sebagai akibat dari mungkin wacana yang berkembang seputar isu BBM di sekitar kita sehingga itu memicu konsumsi yang berlebih dari masyarakat. Nah, kami himbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan konsumsi secara berlebih karena stok ini relatif aman. Sementara itu di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, keluhan sopir truk karena sulitnya mendapatkan solar bersubsidi ditanggapi Wali Kota Samarinda. Wali Kota menyatakan akan menyurati Pertamina untuk menambah kuota BBM solar bersubsidi di Samarinda. Saat ini, pemerintah Kota Samarinda mengeluarkan peraturan Wali Kota untuk mengendalikan pembelian solar bersubsidi yang mewajibkan penggunaan fuel card atau kartu BBM. Se-Indonesia mengalaminya soal ini. Sebagian pengamat mengatakan ini kemungkinan reaksi atas rencana kenaikan
BBM, ya kan? Tapi yang soal overloading, oversize, termasuk tadi truk yang ada di kawasan pelabuhan. Jangan lupa, di belakang juga ada potensi kemungkinan pengusaha yang memanfaatkan ini. Jadi, sopir tidak tahu, tapi justru pengusaha yang nakal, yang harusnya membayar kewajibannya 2, menjadi 1. Wali Kota Samarinda juga memperingatkan para sopir truk agar patuh menjalankan aturan, termasuk memotong bak dam truk yang tidak sesuai standar. Tim Liputan, Kompas TV. Antrian panjang kendaraan truk masih terjadi di sejumlah SPBU di Kota Bengkulu. Akibat antrian seperti ini, saudara, pekerjaan para sopir pun terganggu. Salah satunya berada di SPBU Air Bakul, Kota Bengkulu. Seorang sopir mengaku harus mengantre hingga menginap selama 3 hari di SPBU demi mendapatkan solar. Saat ini sejumlah sopir mengaku lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengantri solar daripada bekerja. Ini membuat ekonomi para sopir terganggu. Para sopir berharap kondisi ini dapat segera berakhir hingga tak terus mengganggu pekerjaan mereka. Dan saudara, informasi lebih lengkap soal kelangkaan solar di Bengkulu, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Gilang Triwibisono. Gilang, selamat siang. Sudah berapa lama stok solar ini kosong di Bengkulu? Ya, selamat siang Niluh dan juga saudara, dapat kami informasikan bahwa keberadaan solar sendiri di Bengkulu ini bukan termasuk pada kategori kosong, namun keterbatasan stok solar di sejumlah SPBU ini membuat antrian menjadi panjang. Salah satunya tempat saya melaporkan ini berada di SPBU Air Bakul yang melayani penjualan biosolar kepada kendaraan besar, salah satunya ialah kendaraan truk. Kondisi ini memang terjadi sudah cukup lama dalam beberapa bulan terakhir, namun dalam sebulan terakhir ini antrian kendaraan di sekitar SPBU khususnya didominasi kendaraan besar seperti truk dan juga bus ini menjadi mengular cukup panjang dan mengakibatkan arus lalu lintas menjadi tersendat. Nilu dan juga saudara, dapat kami informasikan bahwa antrian ini juga disebabkan salah satunya ialah sejumlah SPBU dalam Kota Bengkulu yang awalnya menjual solar saat ini tidak lagi melayani penjualan solar seperti di SPBU kilometer 6,5 Pangelan Natadirja dan juga SPBU kilometer 8 Gading Cepaka yang pekan lalu terbakar hebat akibat salah satu kendaraan terbakar di area SPBU. Nilu. Ya. Lantas Gilang, apa dampak dari kosongnya stok solar ini? Iya Nilu, kondisi ini tentu sangat dikeluhkan oleh khususnya para sopir truk yang bekerja sangat tergantung dengan BBM jenis biosolar. Para sopir truk ini mengeluhkan mereka lebih banyak berada di sekitar SPBU untuk mengantri solar, bahkan berhari-hari dan harus menginap di area SPBU. Kondisi ini sangat mengganggu pekerjaan mereka dan berikut petikan wawancara yang telah kami rekam sebelumnya. Udah 3 hari. Belum dapat. Panjang ini sampai ini jam berapa udah pada Pak? Ya belum habis hari ini. Nah, belum habis. Nunggu lagi? Ya nunggu lagi. Sejak yang ini Pak, kerjaan kita terganggu. Ya terganggu lah, cuma seminggu sekali narik. Itu malam lah sini? Sini ya. Ini Bang, akibat antrian panjang ini Bang, gimana pekerjaan kita? Apa Bang? Bongkar muat kita ini gimana? Terganggu berarti? Terganggu lah Bang. Biasanya dalam 1 hari itu berangkat terus Bang? Berangkat. Kalau sekarang? Nggak bisa lagi berangkat, karena kita ngantri minyak Bang. Ya Nilu. Ya, kemudian ada tanggapankah Gilang sampai dengan saat ini dari Pertamina terkait dengan kelangkaan ini? Iya Nilu, pihak Pertamina area Sumbaksel yang juga melayani Pertamina di wilayah Bengkulu ini sebelumnya telah memberikan informasi bahwa mereka mengklaim pasokan biosolar khususnya untuk Provinsi Bengkulu ini dalam kategori normal dan tidak ada pengurangan sama sekali. Dari informasi yang kami terima, ada ketetapan jatah kuota solar sebanyak 111.000 kiloliter untuk Provinsi Bengkulu dan Pertamina mengklaim konsumsi harian Bengkulu ini sekitar 310 kiloliter dalam harian. Tapi Pertamina tidak merinci apakah 310 liter ini dalam sehari ada tren kenaikan atau penambahan konsumsi solar di Bengkulu. Namun di sisi lain pemerintah Provinsi Bengkulu turut mengajukan usulan penambahan kuota solar sebanyak 31.000 kiloliter yang saat ini setelah tengah dibahas oleh pemerintah Provinsi Bengkulu
bersama BPH Migas dan juga Kementerian SDM, apakah Bengkulu akan mendapat jatah solar terkait dengan kondisi antrian solar yang banyak mengular di sejumlah SPBU di Bengkulu, Nilo. Baik, kita akan lihat nanti perkembangannya. Semoga saja juga tidak ada kepanikan dari masyarakat terkait dengan mulai langkanya solar ini. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Gilang Triwibisono langsung dari Bengkulu. Saudara, sinyal-sinyal kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi dari pemerintah semakin kuat. Pasalnya, beban APBN membengkak jika pemerintah tak mengambil kebijakan terkait BBM subsidi. Pulihnya mobilitas warga seiring dengan meredanya COVID-19 meningkatkan konsumsi energi bahan bakar minyak. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa diperkirakan bahan bakar Pertalite dan solar akan habis pada bulan Oktober ini. Apabila Indonesia nantinya mengimpor bahan bakar minyak, tentu tidak menutup kemungkinan nantinya akan terjadi kenaikan harga BBM. Lantas bagaimana pendapat warga soal hal ini? Berikut liputan kami. Selama 8 bulan terakhir, konsumsi solar sebesar 1,5 juta kiloliter per bulan. Sedangkan Pertalite 2,4 juta kiloliter per bulan. Banyak warga menyatakan keberatan bila harga BBM subsidi naik. Sebab kenaikan harga BBM pasti akan diikuti naiknya harga kebutuhan lain. Masyarakat yang kurang mampu, terutama masalah BBM ini. Kalau BBM ini naik, otomatis yang lain pun juga akan naik. Itulah imbasnya, makanya bagi saya secara pribadi ya belum setuju. Tetapi kalau memang pemerintah harus naik, mau tidak mau kita rakyat banyak harus ikut pemerintah. Saya nggak setuju, Bu. Karena ya kita lihat kembali lagi sama warga kita, rakyat kita, ya kan, kayak Grab, Gojek, ya kerja-kerja kecil lah. Ya kan, kalau BBM ditaikin ya kasihan juga rakyat kita kan. Gitu, nggak sebanding, kecuali kita pejabat. Nah itu nggak jadi masalah, ya kan, kita bisa beli, berapapun juga kita beli. Karena kita dari gaji kita aja, UMR aja kan kecil. Saat ini kayaknya pandemi aja baru selesai gitu ya. Kondisi masyarakat yang masih kembang kempis, kalau BBM naik itu dampaknya luar biasa, Mbak. Untuk yang lain-lain ya, terutama kebutuhan bahan pokok sembako gitu. Namun ada juga warga yang setuju atas kenaikan harga BBM subsidi agar negara tak bangkrut. Iya, segala keputusan pemerintah kita manut itu sudah penuh dengan pertimbangan segala hal untuk menaikkan itu. Jadi kita harus mengikuti aturan pemerintah. Yang mudah-mudahan dikasih Allah yang terbaik untuk kita nantinya deh ya. Setuju, Bu, demi kebaikan negara dan rakyat. Setuju. Jadi setuju. Apa nih selain daripada bengkak utang banyak negara, mendingan naik nggak apa-apa. Jadi Bapak mendukung pemerintah? Mendukung. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa alokasi BBM subsidi ini belum tepat sasaran, melainkan masih digunakan oleh masyarakat menengah ke atas. Kini pemerintah tengah mempersiapkan dan juga mematangkan terkait dengan evaluasi harga BBM serta penerima dari BBM subsidi agar kedepannya kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Asri Gunawan, Febri James, Kompas TV, Jakarta. Saudara, pemerintah terus mengutak-atik kebijakan BBM untuk melindungi keuangan negara dan masyarakat miskin. Ironisnya, di saat bersamaan, saat ini masih banyak mobil mewah dengan harga dan pajak selangit, tetapi masih menggunakan BBM subsidi. Mahalnya impor minyak dunia, naiknya jumlah konsumen BBM subsidi, ditambah kurs fluktuatif menjadi trilema yang menekan kesehatan keuangan negara. Pertalite misalnya, dari kuota tahun ini sebanyak 23 juta kiloliter, sisanya diperkirakan hanya cukup sampai Oktober. Penambahan kuota pun sedang dipertimbangkan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Untuk menekan risiko jebolnya anggaran akibat penambahan kuota, kenaikan harga jual BBM subsidi jadi salah satu opsi. Mempertimbangkan banyak aspek, ya. Jadi aspek daya beli masyarakat, inflasi, dan juga kemampuan pendanaan pemerintah, ya. Dan juga kita juga harus mengantisipasi nanti akhir tahun ini, ya, akhir tahun ini kemungkinan juga bisa kebutuhan energinya juga meningkat.
ketersediaan energinya juga terbatas. Sayangnya, di saat utak-atik kebijakan BBM untuk menyelamatkan daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin yang berhak, justru banyak mobil mewah yang masih saja menenggak BBM bersubsidi. Mengutip data Pertamina, 60% masyarakat menengah ke atas mengonsumsi 30,5 juta kiloliter BBM subsidi. Sisanya, 7,6 juta kiloliter barulah dinikmati golongan miskin. Artinya, 80% subsidi atau uang negara memang salah sasaran. Berdasarkan penelusuran Kompas TV, mobil mewah ini memiliki kapasitas mesin di atas 2000 cc. Bahkan, tak sedikit mobil dengan harga dan pajak selangit yang tanpa rasa bersalah membeli BBM bersubsidi. Kalau selama ini di pompa kita udah dipasangin dengan jalur khusus subsidi dan enggak ya. Jadi itu tergantung pengemudinya. Selama ini pengemudi masih milih yang subsidi, Bu. Pak, tapi kalau misalkan masih ada yang milih subsidi, kalau dari Bapak tegur atau gimana? Ya, sebenarnya kita bukan menegur ya, menawarkan. Jadi intinya kita menawarkan dulu, apabila dia ikut saran kami ya mengarahkan kan yang non subsidi. Tahun ini, alokasi anggaran subsidi dan kompensasi BBM naik 3 kali lipat dan mencapai rekor tertinggi sampai dengan 502 triliun rupiah. Agar tak melebihi alokasi tersebut, opsi menaikkan harga atau membatasi BBM bersubsidi menjadi keputusan yang sulit bagi pemerintah karena bisa memicu inflasi di tengah fluktuasi harga minyak dunia. Anggaran bantalan sosial pun mesti disiapkan. Sedang disiapkan bagaimana bantalan yang harus disiapkan. Jadi bukan hanya terkait dengan penyesuaian atau pembatasan, tapi bantalan-bantalan sosial yang harus disiapkan. Dampak baik terhadap industri, baik terhadap volume yang akan diserap, kemudian juga akan berpengaruh sedikit juga terhadap daya beli dan juga akan berpengaruh terhadap inflasi. Nah, itu semua sedang dikalkulasi. Kalaupun ini menjadi opsi yang diambil oleh pemerintah, pemerintah harus meningkatkan bantuan kepada masyarakat terdampak, terutama pada kelompok rentan. Apakah itu bentuknya dalam bentuk BLT ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain, sehingga kelompok rentan ini bisa tidak terlalu terbebani perekonomian mereka. Karena mereka ini meskipun tidak punya mobil, tidak punya motor, pasti mereka yang paling terdampak. Karena tadi, begitu ada kenaikan ataupun ada penyesuaian, maka harga akan mengalami peningkatan juga. Pemerintah berencana menggelar rapat bersama DPR meramu skema terkait harga BBM subsidi. Keputusannya dinanti di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang kini belum pulih karena pandemi. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda, rekan saya Tifal Solesa akan hadirkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya di Kompas Siang. Di antaranya, saudara, harga telur ayam terus melambung selama 1 pekan terakhir. Usai jeda berikut ini, kami akan hadirkan pantauan langsung dari salah satu pasar tradisional di Semarang, Jawa Tengah. Jutaan warga Pakistan terdampak bencana banjir. Hampir 1.000 warga tewas dan jumlahnya terus bertambah. Pemerintah Pakistan pun meminta pertolongan dunia. Platinum, gak cuma tinggi kalsium, tapi juga tinggi protein. Hilo, lebih gesit, lebih enak. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Buat KO Komedo di wajahmu. Baru Cup Triple Action Oil and Komedo Defense. Dengan 3 aksi, angkat Komedo, lawan minyak berlebih, bersihkan kotoran dan polusi. Cup Triple Action. Lawan Komedo sampai KO. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral.
Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Bebaskan keluarga untuk main di luar. Jika cacingan, ibu memberi komandrin kepada semua anggota keluarga. Keluarga bebas cacingan, bebas bermain di luar. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Present Relax kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus. Yang bisa ngerok and roll. Bisa ngerok lebih berasa. Bisa ngerol, pegangannya nyaman. Bikin lega. Fresh Care. Tetap semangat, butuh yang hangat. Baru Madu TJ Jahe Merah Mint dengan madu murni, jahe merah, dan mint membantu menjaga daya tahan tubuh. Madu TJ Jahe Merah Mint. Niatku Madu TJ hitam pahit dengan kualitas Madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Awali dengan peduli terhadap bangunan hidup penuh makna. Wujudkan dengan mortar utama. MU Mortar Utama. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le mineral. Pengen healing? Paling pas nikmatin mie sedap soto Madura baru. Minyak kenyal dengan kuah kaya rempah, bubuk soto, kres daun jeruk. Makin spesial. Baru mie sedap soto Madura. Cobain ya dari Wings Food. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih. Perekonomian dunia belum sepenuhnya bangkit. Gotong royong semua pihak menjadi salah satu langkah yang membuat Indonesia mampu menghadapi krisis global. Di tengah tantangan yang melanda, kita perlu bersyukur karena Indonesia termasuk dalam 5 besar negara yang mampu mengendalikan COVID-19. Ikuti Seminar Pancasila 2022 Series 2, Minggu 28 Agustus, pukul 8 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Kompas yang berlanjut, saya Tifa Solesa. Harga telur ayam di pasar tradisional Mardika Ambon Maluku kembali mengalami kenaikan. Dari sebelumnya Rp1.900 per butir, kini naik hingga Rp2.200 per butir. Pedagang di pasar tradisional Mardika Ambon Maluku mulai menaikkan harga telur ayam. Jika biasanya pedagang menjual 1 butir telur dengan harga Rp1.900 per butir, kini harganya naik hingga Rp2.200 per butir. Naiknya harga telur ayam karena tingginya harga telur ayam yang didatangkan dari luar daerah, sehingga pedagang terpaksa menaikkan harga jual. Pedagang mengaku naiknya harga telur ayam membuat pembeli mengeluh, namun minat pembeli tidak menurun signifikan. Telur ayamnya naik. Biasanya butirnya Rp1.900, Rp1.800, tapi sekarang sudah penjualannya Rp2.200 per butir. Ya, harga pakannya di sana, harga pakannya naik, jadi otomatis harga telurnya juga naik. Ini telurnya dari kiriman dari mana? Surabaya. Dari Surabaya. Harga telur ayam di Kota Semarang, Jawa Tengah dari semula Rp26.000 per kilogram, kini menjadi Rp32.000 per kilogram. Selama sepekan, harga telur ayam ras di pasar tradisional Kota Semarang terus merangkak naik. Pedagang telur ayam mengeluh karena daya beli masyarakat menurun drastis.
Tak jarang ibu rumah tangga menunda pembelian karena harga telur yang melambung tinggi. Lebih lengkap soal kenaikan harga telur ayam sudah bersiap saat ini jurnalis Kompas TV Febriana Mila di Semarang, Jawa Tengah untuk laporan langsungnya. Mila, adakah tanggapan sejauh ini dari para pedagang telur ayam soal kenaikan harga ini dan imbasnya sebesar apa untuk kondisinya sekarang? Ya, Tifal dan juga saudara, memang sudah sepekan lebih harga telur ayam di kota Semarang ini naik menjadi Rp32.000 per kilogramnya. Tentunya hal ini dikeluhkan bagi para pedagang maupun pembeli, yang mana untuk para pedagang sendiri ini mengaku bahwa penjualan mereka turun drastis, yang mana biasanya dalam satu hari ini satu peti bisa habis, bahkan kurang. Namun untuk sekarang ini, mulai dari sepekan ini, untuk satu peti saja ini membutuhkan waktu berhari-hari untuk menghabiskan stok telur mereka. Sementara itu juga, kebanyakan pembeli yang merupakan ibu rumah tangga ini diketahui batal membeli telur ayam ras yang mana harganya mencapai Rp32.000 pada saat tahu harga yang sudah naik ini dan lebih memilih menggunakan protein lain untuk menggantikan telur. Sementara itu juga saudara, para pedagang juga mengkhawatirkan nantinya jika kondisi ini terus menerus seperti ini, kenaikan akan terus mengalami harga telur ayam ras ini terus mengalami kenaikan. Dikhawatirkan untuk kondisi telur sendiri ini yang dijual para pedagang akan mengalami pembusukan, yang mana memang untuk saat ini mereka membutuhkan waktu beberapa hari untuk dapat menjual telur ayam mereka. Dan tentunya kondisi ini nantinya akan tambah merugikan para pedagang. Dan berikut pernyataan yang disampaikan oleh para pedagang di Pasar Bulu, Kota Semarang. Itu waktu itu 26.000. 26. Terus besoknya itu bisa naik berapa kali gitu. Bertahap ya, hampir setiap hari gitu ya, Mbak? Iya. Enggak lama. Cepat gitu. Naiknya cepat. Ya. Naik sejak kapan, Mbak, ini, Mbak? Udah seminggu yang lalu. Semingguan ya. Naik sejak kapan, Mbak? 1 minggu ini. 1 minggu ini. Masih sama terus 32. Penyebabnya apa, Mbak? Enggak tahu. Kalau normal kisaran berapa? 26 sampai 28 kemarin sebelum 30. Oh, sebelum naik ya. 19-20 pernah ya, Mbak ya? Pernah, dulu. Udah lama. Lama banget ya. Lama banget. Sekarang nggak bisa cari harga segitu. Mbak, harapannya gimana, Mbak? Harapannya turun kayak dulu lagi dan rame. Soal kan ayam mahal, telur mahal, kan kasihan. Ya, Tifal dan juga saudara, itu tadi yang dikeluhkan para pedagang telur ayam ras di pasar tradisional Kota Semarang. Dan juga Tifal dan juga saudara, untuk kenaikan harga telur ayam ras di pasar tradisional Kota Semarang ini memang sudah berlalu hingga sepekan lebih, yang mana padahal pada sebelumnya pada awal bulan Juli hingga pertengahan Agustus harga ayam ras ini berkisar antara Rp26.000 hingga Rp28.000 per kilogramnya. Tifal. Kita tunggu sekarang adalah intervensi dari otoritas terkait untuk bisa mengembalikan daya beli masyarakat dan terlebih lagi untuk bisa membuat para pedagang kembali meraup untung. Febriana Mila melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih. Informasi mancanegara akan hadir selepas jeda. Jutaan warga Pakistan terdampak bencana banjir. Hampir 1.000 warga tewas dan jumlahnya terus bertambah. Pemerintah Pakistan pun meminta pertolongan dunia. Platinum, gak cuma tinggi kalsium, tapi juga tinggi protein. Hilo, lebih gesit, lebih enak. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Bebaskan keluarga untuk main di luar. Jika cacingan, ibu memberi komandrin kepada semua anggota keluarga. Keluarga bebas cacingan, bebas bermain di luar. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya.
Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Kalau demam, ingat ya, Tempra Forte untuk kakak. Nggak perlu dikocok. Tempra Forte dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini, Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya Tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia Tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Saatnya berita mancanegara, saudara. Jutaan warga Pakistan terdampak bencana banjir. Hampir 1.000 warga tewas dan jumlahnya terus bertambah. Pemerintah Pakistan pun meminta pertolongan dunia. Dari 937 korban jiwa akibat banjir ini, 300 diantaranya adalah anak-anak. Tak cukup mengumumkan status darurat, Jumat lalu Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif meminta bantuan internasional untuk menanggulangi bencana banjir mematikan di negara miskin ini. Pasalnya, hujan deras terus mengguyur Pakistan dan jumlah warga terdampak pun terus bertambah. Ribuan prajurit Pakistan masih mencari para korban dan mengevakuasi lebih dari 40.000 orang. Selanjutnya, saudara, sebuah serangan udara menghantam taman kanak-kanak di wilayah Tigray, Ethiopia pada pukul 1 siang waktu setempat. Serangan ini menewaskan sejumlah orang, termasuk anak-anak. Angkatan Udara Ethiopia diduga bertanggung jawab. Sedikitnya 7 orang tewas dan 9 orang terluka akibat serangan udara maut yang menghantam area bermain saat anak-anak TK ini berada di sekolah. Ini menjadi serangan pertama sejak 4 bulan gencatan senjata perang Tigray di Ethiopia berjalan. Media Tigray menuduh militer Ethiopia berada di balik serangan ini karena tidak ada pesawat militer lain yang beroperasi di ruang udara Ethiopia. Namun, tudingan ini dibantah juru bicara pemerintah federal meski serangan udara militer Ethiopia sebelumnya telah menewaskan 56 warga sipil pada Januari lalu.
Kita ke benua Amerika, saudara. Polisi air Amerika Serikat menyelamatkan korban kapal tenggelam di perairan Boston. Kedua korban ditemukan mengapung sambil memeluk boks pendingin. Boks pendingin menjadi penyelamat nyawa sepasang ayah dan anak ini ketika kapal yang mereka tumpangi menabrak karang hingga tenggelam. Dengan tenaga yang tersisa, mereka berenang ke arah kapal polisi air yang datang mengevakuasi. Sang anak pun meminta petugas menyelamatkan ayahnya yang sudah lanjut usia terlebih dahulu. Keduanya dibawa ke rumah sakit dan kapalnya diangkat dari lokasi karam. Usai jeda akan hadir cerita Nusantara, kita akan ke Palembang untuk melihat Museum Akagani yang menggelar peringatan pembacaan naskah proklamasi. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Awali dengan peduli terhadap bangunan hidup penuh makna. Wujudkan dengan mortar utama. MU Mortar Utama. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Gigi sakit nih. Ditempel koyo, tetep aja nyut-nyutan. Gimana kalau ada yang praktis? Nyeri, semprot Cooling 5 Plus, Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Ingat Tempra Drops untuk adik kalau demam. Tenang, kan ada tutupnya. Tempra Drops dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Bebaskan keluarga untuk main di luar. Jika cacingan, ibu memberi komandrin kepada semua anggota keluarga. Keluarga bebas cacingan, bebas bermain di luar. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Pengen healing? Paling pas nikmatin mie sedap soto Madura baru. Minyak kenyal dengan kuah kaya rempah, bubuk soto, keras daun jeruk. Makin spesial. Baru mie sedap soto Madura. Cobain ya dari Wings Food. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Buat KO Komedo di wajahmu, baru
Cup Triple Action Oil and Komedo Defense. Dengan 3 aksi, angkat komedo, lawan minyak berlebih, bersihkan kotoran dan polusi. Cup Triple Action. Lawan komedo sampai KO. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV di daerah dalam Cerita Nusantara. Nah, hari ini giliran teman saya dari Biro Kompas TV di Palembang, Sumatera Selatan, Reski Oktora. Selamat siang, Reski. Silakan dengan cerita Anda untuk hari ini. Baik, selamat siang Tifal dan juga saudara. Ada 2 informasi untuk Cerita Nusantara pada siang hari ini dari Palembang, Sumatera Selatan. Informasi yang pertama, kenaikan harga telur ayam juga terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Di Pasar Palembang, harga telur ayam hampir mencapai Rp30.000 per kilogramnya. Berikut informasinya. Di Pasar Kilometer 5 Palembang, sepekan terakhir pedagang mengeluh turunnya daya beli masyarakat pada telur ayam akibat naiknya harga. Semula harga komoditas ini Rp24.000 per kilogram, namun kini Rp28 hingga Rp29.000. Pedagang mengaku meski harganya naik, namun stok telur ayam di tingkat agen cukup. Dalam satu hari biasanya pedagang mampu menjual 15 kg telur ayam, namun sekarang hanya 5 kg. Hal serupa juga terjadi pada harga beras medium dan premium yang naik berkisar Rp6 hingga Rp10.000 per kilogramnya, dengan harga normal Rp10-12.000 per kilogram. Bertahap naiknya. Hah? Oh, tempoh ini 24. Ini sudah 28, 4 ribuan hampir. Ini kenaikan dari ini 17 Agustus nih. Enggak tahu dia barang kurang, kirim Jakarta banyak. Jakarta sana harganya tinggi. Jadi kirim dari Palembang, ini Palembang ini kurang telur, naik. Beras masih goyo lah beli. Telur ini agak lambat lakunya. Yo, biasa cepet, mahal. Telur ayam menjadi penyumbang deflasi di Palembang minus 0,014% pada Juli lalu. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya, saudara, saya akan ajak Anda ke Museum Akagani Palembang yang menggelar peringatan pembacaan naskah proklamasi. Di Sumatera sebagian selatan, proklamasi baru tersebar sepekan kemudian. Pahlawan nasional asal Sumsel, Dr. Adenan Kapaugani atau Akagani, yang membacakan naskah proklamasi pada 25 Agustus 1945 di Gedung Ledeng Palembang. Berikut informasinya. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya 17 Agustus 1945, karena keterbatasan komunikasi dan informasi, berita proklamasi tersebut tidak langsung tersebar. Di Sumatera bagian selatan, proklamasi baru diketahui warga sepekan kemudian. Pahlawan nasional asal Sumsel, Dr. Adenan Kapaugani atau Akagani, yang membacakan naskah proklamasi tersebut pada 25 Agustus 1945 di Gedung Ledeng Palembang. Momentum bersejarah itulah, Yayasan Museum Akagani menggelar peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan napak tilas ini adalah yang pertama kali dilakukan. Tujuannya mengingat kembali dukungan rakyat di daerah terhadap perjuangan nasional. Diharapkan semangat generasi muda kian bertumbuh untuk bersama mengisi kemerdekaan. Waktu itu kan dia sedang menjabat presiden, jadi memang dia memang dari utusan Bung Karno langsung untuk menugaskan pembacaan teks proklamasi. Waktu itu kan kalau bahasa Jepangnya kantor wali kota Seigun kalau nggak salah ya, nggak salah itu. Jadi ya benar dikatakan oleh Pak Hasanuddin tadi bahwa memang Jepang itu bukan bikinan Jepang, tapi memang khusus Pak, karena malah Pak Hasanuddin itu disiksa Jepang itu di kantor PM itu. Akagani merupakan tokoh berpengaruh di Sumatera Selatan sejak masa pergerakan nasional hingga revolusi fisik. Selain pernah menjadi delegasi RI dalam perundingan Linggarjati, Akagani menjadi Gubernur Sumatera Selatan pertama dan pernah menjabat Menteri Kemakmuran dan Wakil Perdana Menteri. M. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Demikian dua informasi dari wilayah Palembang, Sumatera Selatan untuk Cerita Nusantara pada siang hari ini. Kembali ke Tifal di studio. Untuk Cerita Nusantara hari ini, Reski Oktora melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih. Saya akan segera kembali selepas ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Festival Batavia di kawasan Kota Tua Jakarta usai rampung direvitalisasi. Selesai jeda, kami akan ajak Anda ke sana untuk melihat bagaimana keseruan Festival Batavia di Kota Tua. Tetap di Kompas Siang. Ingat Tempra Drops untuk adik kalau demam. Tenang, kan ada tutupnya. Tempra Drops dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Energen, kini isi lebih banyak. Lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Zaman now, gak perlu ke bank. Buka rekening.bri.co.id. Daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu. BRI, Digital Saving. Hidung mampet, badan meriang. Tenang, ada Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Pria yang kerap disapa Dani Pomanto ini adalah seorang lulusan teknik arsitektur yang kini menjabat sebagai wali kota Makassar. Berawal dari anak lorong, Dani bercita-cita membangun lorong yang gelap menjadi tempat wisata yang unik di kota Makassar dengan slogannya 2 kali tambah baik. Ikuti VVIP Sabtu 27 Agustus pukul 2 siang di Kompas TV. Yang didukung oleh Ingat Tempra Drops untuk adik kalau demam. Tenang, kan ada tutupnya. Tempra Drops dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Energen, kini isi lebih banyak. Lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Bersama Universitas Gunadarma dengan berbagai program studi yang terakreditasi BAN PT peringkat A. Siap menginspirasi. Halo masa depan, kami siap. Let's join us. Kalau demam, ingat ya, Tempra Forte untuk kakak. Nggak perlu dikocok. Tempra Forte dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih. Perekonomian dunia belum sepenuhnya bangkit. Gotong royong semua pihak menjadi salah satu langkah yang membuat Indonesia mampu menghadapi krisis global. Di tengah tantangan yang melanda, kita perlu bersyukur karena Indonesia termasuk dalam 5 besar negara yang mampu mengendalikan COVID-19. Ikuti Seminar Pancasila 2022 Series 2, Minggu 28 Agustus, pukul 8 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh
Anda masih bersama kami, Saudara. Gubernur DKI Jakarta meresmikan Festival Batavia di kawasan Taman Fathahillah, Jakarta. Festival Batavia digelar untuk menyambut wajah baru Kota Tua yang rampung direvitalisasi. Festival akan digelar selama 3 hari hingga hari Minggu esok dan tidak dipungut biaya alias gratis. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak warga untuk berkunjung dan menikmati suasana di tempat itu. Ini ditandai dengan festival yang sekarang sedang kita sama-sama akan jalani, Festival Batavia Kota Tua tahun 2022. Mudah-mudahan festival yang berjalan 3 hari ya, ini bisa berjalan dengan lancar. Saya ingin mengundang kepada seluruh warga Jakarta dan sekitarnya, mari datangi Kota Tua, mari kita lihat Kota Tua yang hampir tuntas pembangunannya, dan kita ramaikan Festival Kota Tua. Kawasan Kota Tua jadi salah satu lokasi tujuan warga DKI Jakarta untuk berlibur setiap akhir pekan. Nah, sudah bersiap jurnalis Kompas TV Elgin Fridianto di kawasan Kota Tua Jakarta untuk mengetahui seseru apa festival yang sedang berlangsung saat ini. Elgin, apa yang berbeda kali ini di Kota Tua setelah proses revitalisasi ini rampung? Ya, Tiffal dan juga saudara, sangat seru sekali terkait dengan Festival Batavia yang diadakan di Kota Tua ini. Memang sudah disediakan banyak sekali tenan, Tiffal. Saya akan menceritakan terlebih dahulu festival yang sedang berlangsung sampai esok hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022. Di mana tenan-tenan sudah disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mulai dari makanan tradisional, mulai dari kerak telur, selendang mayang juga ada, dan juga tentu akan ada sajian-sajian musik dari musisi Betawi maupun dari musisi nasional. Nah, terkait dengan revitalisasi yang sudah dilakukan di Kota Tua ini memang banyak sekali yang berubah, Tiffal dan juga saudara. Mulai lebih rapi, terus sudah lebih bersih, perbaikan jalan, pembenahan trotoar, dan juga di sini warga sudah bisa datang ke Kota Tua dengan menggunakan transportasi umum. Dan lebih mudah juga karena lebih dekat dari stasiun kota dan juga halte Transjakarta. Nah, saya saat ini sudah memakai salah satu kostum dari salah seorang manusia patung, komunitas yang juga ikut meramaikan Festival Batavia yang ada di Kota Tua ini. Nah, saya akan bertanya, halo, selamat siang, Mas. Oh, saya lupa, manusia patung. Nah, siap. Selamat siang. Dengan Mas siapa? Saya Eko. Mas Eko, baik. Mas Eko, mau nanya, Mas Eko sudah berapa lama ada di Kota Tua ini? Dan mungkin Mas Eko kan ini katanya ada komunitasnya juga ya? Ya, kurang lebih kalau saya sendiri dari tahun 2014 akhir lah itu. Dan kami tergabung dalam salah satu komunitas. Kalau dalam ini saya sebagai seni karakter Kota Tua. Orang dikenal mungkin komunitas patung. Komunitas patung, baik. Nah, Mas, ini kan Kota Tua ini sudah direvitalisasi. Dan juga ada festival juga. Ini ngelihatnya gimana nih, Mas? Apakah senang atau gimana, Mas? Ya, dari awal kalau nggak salah itu tahun 2018-an yang dimulainya revitalisasi Kota Tua. Pada dasar kami support. Kami sangat support, kami sangat bangga kalau memang wacananya Kota Tua sebagai salah satu destinasi wisata yang pernah kalau nggak salah waktu itu mau diarahkan ke Balinya, salah satu Balinya Indonesia. Nah, itu kami support apapun bentuknya, dan sampai sejauh ini ya oke. Intinya oke. Lebih ramai juga ya? Ya, makin ramai, tempatnya juga kayaknya lebih enak kalau buat jalan-jalan atau menikmati wisata sejarah kalau di sini ya, kesannya begitu. Baik, nah kalau dari Mas Eko sendiri, mungkin kan ini revitalisasi ini adalah yang paling baik lah ya, karena kita lihat juga memang lebih rapi dan kebersihan juga dijaga. Harapan kedepannya seperti apa? Nah, kalau kembali ke harapan, intinya kalau dari saya pribadi dan teman-teman tuh eksistensi kami tetap ada. Itu yang paling utama, Bang. Artinya nggak hanya saya atau kami selaku komunitas patung, tapi karena di sini juga ada teman-teman kami, kalau kurang salah 7 komunitas yang sudah mulai padu. Satu yang sudah artinya sudah diakui dan mulai ada sedikit pembinaan dari pihak pengelola, bahkan dinas wisata sekalipun, itu kedepannya kami ingin terus eksis gitu. Artinya apapun bentuknya revitalisasi Kota Tua, kami siap support dan di kaminya selalu siap eksis dan siap membantu. Terima kasih Mas Eko, selamat mematung kembali.
Cakep. Nah, seperti itu keseruan pada hari ini, Tifal dan juga saudara. Dan bagi Anda saudara yang ingin datang ke Festival Batavia di Kota Tua ini masih bisa sampai besok. Dan seperti kata Tifal tadi, gratis. Ajak keluarga Anda, ajak teman Anda, ajak gebetan Anda juga boleh. Kita tunggu semuanya ya Mas Eko ya, kita tunggu di Kota Tua ini. Tifal. Untung manusia patungnya merespons ya Elgin ya, dan kita tunggu juga di apa saja keseruan yang bisa dirasakan oleh warga Jakarta di Kota Tua. Terima kasih untuk laporan Anda Elgin Fridianto. Informasi berikutnya, saudara, ratusan anak dari berbagai wilayah di Kabupaten Kediri mengikuti lomba permainan olahraga tradisional terompah panjang. Kegiatan ini sengaja digelar untuk mengenalkan kembali permainan tradisional kepada anak-anak. Lintasan 2 SMP Purakandak, angkat tangan. Ratusan siswa dari beberapa sekolah menengah pertama mengikuti lomba terompah panjang di lapangan Paron, Kabupaten Kediri. Para siswa antusias untuk memainkan salah satu jenis permainan tradisional yang kini sudah jarang dimainkan di kalangan anak-anak. Kegiatan yang diikuti lebih dari pelajar ini bertujuan mengenalkan kembali permainan tradisional kepada para pemuda. Selain itu, acara ini juga digunakan sebagai ajang seleksi untuk mengikuti kompetisi permainan tradisional tingkat provinsi. Persiapannya kayak berlatih 1 minggu dan menyiapkan mental. Ya gitu. Kesulitannya apa sih ketika bermain permainan tradisional ini? Tidak ada kesulitannya, cuma kayak di kaki tuh kayak gores gitu. Ini kan permainan kayak gini udah jarang ya. Tanggapan adik gimana gini dengan permainan ini? Ya senang kalau sudah lama tidak ada muncul lagi. Rencananya, kegiatan perlombaan permainan tradisional ini akan digelar selama 3 hari. Ada 3 jenis permainan tradisional yang dilombakan, yakni terompah panjang, enggrang, serta dagongan. Kebanyakan anak-anak yang mengikuti kegiatan tersebut baru pertama kali mencoba permainan terompah panjang ini. Selain membutuhkan keseimbangan dan konsentrasi, permainan tradisional ini juga menuntut anak untuk membangun kekompakan. Maksud dan tujuan adalah untuk melestarikan olahraga tradisional peninggalan nenek moyang kita dulu. Di samping itu juga untuk persiapan mengikuti seleksi ultra tingkat Jawa Timur. Jadi untuk tingkat Cup Kediri kita adakan hari ini dan besok. Ya. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, anak-anak tetap mengenal permainan tradisional di tengah kemajuan teknologi seperti saat ini. Winanto Soekarja, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Informasi dari Kediri tadi sekaligus juga menutup kebersamaan kita di Kompas siang hari ini, saudara. Kami kembali mengingatkan situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas dimanapun Anda berada, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan demi imunitas kita semua. Saya Tifal Solesa. Dan saya Nilu Puspa, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh IFB Pokal putaran pertama berlanjut. FC Victoria Co akan mengalami ujian berat saat menerima lawatan pasukan The Bavaria, Bayern Munchen. Dalam International Football Match IFB Pokal FC Victoria Co versus Bayern Munchen, Kamis 1 September pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. Terkait dengan uang 900 miliar tersebut, kami nyatakan tidak ada. Yang kemudian viral tersebut itu adalah kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Yang namanya keamanan cyber dan ketahanan cyber bukan suatu rangkaian proses yang sederhana.
sekarang dibuat seperti lembaga kekuasaan pemerintahan itu, antara yang mengatur, yang memeriksa pelaksanaan dan yang menghukum itu dipisah aja gitu. Dan itu resmi Pak Usul. Makanya itu yang saya katakan, yaitu terlalu banyak sehingga menjadi seperti kerajaan gitu. Ada apa mabes di dalam mabes, kalau anu tuh gitu ceritanya nih, kalau para orang-orang senior itu ini loh Pak, dia punya bintang 2 tapi sini 1, 1, 1, 3 berarti 5 dia gitu, ilustrasinya dan itu yang terjadi kan. Pernyataan Mahfud dalam rapat dengar pendapat dengan DPR tersebut mengungkap bahwa kewenangan Verdi Sambo sebagai Kadif Propam saat itu terlalu luas, mengatur, melaksanakan, sekaligus memeriksa pelaksanaan kegiatan. Kewenangan terlalu luas tersebut memberi celah untuk mengaburkan fakta pembunuhan Brigadir Yosua. Skenario disusun dengan dukungan anggota kepolisian yang berada dalam koordinasi Kadif Propam. Pak Kapolri memang punya keinginan untuk membuka ini dengan baik, tetapi itu perlu dukungan politik dari kita gitu, agar kekuatan, karena kita tahu ya banyak masalahnya, ada ranjau-ranjaunya di dalam. Anda mungkin tidak bisa membayangkan kalau kami diam gitu. Skenario pertama yang terjadi bahwa itu tembak menembak, dan itu sudah berlangsung seminggu diskenariokan tembak menembak. Keterlibatan personel Polri dalam skenario palsu tersebut membuat masyarakat membicarakan eksistensi geng Sambo dalam tubuh Polri yang memiliki kuasa untuk memanipulasi perkara. IPW yang melansir pertama kali adanya geng mafia yang diketuai Sambo ya. Geng mafia ini kan bekerja menutup satu kasus kejahatan dengan kejahatan. Menutupnya dengan apa? Dengan suap ya, dengan rekayasa kasus ya, dengan membuat narasi bohong ya, dengan intimidasi ya, bahkan dengan perlawanan legal yang bisa dilakukan. Kemampuan Verdi Sambo memimpin orkestrasi skenario dalam tubuh Polri menjadi perhatian Kompolnas dalam mengawal penuntasan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Itulah yang menjadi concernnya Kompolnas dalam ini statementnya Pak Mahfud, bahwa ada persoalan di organisasi ini. Karena kita melihat kekuatan Pak Sambo sampai bisa mengorkestrasi sekian banyak orang. Tidak biasa. Ya, ada Bareskrim, ada Polda, ada Polres, ada Propam. Lapor bahkan. Lapor, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kabar mengejutkan kembali menjadi pembicaraan masyarakat ketika beredar isu polisi menemukan uang miliaran rupiah dalam penggeledahan di rumah milik keluarga Verdi Sambo di kawasan Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Komisioner Kompolnas membenarkan penemuan sejumlah uang dalam penggeledahan tersebut. 900 miliar rupiah ada di bunker dalam rumah di Jalan Bangka yang dimiliki oleh Verdi Sambo. Benar atau tidak kami tidak boleh memastikan, tetapi memang ada info, ada uang. Jumlahnya berapa, apakah uang itu ada kaitannya dengan pembunuhan, dan sebagainya kita belum tahu. Terus, jadi ada uang benar? Ada uang benar. Dalam program Aiman, penasihat hukum keluarga Brigadir Yosua mengungkap dari mana informasi tentang uang ratusan miliar rupiah berasal. Di bulan Juli itu saya sudah mendapatkan informasi itu dari salah satu Kombes Pol. Masih aktif dan dia mensuplai informasi itu ke saya. Dan ada juga intelijen lain juga mensuplai ke saya. Jadi baik yang masih aktif maupun sudah purnawirawan. Ada juga purnawirawan jenderal polisi tapi kerja di intelijen BIN misalnya. Jadi artinya bukan cuma 1-2 yang mengutarakan, ada juga beberapa intel lain kan gitu. Dan informasi mengerucut bahwa ada bunker yang menyimpan uang sebegitu banyak di rumah. Ada informasi itu. Kapolri menjawab kabar temuan uang 900 miliar tersebut dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR 24 Agustus 2022. Isu temuan uang 900 miliar ini juga tentunya menjadi salah satu yang perlu kami luruskan. Beberapa hari yang lalu sebenarnya Kadif Humas sudah menjelaskan bahwa isu tersebut tidak benar.
Karena pada saat kita melaksanakan penggeledahan di 3 rumah, yaitu di Duren 3, Saguling, Bangka, termasuk di Magelang, yang kita dapati saat itu handphone, kemudian pisau, kemudian kotak senjata, kemudian beberapa buku laporan m-banking, sehingga terkait dengan uang 900 miliar tersebut kami nyatakan tidak ada. Dan setelah kami dalami, peristiwa yang kemudian viral tersebut itu adalah kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. 19 Agustus 2022, Kapolri memberikan arahan kepada para perwira tinggi Polri untuk mengembalikan marwah Polri sebagai penegak hukum dan keadilan masyarakat. Ini pertaruhan kita, tinggal rekan-rekan memilih yang mana. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Kalau sanggup, kerjakan. Propam, bisa minta turun dan awasi. Sekali lagi, saya tanya kepada rekan-rekan. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Kalau nggak ada, berarti kalian semua, rekan-rekan semua masih cinta institusi. Dan saya minta kembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita, kepada institusi, sesegera mungkin. Proses penuntasan kasus ini membuktikan bahwa Polri mampu menjadi institusi yang berdiri tegak, menjaga kebenaran dan keadilan. Walau sempat tersendat, Polri beserta tim khususnya bersedia membersihkan diri demi tegaknya keadilan bagi masyarakat. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Power dalam kelenturan, power dalam tekanan dan kekuatan. Power PVC, pipa kuat tanpa timbal. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counter Pain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counter pain-nya. Kemasan paket duo Counter Pain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk masak sedap setiap hari. IFB Pokal putaran pertama berlanjut. FC Victoria Co akan mengalami ujian berat saat menerima lawatan pasukan The Bavaria, Bayern Munchen.
dalam International Football Match DFB Pokal FC Victoria Köln versus Bayern Munchen, Kamis 1 September pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. Ayo, selamat pagi tempat jalan. Steffi dan Carla menjelajahi Buton Tengah. Mulai dari menyusuri indahnya stalaktit dan stalagmit di Gua Kering Laumehe, menikmati pancaran sinar matahari dan jernihnya air di Gua Bidadari, hingga Gua Lapahia, nikmati keindahan alam di Danau Ananote, hingga bersantai di Pasir Timbul Bone Labunta. Jalan-jalan, Minggu 28 Agustus, pukul 10:30 siang, di Kompas TV. Hingga sekarang di pertengahan tahun 2022 masih bermunculan informasi dan berita bohong atau yang lebih dikenal dengan istilah hoax oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Peran literasi digital sangat penting karena mampu membuat masyarakat bisa berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi masalah yang sedang terjadi. Literasi digital juga mampu membantu dalam memecahkan masalah, berkomunikasi menjadi lebih lancar, dan mampu berkolaborasi dengan banyak orang. Dengan berkembangnya literasi digital ini, diharapkan masyarakat bisa terhindar dari penyebaran berita-berita bohong atau hoax seperti beberapa informasi berikut ini. Beredar sebuah video mengenai munculnya burung Garuda di daerah hutan Gunung Penagung, Jawa Timur. Pada video terlihat sebuah burung berukuran besar yang tengah berada di sebuah tebing. Terlihat juga sejumlah orang tengah mengabadikan momen tersebut dengan kamera. Namun, setelah dicek kebenaran video dan narasi tersebut, video dan narasi yang beredar adalah informasi tidak benar atau hoax. Video tersebut identik dengan tangkapan layar di laman thedodo.com. Pada laman tersebut dijelaskan bahwa burung besar tersebut adalah burung kondor Andes dari pegunungan Andes. Video tersebut merupakan momen pelepasan burung kondor Andes yang diberi nama Sayani di wilayah Argentina. Sayani ditemukan hampir mati pada Desember 2012 di Catamarca, Argentina karena keracunan. Dengan bantuan polisi dan pejabat setempat, Sayani dikirim ke kebun binatang Buenos Aires untuk perawatan selama lebih dari setahun. Pada 28 Maret 2014, tim penyelamat Sayani berkumpul di puncak gunung di Catamarca untuk membebaskannya lagi ke alam bebas. Video pelepasan burung kondor Andes bernama Sayani pun dibagikan ke Facebook oleh Silvana Andrade, pendiri organisasi kesejahteraan hewan wilayah tersebut. Pada video terlihat Sayani berdiri di atas batu dan merentangkan sayapnya. Orang-orang yang membantu menyelamatkan Sayani juga berkumpul merekam bebasnya burung itu sejak hampir hilang lebih dari setahun sebelumnya. Beredar informasi mengenai kecelakaan bus rombongan Paskibraka yang mengakibatkan meninggalnya 7 orang dan 15 lainnya luka-luka yang terjadi di beberapa wilayah pada informasi yang berbeda seperti di Bitung, Tapalang, Bima, Palopo, dan Masamba. Namun setelah dicek kebenarannya, informasi yang beredar adalah tidak benar atau hoax. Dari hasil pencarian gambar, foto yang beredar mengarah pada artikel Kompas.com mengenai kecelakaan bus Maju Jaya pada 1 Februari 2012 lalu. Bus Maju Jaya jatuh ke dalam jurang di Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bus ini datang dari arah Tasikmalaya menuju Sumedang dengan melintasi jalur yang berdampingan dengan jurang sedalam 10 meter. Wilayah tersebut terkenal sebagai Tanjakan Cae. Para korban waktu itu dilarikan ke Puskesmas Dharma Raja dan sebagian ke RSUD Sumedang. Foto yang identik juga pernah dipakai pada artikel republika.co.id pada Maret 2013 lalu. Pada artikel tertulis informasi kecelakaan bus yang terperosok ke jurang di kawasan Pondok Bulu, Simalungun, Sumatera Utara 28 Februari 2012. Namun pada keterangan foto yang ditulis oleh republika.co.id, ada informasi di bawah foto bahwa ini hanya sebagai ilustrasi. Artinya, kejadian dalam foto dan kejadian kecelakaan tersebut adalah peristiwa yang berlainan. Foto hanya digunakan sebagai ilustrasi. Jadi informasi yang menyatakan kecelakaan bus rombongan Paskibraka yang mencatut berbagai daerah merupakan narasi yang tidak benar atau hoax.
Beredar narasi yang menyatakan bahwa penyakit cacar monyet atau monkeypox menular melalui udara. Pada narasi juga tertulis imbauan kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker supaya tidak tertular. Namun setelah dilakukan pengecekan mengenai narasi yang beredar, narasi tersebut adalah tidak benar atau hoax. Epidemiolog Indonesia untuk Griffith University Australia, Diki Budiman menyatakan, cacar monyet bukanlah airborne disease atau penyakit yang ditularkan melalui udara. Penderita cacar monyet akan mengalami ruam kulit yang kemudian berubah menjadi lesi. Seperti cacar pada umumnya, lesi adalah yang berisi cairan atau nanah. Cairan tersebutlah yang menularkan virus dari satu orang ke orang lain. Jadi monkeypox bukan virus yang disebarkan melalui udara, tapi secara droplets. Jadi ada percikan ludah ketika batuk, bersin. Kalau di dalam mulut itu ada rongga yang ada lukanya, maka cairan tersebut akan menular melalui luka, ujar Diki. Penularan melalui kontak tidak langsung ini yang sering disalahpahami sebagai penularan melalui udara. Infeksi juga bisa terjadi ketika menghirup serpihan kulit atau virus dari pakaian, tempat tidur, ataupun handuk. Seperti disebutkan sebelumnya, ini termasuk transmisi vomite. Adapun yang membuatnya infeksius adalah keberadaan bisu lesi atau luka di mulut penderita. Beredar unggahan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan Indonesia yang menawarkan hadiah uang tunai senilai 50 juta rupiah. Penerima pesan diminta untuk mengisi data pribadi seperti foto KTP, buku tabungan, hingga nomor rekening. Namun setelah dicek kebenaran informasinya, unggahan tersebut adalah tidak benar atau hoax. Sebaran pesan yang sama juga pernah ditemukan di Twitter yang diunggah kembali pada Senin 22 Agustus lalu. Penerima pesan diminta untuk mengisi data pada tautan dan menghubungi nomor yang tertera. Terkait unggahan tersebut, akun Twitter BPJS Kesehatan memberi tanggapan bahwa pesan yang beredar bukanlah dari BPJS Kesehatan. Salam sehat sahabat, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Untuk informasi tersebut tidak benar. BPJS Kesehatan tidak ada program bantuan dana. Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan petugas BPJS. Terima kasih. Pemberitaan hadiah berupa uang tunai dari BPJS juga merupakan narasi hoax yang berulang, seperti yang pernah diwartakan oleh Kompas.com pada Minggu 12 September 2021. BPJS Kesehatan mengimbau masyarakat untuk memastikan kembali informasi yang didapat. Untuk mengecek kebenaran informasi terkait BPJS Kesehatan, masyarakat dapat mengakses aplikasi JKN Mobile atau menghubungi Care Center di nomor 1500 400. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Kan semua suka Indomie, ya bikin Warmindo aja. Orang kan suka jajan. Indomie dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Dari Indomie, kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Kalau lihat Indomie, bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Kalau kamu dari Indomie bisa jadi apa lagi ya? Hidupkan inspirasimu. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. BRI mempersembahkan ajang hiburan dan edukasi Pesta Rakyat Simpedes. PD memimpin perubahan digelar di lapangan Dadaha, Tasikmalaya. Seru dengan panggung hiburan, meriah dengan penampilan Anji dan Ayu Ting Ting. Ikuti Pesta Rakyat Simpedes. PD memimpin perubahan Tasikmalaya. Sabtu 27 Agustus pukul 8 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. Dua manfaat dalam satu permen. Strepsils Vitamin C. Kalau demam, ingat ya, Tempra Forte untuk kakak. Nggak perlu dikocok. Tempra Forte dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra.
Ingat Mama. Ingat Tembra. Energen, kini isi lebih banyak. Lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk, masak sedap setiap hari. 50 miliar sebulan. 50? Iya, transaksi kita. 50 miliar ngurusin ayam. Bahannya bahan apa ini? Ini bahan khusus, Pak. Ada yang bahannya bahan skripsi ya, biar anak saya pintar. Nanti kalau yang nggak punya investor bisa langsung matchmaking di situ, Pak. Mereka yang sudah besar, yang sudah berkembang itu yang bisa masuk. Nanti ada kriterianya ya, ada Pak Nyoman ya? Dari startup Indonesia mungkin bisa mempelajari market dari Eropa atau negara-negara Jadi lain. bisa saling bertukar informasi. Ngopi, ngobrol pintar. Minggu 28 Agustus, pukul 8:30 malam. Kompas TV. Tantangan dan ujian terus akan ada. Tetapi semangat solidaritas sebagai bangsa harus terus kita gaungkan. Mari satu padu, bahu-membahu membawa Indonesia makin baik ke depan ini. Sekali merdeka tetap merdeka, mari kita menjadi bangsa yang betul-betul tahan uji di dalam keadaan apapun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, untuk Indonesia yang lebih maju. Merdeka! Kasus dugaan kebocoran data dalam jumlah besar kembali terjadi di Indonesia. Kali ini data PLN dan data milik puluhan ribu perusahaan di Indonesia yang diduga bocor dan dijual di dark web. Dugaan kebocoran data PLN meliputi 17 juta data pribadi pelanggan yang dijual oleh Breach Forum. Ada lagi kebocoran data yang diduga dari 21 ribu perusahaan Indonesia dan perusahaan asing yang bercabang di Indonesia sebesar 347 GB. Data sebesar 347 GB ini diklaim berisi KTP dan NPWP direksi dan komisaris, NPWP perusahaan, dan KK pemegang saham. Ada pula data paspor pengurus perusahaan, akta-akta penting, pendaftaran perusahaan, izin usaha, laporan keuangan, laporan rugi laba, catatan transfer, rekening koran, SPT, surat keterangan domisili, dan rekonsiliasi bank. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel Pangerapan, menyatakan pihak PLN melaporkan saat ini sedang dilakukan evaluasi berkelanjutan terhadap sistem keamanan siber PLN. Di saat bersamaan, PLN juga melakukan peningkatan sistem pelindungan data pribadi pelanggan. Ia juga menyatakan sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan sistem pelindungan data pribadi, PLN mengungkapkan bahwa pihaknya juga tengah melakukan kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Namun klaim data pengguna itu yang berasal dari database perusahaan dibantah oleh pihak PLN. Pihak PLN menyatakan data yang dikelola oleh PLN dalam kondisi aman sebagaimana mestinya. PLN juga menegaskan institusinya telah menerapkan sistem keamanan berlapis bersama Badan Siber dan Sandi Negara. Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat TJSL PLN Gregorius Adi Trianto menyatakan, kami pastikan server data milik PLN aman dan tidak dimasuki oleh pihak lain. Selain itu, data transaksi aktual pelanggan juga aman. Kementerian Kominfo telah menyampaikan rekomendasi teknis kepada PLN guna meningkatkan pelindungan data pribadi pelanggan PLN. Selanjutnya, Kementerian Kominfo akan terus mereview pemenuhan kewajiban PLN terhadap ketentuan perlindungan data pribadi yang berlaku. Data pelanggan IndiHome juga diduga bocor dan diperjualbelikan di situs bernama Bjorka. Sebanyak 26 juta histori pencarian. User info mencakup email, nama, jenis kelamin hingga NIK milik pelanggan dapat diakses di situs itu. Namun Telkom Group memastikan tidak ada kebocoran data browsing history atau data pribadi pengguna IndiHome. Hal ini disampaikan setelah perusahaan Telekom Group melakukan investigasi seusai adanya informasi tentang kebocoran data pengguna IndiHome di internet.
SVP Corporate Communication and Investor Relation Telkom Group, Ahmad Reza menyatakan, setelah dilakukan investigasi terhadap record data yang diperjualbelikan di forum Telkom Group, memastikan tidak ada kecocokan dengan data milik Telkom. Kami sampaikan tidak terdapat record mengandung ID IndiHome yang valid. Telkom tidak menggunakan email @telkom.net baik untuk kepentingan perusahaan maupun sebagai fitur atau layanan pelanggan. Jadi fungsinya bukan sebagai email. Berdasarkan penyelidikan awal, Telkom menyatakan mereka tidak pernah memberikan email untuk pelanggan IndiHome dan domain alamat mereka adalah @telkom.co.id. Data NIK dari 100.000 sampel juga tidak cocok. Terkait kasus kebocoran data dan kejahatan cyber, pakar keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center menekankan pentingnya upaya pencegahan kebocoran data. Salah satunya dengan menggunakan enkripsi. Ia juga menyarankan pemerintah dan swasta sebaiknya menguatkan sistem komputer, salah satunya bisa dipaksa menggunakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Yang namanya keamanan cyber dan ketahanan cyber bukan suatu rangkaian proses yang sederhana. Ini melibatkan banyak pihak, ya, dan juga harus dibangun upaya-upaya kolaboratif dengan berbagai pihak yang kita sebut dengan multi-stakeholder approach. Mustahil kita bisa menangani berbagai ancaman, ya, hambatan ataupun serangan cyber bila terjadi bila kita lakukan secara sendiri-sendiri. Untuk itu sangat penting kita membangun kemitraan dengan berbagai pihak, berbagi sumber daya. Kementerian Komunikasi dan Informatika turut memberikan responsnya terkait kasus dugaan kebocoran data ini. Kominfo mengatakan masih mendalami kebocoran data tersebut. Di saat bersamaan, Badan Siber dan Sandi Negara turut melakukan pendampingan teknis. Meski begitu, data pengguna seharusnya dijaga agar jangan sampai bocor. Jika sampai bocor, tata kelola data harus diperbaiki. Kejahatan siber akibat kebocoran data pribadi itu berakibat seperti pembobolan kata sandi, telemarketing, penipuan phishing scamming, pembobolan layanan pembayaran, pembuatan akun pinjaman daring, dan profiling untuk target politik. IFB Pokal putaran pertama berlanjut. FC Victoria Köln akan mengalami ujian berat saat menerima lawatan pasukan The Bavaria, Bayern Munchen. Dalam International Football Match, IFB Pokal, FC Victoria Köln versus Bayern Munchen, Kamis 1 September, pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. Sudah siap, saya akan menuju ke sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi. Saya akan melisiknya eksklusif. Saudara, ada misteri yang belum terungkap. Dikatakan melukai harkat dan martabat keluarga. Rumah Magelang yang jadi saksi. Ada apa? Termasuk juga temuan uang ratusan miliar rupiah di rumah Irjen Verdi Sambo di Mampang, Jakarta Selatan. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya akan menelisiknya eksklusif. PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua.
bahwa terjadi keributan antara Ibu Putri dengan Verdi Sambo di rumah Magelang. Betul. Informasinya Verdi Sambo ini telah menikah di luar undang-undang dan terkonfirmasi oleh Dirtipidum dan Kabarreskrim. Jangan-jangan Verdi Sambo juga marah karena ada hubungan khusus antara Ibu Verdi Sambo dengan Yosua. Saya tunjukkan, ada foto di mana Yosua menyetrika baju dan kemudian difoto oleh Ibu Putri. Nyonya besar ke kamar pelayan. Apakah itu mafhum? Apakah itu biasa? Apakah itu wajar? Dan pelayannya laki-laki. Masa hanya karena hal tersebut dilakukan perencanaan pembunuhan terhadap Yosua? Kalau dia sudah tidak kuat melawan suaminya, biasanya dia mengancam. Ini kan sudah dalam keadaan emosi. Ibu Putri. Tapi ini analisis ya? Saya dapat info. Tetapi yang jelas inilah diduga diancam, akan saya laporkan kau berikut dengan bisnis gelapmu. Persis di hadapan saya, ya, ini adalah rumah yang sempat didatangi oleh polisi dan dijaga oleh brigade mobil Brimob. Di rumah ini, informasi yang saya dapatkan, saudara, terdapat uang ratusan miliar rupiah. Jadi benar 900 miliar rupiah ada di bunker dalam rumah di Jalan Bangka yang dimiliki oleh Verdi Sambo. Kalau ratusan itu betul, tapi ada uangnya. Saudara, saya berada di kawasan Jalan Bangka di Kemang, Jakarta Selatan. Dan persis di hadapan saya menunjukkan lewat kamera. Ya, ini adalah rumah yang sempat didatangi oleh polisi dan dijaga oleh brigade mobil Brimob untuk kemudian memeriksa sejumlah barang bukti yang ada di rumah ini. Informasi yang saya terima, saudara, ini adalah rumah milik orang tua dari Putri Chandrawati, istri dari Verdi Sambo, yang kemudian saya tidak tahu apakah dihibahkan atau dibeli dan lain sebagainya, dan menjadi milik keluarga Verdi Sambo. Di rumah ini, informasi yang saya dapatkan, saudara, terdapat uang ratusan miliar rupiah. Bahkan disebutkan oleh beberapa pihak terkait dengan uang ratusan miliar itu disimpan dalam sebuah bunker. Benarkah itu? Tentu ini hal yang harus diselidiki. Yang jelas, saudara, saya mendapatkan konfirmasi bahwa benar ada uang banyak yang disita oleh pihak kepolisian dari rumah ini. Namun jumlahnya berapa? Peruntukannya untuk apa? Milik siapa? Dan bagaimana detailnya? Ini tentu yang harus diselidiki lebih dalam. Saya akan menuju sana, saudara, untuk melihat lebih dekat rumah di Jalan Bangka di Mampang atau Kemang, ya, Jakarta Selatan ini. Ini cukup private, saudara, ya. Jalannya buntu seperti di sana, jadi memang tidak terlalu banyak kendaraan yang lewat, yang lalu lalang. Ini pagarnya tertutup sekali, ada kamera, dan kamera saya memang menyala karena infrarednya juga hidup. Saya coba untuk bertamu di dalamnya, saya lihat ada mobil memang. Permisi. Saya melihat ada 2 motor dan 2 mobil di luar. Saya sudah bel beberapa kali tapi tidak ada yang keluar. Tapi saya lihat memang tetap ada yang menghuni karena masih ada mobil, motor, dan saya melihat ada pos di sana. Saya coba menuju ke sana, saudara, untuk melihat apakah ada yang jaga di sana atau tidak. Kunci, saudara, tapi ada HT, alat komunikasi HT yang ditoki di sana, dan ada anjing penjaga di sini yang berjaga di pos ini, tapi saya nggak tahu nih orangnya kemana, mungkin sedang keluar. Pak, yang jaga ini siapa, Pak? Yang tahu, Pak. Nggak tahu ya. Saya sudah berapa kali saya ke tempat pos keamanan, saya membel tapi tidak ada respons. Apakah karena lepas kejadian ini? Tapi yang jelas memang kalau ada barang bukti yang diambil di sini, tentu juga menjadi pertanyaan apakah kemudian tidak diberikan garis polisi. Tentu ini pihak kepolisian lebih mengetahui. Tapi informasi sekali lagi yang saya dapatkan, saudara, bahwa di rumah ini ditemukan uang dengan jumlah yang besar. Jadi tentu harus diselidiki dan segera kemudian dibuka untuk transparansi terkait dengan penyelidikan dari kasus ini. Lalu, saudara, apa kaitan rumah ini dengan
apa yang diduga dilakukan oleh Verdi Sambo. Bagaimana pula kejadian ini bisa terjadi yang awalnya bermula dari Magelang, Jawa Tengah dan dikatakan oleh pihak Verdi Sambo melukai harkat dan martabat keluarganya. Bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Untuk mengetahui ini, saya akan menyelisihnya eksklusif di Aiman, saudara. Setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang. Jadi artinya ibu itu normal-normal saja. Balik ke Jakarta juga normal. Kalau dengan Joshua atau almarhum tidak ada. Baik-baik saja. Saudara, apa yang terjadi sesungguhnya di rumah Magelang? Yang dikatakan Joshua melukai harkat dan martabat dari keluarga Verdi Sambo. Saya mengupas ini. Saya mendapatkan informasi-informasi yang eksklusif. Dan saya sekarang berada di sebuah tempat yang saya akan mewawancarai penasihat hukum dari keluarga Joshua, Bung Kamarudin Simanjuntak. Terima kasih Bung Kamarudin. Siap. Iya. Sebelum kita bicara soal apa yang terjadi di rumah Magelang terkait dengan Joshua, saya ingin tahu dulu bahwa terjadi keributan antara Ibu Putri dengan Verdi Sambo di rumah Magelang. Betul. Karena mereka ini kan ke Magelang misinya dua. Pertama mengurus anaknya. Yang kedua dalam rangka merayakan hari ulang tahun perkawinan yang ke-22. Mereka pergi bersama-sama, tetapi karena di sana terjadi perkelahian atau pertengkaran mulut antara Ibu Putri dengan Pak Verdi Sambo, maka informasinya Pak Verdi Sambo itu duluan pulang meninggalkan istrinya. Kepulangannya itu diduga untuk mempersiapkan pembunuhan terencana itu. Keributannya antara Ibu Putri dengan Verdi Sambo ada apa waktu itu? Informasinya Verdi Sambo ini telah menikah di luar undang-undang, dinikahkan oleh rohaniawan dengan perempuan cantik yang sering kita sebut itu. Yang merupakan polwan itu yang sebutkan. Entah siapa itu, pokoknya berdasarkan informasi yang datang ke saya, mereka sudah menikah dan saya klarifikasi ini kepada Dirtipidum dan Dirtipideksus maupun Kabareskrim. Mereka juga mengetahui dan saya minta supaya ditangkap rohaniawan ini. Karena ini yang bikin rusak negara ini. Dikatakan bahwa mereka ini sudah lama katanya tidak harmonis. Antara Ibu Putri dengan Verdi Sambo. Dengan Verdi Sambo, sehingga ketidakharmonisan itu dipakai sebagai dalil untuk Verdi Sambo menikahi yang lain dan sehingga rohaniawan itu mau terlibat menikahkan. Singkat cerita bahwa keributan itu terjadi karena diduga Verdi Sambo menikah lagi. Dan kenapa marah kepada Joshua? Karena diduga Joshua yang memberikan informasi memberitahu kepada ibunya. Karena itu kan Bu Putri itu kan dianggap ibunya gitu. Tapi pertanyaan begini, masa hanya karena hal tersebut dilakukan perencanaan pembunuhan terhadap Joshua? Apakah tidak terlalu kecil soal itu? Ini kan biasanya ibu ini atau kami sering sebutnya itu polisi toba. Ini adalah orang yang powernya sangat kuat. Kalau dia sudah tidak kuat melawan suaminya, biasanya dia mengancam. Polisi toba ini mengancam. Kalau sudah menyangkut tali air, saya lapor kamu ya ke bosmu atau ke pimpinanmu, termasuk bisnis gelap. Kan begitu. Ini kan sudah dalam keadaan emosi. Ibu Putri. Tapi ini analisis ya. Saya dapat info. Mesti dikonfirmasi lagi, mesti diselidiki lagi. Nah, kalau dibuka bisnis gelap ini kan akan melibatkan banyak mafia yang selama ini mengimpor narkoba dari luar negeri dan mereka centengnya kan gitu. Tentunya masih diselidiki lagi. Bisnis gelap lah ini kan gitu. Jadi, tetapi yang jelas inilah diduga diancam, akan saya laporkan kau berikut dengan bisnis gelapmu. Jangan-jangan Verdi Sambo juga marah karena ada hubungan khusus antara Ibu Verdi Sambo, Ibu Putri, dengan Joshua. Saya tunjukkan, ada foto di mana Joshua menyetrika baju dan kemudian difoto oleh Ibu Putri. Itu hubungan khususnya antara ibu dan anak. Anaknya? Anaknya Pak Verdi atau anaknya Ibu Putri. Jadi dia dianggap anak di situ. Oleh dua-duanya? Oleh dua-duanya. Karena Ibu Putri pernah memohon kepada bundanya Joshua di Jambi, Ibu Rosti. Ibu Rosti ya, ibulah yang melahirkan, saya yang merawat, kan gitu. Oh, sampai sebegitunya? Iya. Jadi ya wajar namanya dia sebagai anak
tentulah dia di situ punya kelebihan dibanding yang lain. Misalnya ya mencuci piring, memasak gitu ya, terus menyetrika baju anak-anaknya gitu loh. Kebetulan ini kan anak yang terampil karena berasal dari keluarga sederhana. Kan Mohon maaf sebelum segitu, Bang. Pertanyaan begini, nyonya besar ke kamar pelayan, apakah itu mahfum, apakah itu biasa, apakah itu wajar? Ya namanya itu rumah. Pelayannya laki-laki. Apa begitu sering, begitu aktif untuk memolisikan Ibu Verdi Sambo, Putri Chandrawati? Kenapa? Di dalam hati dan pikiran daripada Bapak Samuel maupun Ito Rosti, Ibu Putri ini orang baik. Sehingga saya berpikir bisa saja Ibu Putri ini orang baik, tapi berada di lingkungan yang jahat. Gimana logikanya? Saya akan melisiknya eksklusif. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Present Me Like kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus yang bisa ngerok and roll. Bisa ngerok lebih berasa. Bisa ngerol, pegangannya nyaman. Bikin lega. Fresh Care. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, liku, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. wah panas. Ya habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Ingat tempra drops untuk adik kalau demam. Tenang, kan ada tutupnya. Tempra drops dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Saya akan melisiknya eksklusif.
Jangan-jangan Ferdi Sambo juga marah karena ada hubungan khusus antara ibu Ferdi Sambo, ibu Putri, dengan Yosua. Saya tunjukkan, ada foto di mana Yosua menyetrika baju dan kemudian difoto oleh ibu Putri. Nyonya besar ke kamar pelayan. Apakah itu mafhum? Apakah itu biasa? Apakah itu wajar? Ya namanya itu rumah. Dan pelayannya laki-laki. Dia itu yang punya rumah dan itu anaknya, apa salahnya? Di situ kalau kita lihat itu foto, Ibu Putri memotret Joshua sedang menyetrikai baju anak-anaknya. Betul. Di mana bajunya itu baju sekolah yang masih terlihat logo OSIS kalau nggak salah ya. Betul. Si Ibu Putri memotret dan mengirimkan ke adik Joshua, namanya Reja, yang juga anggota Polri. Lihat nih abang kawin ini, rajin kali pun, multi talenta, luwes sekali, sampai bingung ngasih gajinya berapa. Kamu nggak datang ke sini bantuin abangmu. Artinya Ibu Putri masih mencandain adiknya supaya datang ke Magelang. Dan Ibu Putri tidak hanya dekat kepada Joshua, tapi dekat juga kepada adiknya. Terbukti tanggal 1 Juli 2022 sebelum mereka berangkat ke Magelang, adiknya ini diberi hadiah-hadiah yang hebat-hebat lah menurut saya. Bahkan dijanjikan kepindahannya ke Jambi supaya dekat mengurus ayah ibunya. Kira-kira gitu. Lalu apa yang salah di situ? Apakah ada kesalahan Ibu Putri karena dia dekat dengan Joshua dan adiknya? Abang membantah ketika ada pendapat yang menyatakan bahwa ada hubungan khusus antara Yosua dengan Ibu Putri. Hubungan khususnya itu ibu dan anak, sehingga membuat yang lain cemburu. Hubungan mesra, kalau saya katakan boleh? Enggak, karena saya juga menganalisa WhatsApp-nya Joshua kepada ayah ibunya dan kepada kakak adiknya. Dia selalu membanggakan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri, dan mengatakan Ferdi Sambo ini sebagai ayahnya dan Ibu Putri sebagai ibu-ibunya. Saya ingin menanyakan tentu Pak, hubungan antara Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Huta Barat, Inspektur Jenderal Polisi Ferdi Sambo. Dekat hubungannya Pak? Mungkin Nofri pernah cerita almarhum? Almarhum ini selalu cerita bapak dan ibu itu baik gitu. Soalnya anak kita ini tidak pernah ini menceritakan kesulitan-kesulitan di pekerjaan. Dan dia pun di sana kerja kan 2,5 tahun sama Pak Ferdi Sambo. Dengan istri dari Ferdi Sambo, pernah ada cerita mungkin Pak yang bersangkutan? Cuman itulah dibilangnya, ibu itu pun sama bapak ya baik, selaku atasan dengan bawahan katanya. Itu makanya waktu kabar kematian dia kami sangat terkejut. Ternyata Joshua cerita kepada kekasihnya yaitu Vera. Kepada Vera diceritakan bahwa dia sudah diancam mau dibunuh pertanggal 21 Juni 2022. Dan ancaman pembunuhan itu begitu drastis sampai dia menangis terseduh-seduh, dan itu terulang sampai tanggal 7 Juli. Itu waktu setrika itu setelah ribut dengan Ferdi Sambo atau sebelum? Ributnya ini kan sudah berkali-kali. Oke, tapi yang terbongkar itu di terakhir itu? Tanggal 2? Yang di Magelang. Tanggal 2. Jadi mereka merayakan ulang tahun pernikahan dulu, yang ke-22 baru ribut. Oh, urutannya seperti itu ya? Siap. Jadi siapa namanya Joshua juga masih mengawal perjalanan mereka dari Magelang ke Jakarta. Jadi kalau misalnya ada rancangan plan A pelecehan dan atau penodongan, masuk ke plan B tembak-menembak, masuk ke plan berikutnya kekerasan seksual atau pemerkosaan, itu tidak masuk akal karena tidak ada wanita yang ber-WhatsApp ria kepada keluarga si pemerkosa. Pastilah dia emosi. Tapi yang terjadi adalah abang kau ini baik banget. Jadi nggak mungkin ketika dikatakan melukai harkat dan martabat keluarga? Ya mungkin saja, yaitu harkat martabatnya Ferdi Sambo dengan wanita lain itu. Karena kan keluarga dia juga itu toh, walaupun ilegal. Apa begitu sering, begitu aktif untuk memolisikan Ibu Ferdi Sambo, Putri Chandrawati? Kenapa? Ibu Putri ini kan sudah beri kesempatan. Saya menawarkan diri untuk wawancara dengan dia. Saya mau mendengar curahan hatinya. Karena kenapa? Karena Bu Putri ini di dalam hati dan pikiran daripada Bapak Samuel maupun Ito Rosti, Ibu Putri ini orang baik. Sehingga saya berpikir bisa saja Ibu Putri ini orang baik tapi berada di lingkungan yang jahat. Nah, saya mau memisahkan Ibu Putri dari orang-orang jahat ini. Gimana logikanya? Jadi dengan dia nanti dikurung dia akan ada kesempatan buat dia merenung supaya dia terpisah dari kegelapan, karena gelap dengan terang tidak bisa bersatu. Nah, di situ nanti dia akan merenung, dia akan berkata yang benar. Jadi sekarang Ibu Putri dugaannya dikelilingi oleh orang-orang gelap yang mempengaruhi dia. Betul. Dengan kemudian katakanlah ditahan, maka abang yakin bahwa
akan disampaikan hal yang sebenarnya. Betul. Dan mungkin sekarang sangat mungkin Ibu Putri sangat trauma. Ya, karena Ibu Putri ini kan dia perempuan ya. Dia perempuan, tentulah dia banyak pertimbangan, masih ada anaknya yang kecil, masih ada anaknya yang masih diurusin, dan itu juga pembicaraan saya dengan Kabar Eskrim. Karena kan saya minta dijadikan tersangka dan ditahan. Bagaimana dengan anak-anaknya? Dia punya anak 4 kalau nggak salah ya. Betul. Saya bilang begini, untuk kebaikan saya adopsi anaknya. Saya berjanji saya sekolahkan sampai sekolah yang paling tinggi yang dia mau. Abang katakan seperti Saya katakan begitu. Dan saya punya kemampuan untuk itu, walaupun saya tidak kaya. Yang penting, Ibu Putri ini terbebas dari gurita kejahatan itu. Dan dia punya kebebasan untuk mengatakan sesuatu. Saya mendapat informasi juga, Bung Kamarudin meragukan CCTV yang beredar. Kami punya di Harian Kompas. Ya meragukan lah, karena begini. Ini, saudara, informasi yang belum pernah diinformasikan sebelumnya, bahwa ada CCTV yang janggal yang kemudian beredar. Dan diduga, menurut Bung Kamarudin, adalah editan. Saya memperhatikan CCTV itu. Joshua itu, ketika dia dekat mobil, dia memakai sepatu. Ketika dia dekat pintu, dia memakai sendal. Berarti kalau kita runut dia, dari pintu dia menuju ke mobil itu, ke arah keluar itu, kan pakai sendal, tahu-tahu pakai sepatu. Kecurigaannya apa? Itu video mungkin berapa bulan yang lalu, atau berapa minggu yang lalu, ketika pakai pakai kaos itu diedit, dibuat seolah-olah kejadian hari itu. Karena pada waktu hari itu, Abang yakin tidak mungkin menggunakan kaos saja? Tidak mungkin menggunakan, karena informasinya kan dia pulang dari pengawalan. Kalau pengawalan seorang ajudan tentu tidak pakai kaos. Itu janggal. Janggal itu. Kita kan selalu mencari di mana pakaian daripada almarhum ketika dibantai. Curigaannya di sini bisa jadi ia meninggalnya bukan di lokasi Jakarta. Bisa jadi. Yang hebatnya lagi, setelah dikubur, ada petugas polisi yang mengantarkan ke sungai Bahar. Inilah barang-barang daripada Joshua yang ada di Saguling. Dan sepatunya bersih. Dan sepatunya bersih, tidak ada bercak darah. Padahal kakinya tertembak. Dari lipatan kaki ada rembesan darah. Kok sepatunya bersih? Kok sendalnya bersih? Artinya bukan itu yang dipakai pada saat pembantaian itu logika berpikirnya. Itu yang logika pertama. Logika kedua, berarti Joshua nyeker, dia tahu nyeker kan? Tidak menggunakan alas kaki. Tidak menggunakan alas kaki dari rumah Saguling ke rumah dinas. Karena sepatunya ada di rumah Saguling. Karena sepatunya dan sendal itu yang ada di CCTV itu tertinggal di rumah Saguling. Baik. Setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang. Jadi artinya ibu itu normal-normal saja. Balik ke Jakarta juga normal. Kalau dengan Joshua atau almarhum tidak ada. Baik-baik saja. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih menyita perhatian. Motif pembunuhan pun menyisakan banyak pertanyaan, terlebih soal kejadian di Magelang. Ferdi Sambo mengakui peristiwa di Magelang membuatnya meradang hingga terjadi petaka berdarah 8 Juli lalu. Di dalam keterangannya, tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Tindakan apakah yang disebut melukai harkat dan martabat keluarga? Entahlah. Kabar Eskrim Polri, Komjen Agus Andrianto bahkan mengatakan yang tahu peristiwa di Magelang hanya Tuhan, almarhum Yosua, dan Putri Sambo. Hal menarik justru diungkap pengacara keluarga almarhum Yosua. Si ibu juga pulang dari situ happy. Happy-nya si ibu bagaimana Ibu Putri? Dia masih berwasap pria dengan adik daripada almarhum. Dengan cara memotret almarhum lagi menyetrika baju. Almarhum menyetrika baju anak-anak daripada Ferdi Sambo maupun Ibu Putri. Nah, artinya di situ Ibu Putri tidak ada masalah toh? Tidak tergoncang toh? Peristiwa pembunuhan Yosua terus menggulirkan bola panas. Sampai-sampai mengarah ke dugaan konspirasi gelap melindungi bisnis perjudian. Alhasil, Kapolri bereaksi.
Kapolri mengancam akan mencopot anggotanya yang terlibat. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi. Kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli, apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Sejalan komitmen Kapolri, sikap tegas Polri mengusut kasus pembunuhan Yosua terus ditunjukkan. Terbaru, Polri menetapkan istri Verdi Sambo Putri Chandrawati sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Yosua. Penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigation, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara. Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Motif masih misteri. Soal asmarakah? Atau ada tindak pidana lain di baliknya? Publik terus menanti. Muruah institusi Polri jadi taruhannya. You tahu nggak? Jenderal bintang 3 sudah curhat ke saya kok. Kami aja ketakutan katanya. Apa curiganya? Ya karena mereka tidak tahu siapa teman, siapa lawan. Ada di belakang kekuatan besar. Saya akan melisiknya eksklusif. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Present Me Like kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus yang bisa ngerok and roll. Bisa ngerok, lebih berasa. Bisa ngerol, pegangannya nyaman. Bikin lega. Fresh Care. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Tetap semangat, butuh yang hangat. Baru madu TJ jahe merah mint dengan madu murni, jahe merah, dan mint membantu menjaga daya tahan tubuh. Madu TJ jahe merah mint. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Energen kini isi lebih banyak. Lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Aku pikir semua air mineral itu sama.
Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Saya akan melisiknya eksklusif. Soal uang 200 juta dari 4 rekening Yosua yang kemudian ditarik dan masuk ke salah satu tersangka. Abang nggak mau menyebutkan siapa tersangka itu? Tersangka RR. Kenapa? Atas perintah FS. Untuk apa uang 200 juta itu? Nah, setelah dia meninggal, maka atas perintah FS, uang itu dipindahkan ke rekening Ricky Rijal untuk penyamaran. Dan diduga dari Ricky Rijal barulah mengalir ke FS atau si pemberi perintah. Oh, kan akhirnya gitu. tetap ke FS. Iya. Untuk apa? Kan bagi Ferdi Sambo Ya mungkin namanya kecil. orang rakus selalu kekurangan duit. Dan itu Anda laporkan sebagai sebuah dugaan tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dan kekerasan, yaitu 362, Junto 365, Junto TPPU, tindak pidana pencucian uang. Kalau predikat krimnya adalah curas, pencurian, kekerasan, baru setelah terbukti curas ini nanti, barulah masuk ke TPPU, ancamannya 20 tahun, begitu loh. Apalagi disertai dengan pembunuhan, kan begitu. Jadi di sini ada kejahatan perbankan, libatkan PPATK supaya terang. Karena kalau di sana terus yang menyidik, you tahu nggak? Jenderal bintang 3 sudah curhat ke saya kok. Abang aja yang terlalu berani katanya, karena kau sudah tidak ada lagi syarat ketakutan, katanya saya. Terus kenapa bang? Kami aja ketakutan katanya. Gua bingung, kenapa kalian takut? Bukannya harusnya mafia yang takut sama kita? Bercanda kali ngomongnya bang. Ya nggak tahu saya. Bercanda, tapi kenapa sampai banyak yang jenderal-jenderal mengatakan itu kepada saya? Apa curiganya? Ya karena mereka tidak tahu siapa teman, siapa lawan. Ada di belakang kekuatan besar. Karena Ferdi Sambo ini kan biar bintangnya 2, ada orang lain yang backup dia. Sebagai contoh nih, saya mau nge-WA bukti dari handphone saya ke handphonenya para penyidik. Oke, polisi penyidik yang ketakutan. Kenapa? Ya takut katanya handphone mereka itu juga dipantau oleh hantu itu. Oleh kekuatan besar. Iya, hantu yang tidak kelihatan. Yang kita lawan ini kan iblis yang tidak ada darahnya. Dan ada juga penyidik yang menolak bukti. Karena ditolak bukti, saya kasih tahu ke media. Supaya masyarakat Indonesia tahu. Kenapa masyarakat Indonesia harus tahu? Karena pemilik negara ini atau pemegang saham atas negara ini adalah kita semua. Supaya pemegang saham tahu bahwa sekarang lembaga-lembaga negara ini sudah disandra oleh mafia. Apa itu mafia korupsi, mafia narkoba, mafia judi, mafia miras, mafia perdagangan. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, ada kerajaan Sambo di sini? Ya memang ada. Dia baru ngomong kemarin. Saya baru udah ngomong dari awal, dari bulan Juli. Bang, soal uang ratusan miliar yang abang sempat sebutkan, diduga mengalir ke sejumlah ajudan. Betul? Saya sudah mendapatkan itu berdasarkan laporan intelijen saya. 800 miliar sampai 1 triliun? Saya sudah mendapatkan itu dari bulan yang lalu. Oke. Waktu saya baru menangani perkara ini. Tetapi kan kita perlu bukti, walaupun informasi ke saya ini kan saya bilang 99% akurat. Karena setiap kali saya konfirmasi kan selalu benar. Ada kawan dari Bung Kamarudin yang menelpon dan saya tadi mendengarkan dan dikatakan sebagai Bung Kamarudin sebagai salah satu tokoh intelijen. Iya. Dan masih aktif. Iya. Dan saya mendengar tadi ada informasi-informasi yang memang kita belum pernah mendengarkan sebelumnya, tapi saya tidak bisa menyampaikan di sini karena perlu penyelidikan lebih lanjut, perlu verifikasi lebih lanjut. Iya. Bang, saya tanya, dari uang tadi, ratusan miliar, ini luar biasa, bahkan sampai 1 triliun. Iya. Kabarnya juga ada ditemukan di rumah Jalan Bangka. Di bulan Juli itu saya sudah mendapatkan informasi itu dari salah satu Kombes Pol. Masih aktif. Dan dia mensuplai informasi itu ke saya. Dan ada juga intelijen lain juga mensuplai ke saya. Jadi baik yang masih aktif maupun sudah purnawirawan. Jadi benar ada juga purnawirawan jenderal polisi, tapi kerja di intelijen BIN misalnya. Jadi artinya bukan cuma 1-2 yang mengutarakan. Ada juga beberapa intel lain kan gitu. Dan informasi mengerucut bahwa ada banker yang menyimpan uang sebegitu banyak di rumah. Ada informasi itu. Bentuk tim independen, libatkan PPATK. Supaya ketahuan dari mana uangnya,
dan kemana perginya, kan begitu. Dan abang akan mencoba untuk membuka ini semua, walaupun mungkin ada tekanan ke abang. Saya nggak perlu ditekanan. Anak istri saya jadi bakar hidup-hidup, saya nggak takut. 2016 ketika saya membela Putri Proklamator, tahu kan? Ibu Rahmawati. Ibu Rahmawati, gara-gara saya teriak apa di Komisi 3, dibakar istri saya. Baru jalan dari mobilnya warna merah saya kirim tadi. Baru jalan 400 meter, keluar komplek langsung terbakar. Hebat gitu loh. Jadi kunci nggak bisa dibuka, pintu nggak bisa dibuka itu. Gitu loh. Dan selamat ya, bersyukur. Selamat karena ada Tuhan Elohim. Tidak terluka satu titik pun. Memang mobilnya hancur. Baik. Luar biasa. Jadi saya katakan rancangan sejahat apapun, saya sudah lolos 7 kali pembunuhan 2011. Malah informasinya calon pembunuh saya itu sudah masuk ke penjara. Saya masih hidup. Kalau kita percaya kepada Elohim, apapun rancangan kejahatan nggak bakalan kena. Dan Abang akan terus konsisten untuk mengawal ini. Terima kasih Bung Kamarudin Simanjuntak, pengacara dari keluarga Yosua, yang terus bersuara dan tidak akan mundur. Untuk keadilan ya Bang? Siap ya. 900 miliar rupiah ada di bunker dalam rumah di Jalan Bangka yang dimiliki oleh Ferdi Sambo. Benar atau tidak kami tidak beri memastikan, tetapi memang ada info, ada uang. Saya akan menelisiknya eksklusif. Tetap semangat, butuh yang hangat. Baru Madu TJ Jahe Merah Mint. Dengan madu murni, jahe merah, dan mint membantu menjaga daya tahan tubuh. Madu TJ Jahe Merah Mint. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Ingat Tempra Drops untuk adik kalau demam. Tenang, kan ada tutupnya. Tempra Drops dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Hey, ada madu TJ Sase. Madu TJ Sase. Sehat berstamina. Madu TJ Sase. Enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Energi
Energen kini isi lebih banyak. Lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Usaha kuliner menjadi salah satu bisnis yang paling diminati di segala situasi dan kondisi. Namun, kejelian diperlukan dalam memilih bisnis kuliner yang menghasilkan untung besar. Dapatkan solusi cara mudah berbisnis kuliner dalam Bincang Kita. Cara mudah raup jutaan per bulan dari bisnis chicken. Minggu 28 Agustus, pukul 8:30 pagi. Di Kompas TV, dipersembahkan oleh Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, untuk mengungkap apa yang ada di rumah Bangka dan apa yang terjadi dengan CCTV, tentu ini merupakan proses penyelidikan polisi, tapi saya mendapatkan informasi bahwa Kompolnas sempat menanyakan hal tersebut ke pihak kepolisian, penyidik, bahkan Kabar Eskrim. Saya bersama dengan Bung Albertus Wahyu Rudanto, salah satu komisioner Kompolnas. Bung Wahyu, terima kasih. Selamat siang, Mas Iman. Ya, jadi benar 900 miliar rupiah ada di bunker dalam rumah di Jalan Bangka yang dimiliki oleh Ferdi Sambo. Benar atau tidak kami tidak berani memastikan, tetapi memang ada info, ada uang. Jumlahnya berapa, apakah uang itu ada kaitannya dengan pembunuhan, dan sebagainya kita belum tahu. Tunggu sebentar, jadi ada uang benar? Ada uang benar. Dalam bentuk dolar Singapura? Itu kami belum tahu. Karena detailnya belum tahu? Belum tahu. Justru itulah menggelitik kami untuk mendalami, karena sekarang kan isu udah liar kemana-mana. Ketika itu ada uang, apakah ada kaitannya dengan pembunuhan atau kaitannya dengan Satgasus, itu lalu menjadi problem kita Kompolnas, karena ini nanti akan menyangkut institusi, itu yang menjadi concern kita. Oleh karena itu logika masyarakat berkembang ketika waktu ada penggeledahan, maka banyak BRIMOB karena ditakutkan ada serangan balik. Kalau BRIMOB hadir, karena begini, Pak Sambo ini kan pejabat utama, kemudian kasusnya ini menjadi atensi publik. Itu sudah melakukan protap dari Polri untuk ada pengamanan khusus, dan pengamanan khusus itu yang punya kualifikasi adalah BRIMOB, sehingga BRIMOB didatangkan. Informasi yang beredar di sana ada pasukan liar yang kemudian mencoba untuk melakukan perlawanan. Tidak ada, justru yang terjadi adalah antisipasi, sehingga pada hari itu, hari Sabtu sebelum Pak Sambo dimasukkan ke Rupago, memang ada pengamanan khusus di Mabes, kemudian pengamanan khusus di tempat para pejabat-pejabat bintang 3, karena kan sempat ada isu, isu itu benar tidak ada tahu, tetapi sampai kemudian Pak Sambo dipindahkan ke Rutan, ya, ke Rupat, tidak ada persoalan. Oke, jadi tidak ada perlawanan. Tidak ada. Dan Kompolnas nggak seperti dulu ya, nanti akan direvisi lagi nih pernyataannya. Oh, tidak. Paling tidak menurut apa yang saya amati. Saya sedikit kembali ke rumah Jalan Bangka. Jadi rumah di Jalan Bangka adalah rumah milik keluarga dari Ibu Putri, yang apakah sudah diberikan kepada atau dihibahkan kepada keluarga Ferdi Sambo atau tidak, nggak ada yang tahu. Yang kami tahu itu rumah keluarga Ibu Putri. Statusnya apakah sudah dibakar tidak, itu kami tidak tahu. Karena pertama bukan kewenangan Kompolnas, kemudian kedua kami memang tidak mendalami itu. Tetapi kalau nanti itu terkait dengan kasus ini, terkait dengan persoalan institusi, tentu kami akan dalami. Kalau selama ini kami nggak sampai ke sana. Di mana uang itu sekarang? Itu tanyakan ke Kabar Eskrim. Artinya sudah dilakukan penyitaan? Ya, biasanya kalau di dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, hal-hal yang perlu diamankan dalam rangka pengaman barang bukti, itu kewenangan dari penyidik. Di mana uangnya, kemudian berapa, saya kira penyidik akan lebih tahu pasti. Oke, ketika kemudian ada uang yang entah jumlah berapa yang disebutkan sebelumnya, misalnya ratusan miliar rupiah, artinya benar bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, ada kerajaan Sambo, dan melibatkan tidak hanya di orang dalam internal kepolisian oknum ya, tapi juga pihak luar yang besar. Ya. Itulah yang menjadi concernnya Kompolnas dalam ini statementnya Pak Mahfud, bahwa ada persoalan di organisasi ini. Karena kita melihat kekuatan Pak Sambo sampai bisa mengorkestrasi sekian banyak orang. Tidak biasa. Ya, ada Bareskrim, ada Polda, ada Polres, ada Propam. Lapor bahkan. Lapor, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga Pak Mahfud dengan pengalamannya beliau membuat kesimpulan seperti yang disampaikan beliau di publik. Nah, saya kira ini menjadi hal yang harus kita atensi, karena ini berbahaya untuk institusi kalau itu benar dan itu sampai mengganggu institusi. Dan itu tidak hanya
di dalam, oknum di dalam, tapi juga sampai keluar dan melibatkan mungkin oknum-oknum besar yang luar biasa. Bukan sampai keluar, tetapi tidak mungkin kalau itu hanya oleh internal. Pasti ada eksternal kepolisian. Nah, sehingga Kompolnas melihat ini benalu. Oke. Karena itu rekomendasi kita, benalu ini harus diamputasi. Diamputasi. Potong, buang. Iya, itulah kemudian kita bersurat ke Bapak Kapolri dan sudah ditandatangani oleh Pak Mahfud sebagai ketua. Kita mengusulkan sidang etik dulu, kemudian diputuskan segera mungkin, baru ini pidana jalan. Dan rekomendasi kita adalah hukuman tertinggi dalam sidang etik ya, yaitu PPDH. Pemberhentian tidak dengan hormat alias pemecatan. Terkait dengan ini ada 2 CCTV yang dua-duanya ini memiliki waktu yang hampir bersamaan, di mana Brigadir Yosua menggunakan sepatu dan satu lagi Brigadir Yosua menggunakan sendal. Ada dugaan bahwa visual ini, CCTV ini adalah CCTV hasil rekayasa. Kompolnas melihat bisa ya, bisa tidak. Oleh karena itu Kompolnas mendesak agar secara saintifik itu dibuktikan dengan apa? Ahli forensik digital. Tapi saya tanya dulu, Kompolnas sempat mendengar bahwa ada dugaan rekayasa dari gambar-gambar di CCTV ini? Kami mendengar terkait publik. Dari publik? Dari internal dalam? Belum, justru ini kami harus klarifikasi, kemudian penjelasan dari dalam melalui Kadif Humas. Kapolri perintahnya saintifik. Maka yang harus dilakukan adalah nanti ahli digital forensik harus jujur. Karena kalau nggak jujur, ini pertaruhan kredibilitas keahliannya. Termasuk saya juga yakin bahwa Pak Wahyu Rudanto mahfum di bidang kepolisian dan banyak kemudian pengalaman di sini. Saya ingin tanya, apakah mungkin biasa ya bahwa pengawal ketika misalnya yang dikawal itu menggunakan patwal, lalu kemudian yang dikawal VVIP-nya adalah Ibu Putri pada waktu itu menggunakan baju rapi, lalu pengawalan dilakukan oleh Brigadir Yosua dengan hanya menggunakan kaos dan jeans. Pengawalan itu bisa terbuka, bisa tertutup. Pengawalan tertutup itu biasanya dilakukan seolah-olah tidak ada pengawalan, tapi ada pengawalan. Dan ini kan bukan tertutup, kan ada patwal. Belum tentu, karena patwal ini pada pejabat utama bisa digunakan untuk dalam rangka mungkin memperlancar perjalanan sebagainya, semacam protokoler untuk ini. Tapi pengawalan tertutup kan nggak mesti dengan seragam terbuka, maksudnya nggak mesti dengan seragam, bisa juga dengan safari hitam-hitam atau safari coklat dan lain sebagainya. Itu yang saya kira perlu dikonfirmasi dan kami akan tanyakan ke penyidik karena konteksnya ini kan konteks protokoler. Meskipun itu janggal sesungguhnya karena menggunakan kaos dan jeans. Janggal karena biasanya ketika pengawalan tertutup kita menyesuaikan dengan yang dikawal. Minimal dengan safari dan lain sebagainya. Kenapa saya tanyakan ini? Karena ini terkait dengan tadi sepatu, sendal, dan kemudian kaos. Jangan-jangan itu adalah visual atau video yang diambil jauh sebelumnya, bukan pada saat hari kejadian. Itu mungkin terjadi. Ya, karena itu ahli forensik harus jujur. Karena ahli forensik kan bisa memastikan video itu asli tidak, video itu diedit atau tidak, itu bisa. Dan jangan sekali-kali lagi membuat rekayasa kebohongan. Ketika itu dilakukan lagi, maka trust Polri akan semakin jatuh lagi. Jadi kejujuran ini menjadi utama. Kejujuran menjadi utama dan itu harus dibuka segera dari hasil penyelidikan secara berkala. Sehingga publik tidak bertanya-tanya dan ada informasi yang lebih cepat publik ketimbang penyidik. Jangan sampai terjadi seperti itu. Era sekarang ini sudah era yang tidak bisa ditutupi. Saya kira ini harus dipahami oleh semua saja ya. Jujur, terbuka, karena semua tidak bisa ditutup lagi sekarang. Baik, terima kasih Bung Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional telah memberikan informasi di program ini. Salam sehat selalu untuk semua. Salam sehat selalu. Informasi terbaru Mbak Yenti, bahwa ada uang, nggak tahu jumlahnya, tapi banyak sekali, ratusan miliar, bahkan ada yang menyebutkan 1 triliun rupiah berada di rumah Verdi Sambo di Jalan Bangka. Nggak tahu punya siapa, nggak tahu peruntukan untuk apa, meskipun sebuah tanda tanya besar. Apakah seorang Kadif Propam punya uang sebanyak itu wajar? Saya akan melisiknya eksklusif. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Kalau demam, ingat ya, Tempra Forte untuk kakak. Nggak perlu dikocok. Tempra Forte dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra.
Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama, ingat Tempra. Power dalam kelenturan, power dalam tekanan dan kekuatan. Power PVC, pipa kuat tanpa timbal. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong, baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal, nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong, panasnya berani adu strong. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Energen kini isi lebih banyak. Lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya Tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia Tempra di rumah. ingat Mama, Ingat Tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. ingat Mama, Ingat Tempra. Saya akan melisiknya eksklusif. Saudara, untuk mengupas lebih dalam, saya sudah bersama dengan Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia yang juga merupakan pakar tindak pidana pencucian uang dari Universitas Trisakti, Mbak Yenti Garnasi. Selamat sore, sehat selalu. Selamat sore Mas Aiman, sehat selalu juga. Sehat selalu juga. Informasi terbaru Mbak Yenti, bahwa ada uang, nggak tahu jumlahnya, tapi banyak sekali, ratusan miliar, ada yang menyebutkan 800 miliar, ada yang menyebutkan 900 miliar, bahkan ada yang menyebutkan 1 triliun rupiah, berada di rumah Verdi Sambo di Jalan Bangka. Nggak tahu punya siapa, nggak tahu peruntukan untuk apa, meskipun sebuah tanda tanya besar. Apakah seorang Kadif Propam punya uang sebanyak itu wajar? Harus lihat ya, kalaupun itu wajar, masuk tidak dalam LHKPN, gitu kan? Nanti kalau dia masuk ke LHKPN, dia akan nampak ketidakwajarannya. Meskipun informasinya lama tidak melaporkan LHKPN, jadi pasti tidak dilaporkan soal itu. Apalagi tidak dilaporkan. Kenapa tidak dilaporkan? Nah, oleh karena itu harus kita lihat, kita dalami. Kalau itu uang itu ada, berarti kan cash, ya kan? Yeah. Tapi kan cash itu kan akan berkaitan dengan yang memiliki rumah itu, ya kan? Oleh karenanya sudah selayaknya lah kalau PPATK pun mendalami rekeningnya yang bersangkutan gitu. Bahwa ini sebuah pertanyaan besar, ini sebuah tanda tanya besar, iya. Apalagi disebutkan, dikatakan disimpan dalam sebuah bunker di rumah keluarga Irjen Verdi Sambo yang sebelumnya dimiliki oleh orang tua dari Putri Chandrawati yang mungkin sudah dialih namakan. Saya tidak tahu tentu soal ini, tapi yang jelas saya datang ke rumahnya, rumah itu terkesan memang masih ada penghuninya dan belum digaris polisi. Apakah perlu digaris polisi, Mbak Yenti? Kalau itu memang ada apapun yang masuk salah satu alat bukti di situ, sebaiknya ya seperti itu untuk mengamankan. Kalau tidak aman, salah loh nanti kalau hilang. Sebetulnya kan
polis lain itu adalah suatu alat untuk negara, dalam hal ini penegak hukum polisi, untuk menjaga bukti-bukti yang ada di situ supaya tidak semua orang boleh masuk, supaya tidak ada kehilangan. Nah ini kan harus dipahami seperti itu. Bahkan bukan hanya soal uang, kabarnya juga ada barang bukti lain yang kemudian sempat disimpan dalam rumah tersebut. Tentu ini menjadi pertanyaan dan nanti tentu juga wajib ditanyakan ke pihak yang berwajib. Jangan sampai kasus di Duren 3 terulang yang kemudian terlambat menggaris polisikan di rumah tersebut. Mbak Yenti, tentu saya harus bertanya juga terkait temuan saya bahwa ada dugaan ya CCTV yang beredar yang sempat ditayangkan oleh sejumlah media termasuk harian Kompas, bahwa CCTV tersebut adalah CCTV hasil rekayasa. Sebagai Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, apa pendapat Anda soal ini? Karena itu merupakan CCTV yang diberikan ke Komnas HAM, kemudian juga menjadi proses penyelidikan terkait peristiwa yang luar biasa menjadi perhatian masyarakat. Memang kemudian terjadi bahwa yang sekarang sedang menjadi alat bukti adalah CCTV hasil rekayasa lagi, gitu kan ya. Ya tugas yang lebih beratnya adalah mencari CCTV yang original tadi. Dan itu mudah bagi kepolisian untuk mengetahui. Harusnya mudah karena punya alat banyak, saksi ada. Itu mudah sekali harusnya. Tinggal sekarang adalah polisi, Barreskrim kita jaga integritasnya, kita jaga pertanggungjawabannya terhadap bangsa Indonesia untuk menyelamatkan institusi Polri. Kemudian isu yang beredar bahwa ini terkait dengan uang yang sangat besar, bukan hanya di oknum internal kepolisian tapi juga mafia-mafia di luar sana. Ya iya, kan hukum equality before the law. Semua orang sama di muka hukum. Nah sekarang tinggal kita mau bagaimana nih terhadap praktek berhukum di Indonesia. Itu dikembalikan kepada kita melalui penegak hukumnya dan melalui kemauan politik dari pemerintahan Pak Jokowi ini. Dan mekanisme anti pencucian uang, katakanlah PPATK, itu mampu untuk membongkar ini semua dan mengetahui ini semua? Mampu. Jadi PPATK itu nanti kan akan ada hasil analisis PPATK. Dan itu kemudian nanti diserahkan kepada Barreskrim dalam hal ini. Barreskrim itu yang akan lebih mendalami bahwa dari LHA dari PPATK tersebut itu kan nanti akan kemana-kemana sehingga justru Barreskrim akan mengembangkan. Siapa tahu ada orang-orang yang menerima atau mengirimkan dari catatan rekening foreign atau bahkan cash itu menjadi tersangka-tersangka berikutnya. Ya supaya kita bersih betul lah. Gitu. Kita cermati bersama-sama. Terima kasih Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia yang juga pakar dari tindak pidana pencucian uang Universitas Trisakti Jakarta, Mbak Yenti Garnasi. Selamat sore, sehat selalu Mbak Yenti. Saudara, satu kasus berkembang menjadi banyak. Pembunuhan, suap, hingga pencurian. Belum lagi ada puluhan perwira polisi yang diperiksa dan akan terus berkembang. Semua dikatakan untuk keadilan. Tapi satu hal yang harus selalu jadi pegangan, keterbukaan, agar selalu objektif penyelidikan. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Salam. IFB Pokal putaran pertama berlanjut. FC Victoria Köln akan mengalami ujian berat saat menerima lawatan pasukan The Bavaria, Bayern Munchen. Dalam International Football Match, IFB Pokal, FC Victoria Köln versus Bayern Munchen, Kamis 1 September, pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. Kali lebih baik adalah slogan dari Wali Kota Makassar saat ini, yakni Muhammad Ramdan Pomanto.
Politisi yang lahir dari keluarga sederhana ini mengawali karirnya sebagai arsitek dan konsultan tata kota. Dengan kesederhanaannya, pria yang kerap disapa Dani ini memiliki kedekatan yang luar biasa dengan masyarakat kota Makassar. Ia bersama-sama merangkul masyarakat untuk memajukan kota Makassar dengan program wisata lorong. Karena baginya, memulai dari akar adalah awal mula anak-anak berani bermimpi untuk menggapai cita-cita setinggi langit. Dengan mimpinya pula, Dani sebagai anak lorong mampu mewujudkan Makassar menjadi kota yang lebih maju. Dua kali terpilih menjadi wali kota dan meskipun sempat jatuh bangun, namun beliau berkomitmen untuk menjadikan kotanya 2 kali lebih baik. Dan disinilah saya, di kota metropolitan dari timur Indonesia, Makassar. Datang di Makassar. Salam sehat, luar biasa loh ini pemirsa. Jadi di mana-mana kalau misalnya tamu datang ke balai kota itu biasanya tamunya yang datang ke ruangan Pak Wali Kota. Tapi ini saya disambut terima kasih ya Pak ya. Ini bukti penjabat yang akrab sama semua warganya, termasuk bukan hanya warga yang dari Makassar saja, tapi saya dari Jakarta jauh-jauh untuk bertemu Apalagi Bapak. dari Jakarta. Pak, sebelum saya mau ngobrol lebih jauh dengan Bapak nih, saya ada 3 pertanyaan yang harus dijawab cepat. Nggak boleh dijawab dua-duanya ya Pak ya, nggak boleh jawaban cari aman ini. Oke, pertanyaan yang pertama, pilih golf atau softball? Golf. Oh golf, rupanya mantan atlet nasional udah ganti pilihan ya. Oke, wali kota gubernur? Sekarang wali kota. Sekarang wali kota, berarti sekali lagi pertanyaan kalau Makassar atau Sulawesi Selatan? Makassar yang di hati, Makassar di hati sekarang. Makassar dari hati, saya dulu lahirnya di Makassar ya Pak ya? Makassar. Nggak mau melebar ke Sulawesi Selatan nih? Kan sekarang ditanya. Oh, oke. Iya. Berarti nanti pertanyaan lanjutan biasanya Iya. berkembang. Oke. Saya boleh Iya. diajak ke ruangan Bapak? Ayo, silakan dengan senang hati ya. Ayo. Ayo Mbak Valen masuk, silakan. Wah, terima kasih banyak loh ya Pak, sudah boleh diajak ke ruang privat kerjanya dari seorang wali kota Makassar. Ini nih Pak, seluas Ini ruang ini. meeting, ini ruang meeting. Oh, ini ruang meeting. Rapat-rapat kecil, rapat besar di sebelah. Ini terima-terima tamu, terima-terima keluhan juga di sini. Terima keluhan, langsung terjawab nggak tuh Pak? Biasanya saya itu orang yang mau cepat selesai. Jadi biasanya langsung berhubungan dengan kepala dinasnya. Biasanya saya hadirkan di sini. Selesai, lanjutkan. Nah, kira-kira begitu. Oh, ini ada khasnya ya Pak ya, kapal pinisi. Pinisi, ya Pinisi. ini apa namanya, souvenir dari berbagai daerah. Ruang kerja saya di dalam. Ini jarang saya masuk ke dalam. Oh iya, kenapa Pak? Di luar terus. Oh, di luar terus, mobile terus ya Pak ya? Mobile terus. Wah, ini Karena- pejabat yang luar biasa. Boleh ya, Pak? Ayo, silakan. Nah, inilah ruang tamu. Wali kota sederhana, kemudian jarang ditempati karena saya lebih proaktif ke bawah, ya jemput, ya sebelum orang mengeluh kita datangi duluan. Nah, jadi ini seminggu sekali saya masuk sini. Tempat duduknya tidak pernah didudukin. Berkas-berkasnya di mana Pak? Berkas Di sana. aja berarti. Oh, di sana. Langsung. Tapi Di ini rumah tetap- juga. Oh, di rumah juga iya. ya. Oh, berarti 24 jam kerja bisa dibilang 24 gitu. jam. 24 jam kerja. Tapi ini masih termasuk kursi panasnya Pak Wali Kota ya? Kursi panas. Ya, setengah mati direbut tapi jarang diduduki. Waduh, setengah mati direbut, jarang diduduki. Pak, boleh kita ngobrol lebih Ayo, santai lagi ya, Pak, ya? silakan. Oke, Pak Wali Kota yang berprestasi. Jadi hari-hari ini lagi sibuk apa sih, Pak? Pagi-pagi sejak jam 6 saya menerima beberapa keluhan, misalnya
PK5, ada beberapa kawasan PK5 yang kemudian ditertibkan, kemudian mereka menyampaikan keluhan-keluhannya. Misalnya mereka pengen lebih soft, kemudian tetap bisa mau ikut pemerintah. Mereka kan dengan kompani saya kan bagus, jadi walaupun misalnya kita tertibkan, mereka ikut. Baru kemudian mulai jam 8 itu agenda yang sudah terjadwal. Misalnya saya menerima tadi dari CCBO. CCBO itu clean langit biru dan oceans oceans yang bebas plastik. Pak, kita ngobrolin soal kemarin yang kunjungan kerja Bapak ke beberapa negara ya Pak ya, ada Australia, di Amerika, kemudian juga di Singapura. Nah, itu dalam rangka apa sih Pak sebenarnya? Pertama tentunya kami berterima kasih pada negara Australia, Amerika dan Singapura. Yang pertama karena mereka apresiasi dengan apa yang telah mereka kolaborasikan dengan Makassar. Dengan Australia kita punya program namanya RISE. RISE itu adalah Revitalization Informal Settlement and Environment. Dari Australia kemudian ke Singapura? Langsung ke Amerika. Jadi Amerika. 4 hari saya pulang, langsung ke Amerika. Ya. Ke Amerika ini undangan dari National Science Foundation Department of State Amerika. Sebuah lembaga kayak BRIN-nya Amerika. Disitulah pusat semua penelitian. Kebetulan undangan ini berhubungan dengan lorong-lorong ini. Lorong garden lorong garden, lorong wisata. Pulang langsung saya ke Singapura karena menghadiri World City Summit. Kebetulan Duta Besar Singapura menyampaikan lewat surat bahwa ada dua menteri mau ketemu, Menteri Infokom dan Menteri Luar Negeri, secara 4 mata. Nah, tapi kan memang bersahabat, kita cari restoran yang mana, kita ngobrol-ngobrol berdua. Di samping menghadiri World City Summit. Kemudian apa Pak oleh-oleh komitmen investasi yang bisa dibawa Bapak untuk Makassar? Oleh-olehnya udah ada, tadi sudah saya terima, mereka sudah mulai investasi, tertarik waste to energy, kemudian soal kesehatan, soal artificial intelligence, ya mereka sangat tertarik sekali karena kami kan punya program, nanti mudah-mudahan ada di War Room, kami punya real time, jadi mereka bisa lihat apa yang kami buat, dan itu kami selalu dengan evidence base ya. Evidence base gampang, saya bilang buka Google, sekarang lihat, misalnya lorong wisata, coba lihat lorong wisata yang diposting-posting itu kan sudah jadi evidence itu kan. Dan bagaimana sejarahnya, jejaknya kita sudah punya. Pak, saya tuh penasaran, ini kan Bapak ini bisa dibilang high teknologi gitu ya. Nah, dari tahun 2016 sampai sekarang ini kelihatannya ada sistem pemantauan kota yang katanya dipunyai Balai Kota Makassar ini sebagai yang tercanggih. Bahkan Surabaya loh. Ya. Nah, itu di mana Pak? Ini ya? Bukan, nanti di atas, nanti saya antar sebentar. Oke, jangan dilanjut dulu Pak, kita langsung aja ke ruangannya karena kita lihat gimana canggihnya war room yang dimiliki oleh Pak Wali Kota dan jajaran. Ya, ayo. Boleh ke sana ya Pak ya. Ini ya Pak ya, berarti ruangan andalannya. Ya, war room sejak 2016, jadi ya lumayan tua juga, ya tapi beberapa teknologi masih update, bahkan tempat lain belum sampai ke situ, misalnya 7K, misalnya kamera 7K. Sekarang orang lagi memburu 4K, kita udah 7K. Sementara ini udah 7K? Kamera, bukan wallnya. Wallnya biasa, karena kami bangun sendiri, kemudian kami bangun dengan sistem customize, jadi sesuai dengan kebutuhan, karena duitnya nggak cukup. Jadi kita bikin apa adanya, tapi alhamdulillah war room ini yang paling bertahan saya kira di Indonesia. War room kota-kota lain itu tidak terdengar lagi, tapi alhamdulillah Makassar masih update lah. Jadi ya terpelihara baik ya. Misalnya seperti di sini pantauan RUCD, berapa pasien, berapa apa ini bulan. Kemudian ini pantauan tentang Twitter di Makassar, ini semua. Oh, ini berarti bisa ini ya Pak ya, bisa merangkum apa saja yang dikeluhkan masyarakat lewat media online. Benar, media online. Oke, ternyata nggak cuma pantauan lalu lintas aja. Oh ya. Jadi ada macam-macam ya Pak ya di sini. Ya, ini internet, kemudian ini semua di NSPU, ini proteksi kalau ada serangan
dihack para hacker. Ini dilihat dari di sini. Ya, Kenapa sih Pak dinamain war room? Dari mana inspirasinya? Kan kalau Makassar itu kalau misalnya command center biasa-biasa kita suka yang kayak perang-perang gitu. War room ya supaya agak serem-serem dikit lah. Serem tapi supaya juga menggugah kinerja juga ya. Iya, useful. Jadi ada perjuangannya lah. Nah, ini kamera kita, ini lagi memang dalam perbaikan. Ya, ada beberapa kamera kita. Kamera kita bisa zooming sampai 4,3 kilo. Ya, zooming 4,5 kilo. Ini sudah ada berapa titik, Pak? 300 titik. Tapi tahun ini kita tambah 4.400. Oke. Pak, kalau kita melihat bagaimana kebermanfaatan kamera pemantau ini, apa hasil yang signifikan? Oh, banyak. Terutama untuk mengurangi kriminalitas di Kota Makassar. Ya, kriminalitas itu paling nyata. Dulu waktu awal 2016, angka kriminalitas itu seminggu itu 256. Setelah ada ini, itu jadi 151. Kita pantau, kemudian tabrak lari dapat di sini, dapat kriminalitas, kemudian banyak hal, narkoba juga, ya karena dia bisa zoom, jadi orang kasih saset kecil di sini muncul sedikit saja bisa di zoom, ketahuan dia sabu atau tidak. Tentu ini juga jadi salah satu hal atau cara yang bisa menghalau adanya potensi terorisme ya Pak ya? Oh ya, karena kemarin itu waktu terjadi bom gereja, ketangkap di sini sebentar, tapi dibuka semua kamera sekitar, rupanya dia 6 kali keliling. Sebelum ini dia singgahi siapa, jadi seluruh jejaring langsung ketangkap. Dalam tidak sampai 6 jam. Dari pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di Kota Makassar, kita bergeser. Ini ada apa lagi nih Pak? Ini nampaknya lengkap sekali, ya, ada harga sembako juga ini ya. Sembako, ya supaya kita kontrol inflasi, kemudian pantauan COVID, ya total COVID hari ini. Ini apa ini Pak? Ini ternyata terdata juga ya? Ini orang wisata. Oh oke. Pak, bukan nama pahlawan dari Makassar Pak? Lain, nama lorongnya itu memilih nama-nama kota di dunia. Kenapa begitu Pak? Supaya mereka bisa open mind, jadi dari lorong punya cita-cita setinggi langit, bahwa ini jadi kota dunia nanti. Tapi setiap lorong punya satu warriors di situ, dia hafal harus sejarahnya. Semua orang di lorong itu. Coba kita lihat. Ini kenapa poinnya belum dikerja? Maksudnya apa Pak? Jalannya udah bagus, jadi tidak dikerja, tidak dikerjalah. Jadi jalan-jalannya kalau bagus tidak perlu dikerja. Ini drainase semua. Oh, berarti ini sedang dikerjakan. Kita lihat itu semua proyek-proyek yang turun dimonitor, di mana dia bekerja sekarang. Ya. Oke. Berarti maksudnya sedang dikerjakan ini dalam proses pembenahan ya Pak? Proses pembenahan. Terus, coba terus. Sudah ada berapa lorong wisata ini Pak? 1.000. Oh tadi ya 1067 ya? 1095. 1095, ya. Oke. Targetnya berarti gimana Pak? 5.000. 5.000 tahun. Ya. Selama masa jabatan Bapak ya? Yes. Optimistis Pak akan berhasil? Alhamdulillah, insya Allah. Insya Allah, kita doakan bersama-sama untuk kemajuan rakyat Indonesia. Siap. Oke, Pak, ini kan tadi kita sudah lihat lorong-lorong mana aja nih yang sudah berpotensi untuk bisa menjadi tempat wisata masyarakat secara kekinian gitu ya Pak ya. Jadi ini juga melihat gimana indeks standar pencemaran udara ini masih dalam kondisi baik. Boleh berarti ya Pak kita keluar? Ayo kita ke lorong. Bapak ajak jalan-jalan kami ya Pak ya? Ayo. Oke, silakan. Jangan kemana-mana, tetap di VVIP hanya di Kompas TV. Ingat Tempra Drops untuk adik kalau demam. Tenang, kan ada tutupnya. Tempra Drops dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra.
bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Baru stiker Minions dari Mini Oreo. Temukan dan koleksi stikernya. Mini Oreo Minion, main makin seru. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Waktu mereka main di luar, mereka nggak bisa menghindar dari kuman penyebab penyakit. Karena itu, mereka perlu perlindungan yang selangkah di depan. Perlindungan Dettol efektif melawan kuman. 100% perlindungan lebih baik. Dettol. Energen kini isi lebih banyak. Lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Bagaimana istri Sambo, perempuan yang berhadapan dengan hukum? Subjek hukum yang berhadapan dengan hukum bisa ada bias-bias. Kenapa tidak ada keberanian dari seorang Putri Chandrawati untuk berkata jujur? Zona nyamannya dia adalah diam. Orang juga menganalisa pura-pura. Ya bisa juga. Tidak semua perempuan mengalami diskriminasi dan kekerasan, tergantung dia siapa. Perempuan seperti Ibu Putri Sambo tidak mungkin mendapatkan pelecehan seksual. Ya. Dia mengatakan pada saya, the game changer adalah sesungguhnya Ibu Yosua. Bagaimana dia bertalu-talu meneriakan keadilan bagi anaknya, langsung semua aktif mendukung, lalu masyarakat dan hari ini publik yang luas. Itulah yang kemudian membuka mata publik. Rosi, Sabtu 27 Agustus pukul 11 malam di Kompas TV. 50 miliar sebulan. 50? Ya, transaksi kita. 50 miliar ngurusin ayam. Bahannya bahan apa ini? Ini bahan khusus, Pak. Ada yang bahannya bahan skripsi nggak? Biar anak saya pintar ya. Nanti kalau yang nggak punya investor bisa langsung matchmaking di situ, Pak. Mereka yang sudah besar, yang sudah berkembang itu yang bisa masuk. Nanti ada kriterianya ya, ada Pak Nyoman kriterianya. ya? Dari startup Indonesia mungkin bisa mempelajari market dari Eropa atau negara-negara lain. Jadi bisa saling bertukar informasi. Ngopi, ngobrol pintar. Minggu 28 Agustus pukul 8:30 malam. Kompas TV. Atur strategi di arena pertandingan. Uji fisik, perkuat pertahanan. Sepak terjang taktis, rebut kemenangan. Membawa gelanggang dunia ke hadapan Anda. House of Sport. Kompas TV. Republik ini harus maju, perlu pemikiran-pemikiran kreatif, kritis, taktis, dan aplikatif. Bangsa ini harus bermartabat, butuh pemecahan masalah. Duduk bersama dalam satu forum, bukan arena debat kusir semata. Satu meja The Forum, setiap Rabu, live di Kompas TV. Independen, terpercaya. Kita masih bersama dengan Makassar 1, Bapak Dani Pemantau. Terima kasih sudah boleh mencoba menjajal bagaimana sih sebenarnya mobil pribadi dari seorang wali kota gitu ya. Pemirsa, nah ini tadi saya sudah lihat-lihat di sekitar kursi saya ini ya, ternyata Pak Dani Pemantau ini gemar sekali makan coklat kelihatannya. Pak Dani ini kalau saya baca dari penelitian Swiss itu ya, tim peneliti Swiss itu dibilang kalau orang yang hobi makan coklat atau stok coklat di dekatnya begitu ya, itu katanya berusaha untuk menurunkan tingkat stres di hidupnya. Jadi Pak Dani ini bisa dibilang stres Pak menjadi wali kota? Itu bisa, sah-sah saja. Dan walaupun niat saya tidak begitu, ya barangkali ini saya baru tahu ada ilmu baru seperti itu. Pantas kalau saya makan coklat saya rasa tenang gitu. Oh iya. Benar. Tapi coklat itu lebih mengganjal lapar lah. Ya karena saya sendiri orang tidak tertib waktu makan sehingga
Untuk supaya tidak mah, biasanya makan coklat. Oke, selain coklat ada juga ginger, permen jahe ini. Udah mau habis loh Pak, ini udah saatnya di stok ulang ya. Pak, ini kan saya ini sudah beberapa hari ini jalan-jalan di Kota Makassar kayak gitu kan. Tentu memang pembangunannya luar biasa Pak. Siap. Kemudian juga banyak sekali lorong-lorong wisata, apalagi Bapak targetkan bahwa setahun itu 1.000 lorong wisata, jadi 5 tahun itu peroleh 5.000 gitu kan Pak. Nah, apalagi sih Pak hal-hal yang pengen dibangun di Makassar yang mungkin sampai saat ini baru rencana? Ya. Kami yang sudah menyelesaikan perencanaan yaitu namanya Government Center, yaitu gedung 8 lantai dengan panjang sekitar 120 meter. Di dalamnya ada mall pelayanan publik. Di dalamnya ada Marvek, namanya Marvek itu Makassar Virtual Economic Center, sebuah command center baru itu 4 kali lipat yang ada tadi baru kita lihat dengan teknologi yang paling canggih. Tidak lain, bukan hanya memonitor kota ini, tetapi monitor semua program dan semua pertumbuhan ekonomi di Makassar, terutama dari lorong-lorong itu. Terus kami akan membidding waste to energy bulan depan kita sudah bidding tender. Kemudian kita segera akan bidding juga revitalisasi Pantai Losari. Pantai Losari akan kita jadi 3 lantai. Di atas itu pelataran yang tinggi, jadi lebih enak, lebih wide dia, lebih bagus angle-nya. Ini Pak, kan yang pasti ingin diperkenalkan Bapak, ini kan Makassar kepada dunia ya Pak ya, iya, benar nasional. Ini juga informasinya nanti September akan digelar festival. Festival katakannya. Ini salah satu festival pemirsa yang kabarnya terbesar di Indonesia. Benar Boleh sekali. Mungkin Pak dijelaskan Festival itu seperti apa? Ya, Festival itu mulai dari 2016. Itu salah satu program kerja Bapak berarti ya? Program kerja untuk city branding. Ya. Kita tahu Makassar sebelumnya ini adalah kota yang penuh demonstrasi, penuh agak sedikit keras-keras sedikit lah. Nah, setelah hadir F8, image Makassar itu menjadi kota festival menjadi kuat. Dan alhamdulillah yang paling menarik adalah hanya butuh 2 tahun kita masuk top 10 Indonesia. Dibandingkan event-event lain dulu yang top 10, dia butuh 9 tahun baru masuk. Nah, yang paling menarik adalah pasca pandemi, semua yang top 10 itu runtuh kecuali Makassar. F8 Makassar yang tetap stay di top 10 Harisma Indonesia pariwisata. F8, kenapa namanya F8 Pak? F8 itu dari sebuah kesepakatan para seniman yang membuat namanya 8 jalan kebudayaan Makassar. Yaitu food, makanan, seni kuliner, fashion, film, fine art, folk, ini apa ya? Budaya daerah ya. Fusion music, kemudian flora fauna, kemudian yang terakhir adalah fiction writers. Ada yang berbeda Pak di tahun ini? Ada, pertama tempatnya pindah di pelataran Pantai Losari lebih luas. Kemarin City of Makassar. Kedua, kita udah masuk dunia metaverse. Beberapa desain-desain itu masyarakat bisa lihat lewat Oculus. Nah, kemudian yang ketiga, komposisinya kita lebih sempurnakan. Dan yang keempat udah dikelola semi swasta. Nah, yang kelima memang khusus di event-event tertentu berbayar. Kita udah mulai masuk komersil. Yang lain tidak bayar. Ya. Artisnya artis paling top dan paling terkini. Berarti besok diselenggarakan dari kapan Pak? Dari tanggal 7 sampai tanggal 11 September. Terbuka untuk siapapun? Siapapun. Termasuk mengundang delegasi dari negara tetangga? Dari negara tetangga, kemudian para gubernur dan wali kota, dan terutama masyarakat. Yang paling menarik adalah khusus untuk yang komersil, tiket masuknya bisa berkurang kalau bawa botol plastik sebagai tukaran. Ya. Jadi ada edukasi untuk masyarakat juga soal sustainability ya, lingkungan. Ya, berarti ini menarik untuk segala kalangan usia ya Pak ya, ya karena benar. itu tadi edukasi untuk bagaimana pengolahan plastik supaya tidak menjadi limbah yang kemudian merugikan masyarakat. Wah, ini nanti jadi pemirsa VVIP yang mau ke Makassar boleh nih, terutama dari tanggal 7 sampai tanggal 11 September. Ya, masih cepat booking hotel, biasanya itu hotel penuh semua. Itu gratis atau gimana Pak?
Tidak dong, bayar kalau hotelnya bayar. Hotelnya bayar. Untuk datang ke festivalnya? Masuk gratis, tapi di event tertentu sekarang berbayar. Misalnya panggung utama. Di situ kan ada beberapa artis-artis papan atas Indonesia tiap hari. Apa Pak kemudian yang diharapkan dari Eight Festival tahun ini? Eight Festival itu mempersatukan kekuatan budaya Makassar, berkolaborasi dengan budaya Indonesia, dan tampil sejajar dengan budaya global. Ya. Nanti kita tunggu Pak, seperti apa tampilan Eight Festival 2022. Iya. Kalau demam, ingat ya, Tempra Forte untuk kakak. Nggak perlu dikocok. Tempra Forte dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Mereka yang bangun lebih pagi agar bisa mendengarkan lebih awal untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi dengan lebih pasti. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. Dua manfaat dalam satu permen. Strepsils Vitamin C. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. IFB Pokal putaran pertama berlanjut. FC Victoria Köln akan mengalami ujian berat saat menerima lawatan pasukan The Bavaria, Bayern Munchen. Dalam International Football Match, IFB Pokal, FC Victoria Köln versus Bayern Munchen, Kamis 1 September, pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. Yo, selamat pagi teman-teman. Desi dan Carla menjelajahi Buton Tengah. Mulai dari menyusuri indahnya stalaktit dan stalagmit di Gua Kering Laumehe, menikmati pancaran sinar matahari dan jernihnya air di Gua Bidadari, hingga Gua Lapahia, menikmati keindahan alam di Danau Ananote, hingga bersantai di Pasir Timbul Bone Labunta. Jalan-jalan, Minggu 28 Agustus, pukul 10:30 siang, di Kompas TV. Republik ini harus maju, perlu pemikiran-pemikiran kreatif, kritis, taktis, dan aplikatif. Bangsa ini harus bermartabat, butuh pemecahan masalah. Duduk bersama dalam satu forum, bukan arena debat kusir semata. Satu meja di forum, setiap Rabu, live di Kompas TV. Independen, terpercaya.
Bagaimana istri Sambo, perempuan yang berhadapan dengan hukum? Subjek hukum yang berhadapan dengan hukum bisa ada bias-bias. Kenapa tidak ada keberanian dari seorang Putri Chandrawati untuk berkata jujur? Zona nyamannya dia adalah diam. Orang juga menganalisa pura-pura. Ya bisa juga. Tidak semua perempuan mengalami diskriminasi dan kekerasan, tergantung dia siapa. Perempuan seperti Ibu Putri Sambo tidak mungkin mendapatkan pelecehan seksual. Ya. Dia mengatakan pada saya, the game changer adalah sesungguhnya Ibu Yosua. Bagaimana dia bertalu-talu meneriakan keadilan bagi anaknya, langsung semua aktif mendukung, lalu masyarakat dan hari ini publik yang luas. Itulah yang kemudian membuka mata publik. Rosi, Sabtu 27 Agustus, pukul 11 malam di Kompas TV. Nah, saudara, sekarang ini kita sudah sampai di salah satu lorong wisata, di mana ini menjadi salah satu program andalan dari Makassar 1. Nah, Pak Wali Kota, boleh dijelasin mungkin ini sebenarnya lorong wisata ini terinspirasi dari mana, dan kemudian apa sih sebenarnya yang ditawarkan? Lorong itu sebelumnya adalah tempat yang paling terlupakan. Dalam bahasa globalnya kira abandoned, yang cukup terlantar. Padahal lorong itu memegang peranan penting di dalam anatomi kota. Lorong itu adalah sel kota. Sel itu menentukan sehat, sakit, atau matinya sebuah tubuh manusia. Maka lorong itu adalah sel kota. Kalau kita membangun kota tanpa memperhatikan lorong, ibarat orang memake up tapi orangnya sakit-sakitan. Tapi kalau kita mulai dari lorong, sama dengan mulai dari akar, roots. Kalau lorongnya bersih, lorongnya produktif, masyarakatnya partisipatif, insya Allah menjadi sebuah sel sehat yang akan memberikan pertumbuhan bagi sebuah kota seperti Kota Makassar. Oke, saudara, ini kalau misalnya dilihat ya, ini biasanya nih kita melihat lorong itu adalah suatu hal yang identik dengan kata sempit, gelap. Kadang kalau malam hari itu ngeri gitu ya, Pak ya. Tapi kalau dilihat ini warna-warni, lebih estetik gitu ya. Dan ini juga menjadikan kalau misalnya dilihat ini warganya juga semangat. Katanya ini juga ada kegiatan UMKM di sini juga ya, Pak? Ya, namanya KWT, Kelompok Wanita Tani. Mereka menanam sayur-sayuran hidroponik dan cabai dan sejenisnya lah, hortikultura. Nah, di samping itu, di samping mereka jual, mereka juga menggunakannya sendiri. Jadi secara food security, ada ketahanan pangan yang ada di sini. Termasuk UMKM yang ada di sini. Ya, ini UMKM. Ini jualannya siapa, Bu? Ibu-ibu. Oh, Bu Wiwi. Bu udah ngerasain ini, jadi dijual kemana, Bu? Biasa ke toko-toko terdekat saja. Oh, ke toko-toko terdekat. Biasanya per hari omsetnya berapa, Ibu? Biasa 250. Oh, oke. Ini berarti juga termasuk terdata ya, Pak ya? Nanti didata dan nanti diinkubasi. Nah, diinkubasi misalnya begini. Saya kan selalu mengatakan ini seperti sizing ini udah bagus kan? Ini udah bagus. Nah, kalau udah bagus, kalau diinkubasi pemerintah yang beli, nanti pemerintah yang edarkan. Kami punya ada namanya TETER. TETER itu Mart Electric Smart Enterprises. Nah, motor listrik yang ada gandengannya, kemudian dia keliling setiap RT, RW, memasarkan produk-produk yang diinkubasi. Jadi mereka kita pastikan bahwa mereka pasti dibeli, sehingga income-nya pasti ada income di lorong-lorong. Termasuk misalnya Pak Choi. Pak Choi itu dia bikin minuman, itu minuman segar, healthy, fresh, memang cuma 1 hari. Nah, itu saya sudah wajibkan di pemerintah kota, wajib minum itu. Tapi tadi saya nggak lihat Pak, nggak lihat Pak Choi ini Pak. Iya, tanamannya mana? Ada. Oh, habis panen. Kita ini tidak tahu jalannya. Oh, jadi nih? Iya, lama. Oh. Jadi sudah nanam sekarang, sudah nanam lagi. Sudah nanam. Baru panen. Jadi ada orang panen di lorong, bayangkan. Sementara menanam okra juga sekarang. Okra, jadi termasuk okra. Okra itu sebuah komoditi yang ada di Amerika Selatan. Oh, oke. Ya, yang punya obat kanker, ya, obat kuat dan punya vitamin yang cukup baik. Oke. Tunggu, Ya. Dek, tahu nggak ini siapa, Dek? Ya. Tahu nggak siapa? Ya. Hah? Siapa? Wali Kota. Siapa beda namanya? Namanya Pak siapa?
Bapak dan Ibu Kantor. Kau bisa mengajar kalau begini? Bisa. Apa beda satu ayat? Satu ayat beda. Apa beda Al-Fatihah? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini mesti dapat hadiah ini. Hadiah. Anak-anak. Untuk anak-anak saja. Di shooting. Anak-anak saja. Iya, nanti Bu Ibu. Ya, anak-anak. Nanti ya. Ya, nanti. Nah, ya, nanti. Waduh. Susah ya, Pak. Susah. Oke. Iya, enggak, kebetulan ada ya. Oke, Pak, ini kalau kita balik lagi deh ke lorong wisata ini, sebenarnya ini terinspirasi dari mana? Ini kan apakah betul ini Bapak kan dulu memang disebut-sebut sebagai anak lorong? Saya lahir di lorong lebih sempit dari lorong ini. Saya nanti umur 40 tahun baru keluar dari lorong. Jadi saya lahir di lorong, kawin di lorong, 2 anak saya lahir di lorong. Ya. Ini jadi indah kayak gini Pak, warna-warni, kemudian juga dipasang payung-payung gantung, lebih terlihat estetik. Ini siapa Jadi Pak? Ini sebenarnya menjadi ruang tamunya semua. Jadi anggap ruang tidur di dalam, tapi ruang tamunya semua di ruang sosial, tempat berkumpulnya. Bahkan kita bikin pengajian lorong di sini, di alas di sini dia bikin pengajian. Ya, begitu. Ya. Arisan, ada arisan lorong. Biasa disisipkan untuk beli cat. Iya. Berarti ini semuanya niatan itu bersama ya. Oh, niatan dari masyarakat sendiri ya Pak ya? Oh, apalagi ya. Justru ini adalah yang pelihara masyarakat sendiri. Pemerintah kota tidak terlalu banyak di sini. Makanya ini membanggakan karena mereka sendirilah yang ini. Ya. Nah, itu tadi ya. Jadi sebenarnya memang kota itu sebuah kota akan indah apabila adanya kerjasama antara pemerintah kota dan juga warga sekitar gitu. Pak, ini juga terkait dengan apa ya namanya, otomatis keberkembangan sebuah kota gitu ya. Keberkembangan sebuah kota itu selain juga dengan apa namanya teknologi dan lain sebagainya. Ini ipal komunal juga. Kerja nyata kemudian kan yang perlu digarisbawahi adalah kemajuan dari sumber daya manusianya. Nah, seperti apa ini Bapak bisa membuat agar masyarakat ini juga sejalan dengan program-programnya Bapak yang akan mewujudkan Makassar sebagai smart city? Iya, jadi memang di sini nanti kita punya ada misalnya anak-anak unggul di sini. Kita punya namanya 1000 beasiswa anak lorong berprestasi. Berprestasi itu bukan berprestasi pendidikan, tapi olahraga, ada bakat, apa semua, kita akan kasih beasiswa. Itu sudah bagian dari kita. Nah, kemudian capacity building, semua nanti di sini ada organisasi, ada namanya Delort, Dewan Lorong. Oh, oke. Ya ada Delortnya di sini? Ada. Mana Delortnya? Ya. Dewan Lorong. Jadi 1 orang tua, 1 perempuan, 1 milenial. Ada 3. Dan itu fungsinya untuk jadi manajernya lorong ini. Ya, karena lorong ini akan produktif, saya akan bawa tamu untuk orang bisa makan semua di sini dan uangnya langsung ke masyarakat semua. Oh, luar biasa sekali. Ya. Oke, Pak, ini kan Bapak ini menargetkan dalam 1 periode kepemimpinan alias 5 tahun ke depan berarti akan ada 5.000 lorong wisata. Coba lihat ini logonya. Ya. Oh, oke. Logonya kita lihat. Ini pertama berbasis budaya. Kedua lengkap internetnya, jadi smart city. Ketiga makanannya pasti menarik. Ada tariannya, ada kopinya, ada nyanyi-nyanyinya, ada di sini juga perikanannya juga nanti kita buat, ya. Jadi semua ada. Oke. Itu setiap lorong wisata berarti semuanya itu ada atau ada spesialisasinya lorong masing-masing? Ada spesialisasi masing-masing, nah, termasuk pahlawannya. Apa, Pak? Kalau lorong ini sudah kita sepakat apa makanannya?
Oh, ini. Ini mereka. Ya, ini. Nah. Oh, jadi nasi begadang. Oh, ini jadi kulinernya sini ya? Ya, ini yang mereka sepakati akan dijual. Oh. Jadi masing-masing disepakati. Sudah terjual ya? Oh, sudah terjual. Ini cara jualnya gimana Pak? Dititipkan ke online juga bisa. Nih. Oh, sudah ada warung. Ya, gimana Ibu? Ya. Ya, biasanya boleh agak maju, Bu. Ya. Di sebelah sini. Ya, sini ya. Ya, coba dikasih ya. Jadi biasanya kita menjualnya langsung di depan. Ya. Kita dilayani. Ini jual sejak tahun berapa, Bu? Ya, setelah lorong wisata ini. Setelah lorong wisata. Jadi semua kemampuan ibu-ibu, mama-mama ini, emak-emak ini dikeluarkan semua untuk berproduksi. Jadi kalau ibu-ibunya berproduksi, dia di rumah bisa jaga anak, bisa berusaha, bisa pantau suaminya juga. Ibu rame Bu yang beli makanannya rame. Oh, sehari bisa berapa Bu? Bungkusnya? Iya. Berapa bungkus? 50 lebih. 50 lebih kalau Lumayan. secara rupiah Bu? Ya, alhamdulillah. Ya. Sangat cukup, lebih dari cukup ya Bu. Oke. Tapi Bu, kalau boleh menyampaikan, adakah saran yang mungkin bisa jadi kritik ke depannya untuk pemerintahan Pak Dhani? Kalau saya sih, menurut saya sih sebenarnya sudah bagus kan, tinggal tergantung di mana apa ya yang Iya, ditambah lagi untuk melengkapi. Oh. Ini kan tambah jus-jus, ada yang bikin jus, ibu-ibu bikin lain bikin jus. Itu mi pakcai, kue, barongko yang terenak. Cocok toh, sanggara Balanda. Iya. Oke, lengkap. siap. Makasih ya Bu. Mantap. Semoga laris manis Bu. Ya. Oh ya. Kuning begadang Pak. Begadang. Jadi 24 jam di sini. Oh, jadi 24 jam melayani orang makan. Ya. Berarti 24 jam selalu rame ya Pak Bu? Oh, rame. Itu kelebihan lorong wisata Lorong ya Pak? wisata. Nah, Jadi kalau nanti malam lorong itu wisata nggak gelap, nanti kami akan tahun depan 153 mobil listrik akan melayani dari lorong ke lorong untuk mendatangkan orang ke sini semua. Oh, Pemerintah kota yang datang. Jadi dari hotel ke sini, ke lorong-lorong, semua lorong-lorong wisata. Oke, Pak, ini yang paling penting adalah semuanya sudah dibangun, bagaimana Iya. kelebihannya. Iya. Sebelum ke situ, ini jadi adalah salah satu semua lorong wisata pasti ada tanaman hidroponik ya, Ada, Pak? hidroponik pasti ada. Apa sih Pak pentingnya? Pentingnya karena mereka bisa mensuplai makanannya sendiri. Jadi nanti makanan-makanan itu berdasar di sini. Ini non kimiawi, ya, semua organik dan mereka bisa mensuplai anunya sendiri, kebutuhannya. Kalau yang tempat lain yang besar-besar biasanya sampai supermarket mengambil. Ya. Oh, ada markisanya, ini markisa itu markisa. Iya. Ini markisa ini dibikin minuman. Ya. Bikin jus. Luar Dia campur biasa. Oh, Sprite. ini udah bisa dijual Bisa. ya? Ini jadi dipanen ini. Luar biasa. Ya. Bukan asli itu. Pak, ini kan yang paling penting, semuanya sudah terbangun, semuanya sudah selalu ditingkatkan untuk menjadi Makassar yang lebih maju lagi. Ya. Paling penting adalah seperti apa Pak nanti pemantauannya dari pemerintah kota? Kami akan pasang 4 CCTV Di setiap lorong? Di setiap lorong wisata. Kita pantau keamanannya 24 jam supaya mereka bisa berusaha dengan maksimal. Kita kasih perkuat digitalisasinya supaya mereka bisa berjualan online. Nah, kita masukkan inkubator center agar packagingnya kita perbaiki sehingga bukan hanya untuk di luar sana tapi di perusahaan-perusahaan. Saya akan wajibkan perusahaan-perusahaan memakai produk lorong, termasuk makanan siang itu harus dari lorong semua. Nah, itu. Tunggu, kalau udah bicara bagaimana soal inovasi-inovasi yang sudah diterbitkan oleh salah satu wali kota di Indonesia, apalagi yang backgroundnya adalah arsitek, konsultan tata kota gitu ya, pasti lebih banyak lagi. Nah, kita mau cari tahu sebenarnya apa sih dari semua program yang sudah dilakukan ini yang paling ingin segera dibangun. Apakah masih ada PR? Nah, jangan dijawab dulu Pak. Siap. Kita nanti akan saksikan lagi, tetaplah bersama kami hanya di VVIP di Kompas TV. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra.
Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama, ingat Tempra. Mereka yang bangun lebih pagi agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi dengan lebih pasti. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru, terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. 50 miliar sebulan. 50? Ya, transaksi kita. 50 miliar Sebulan. ngurusin ayam. Bahannya bahan apa ini? Ini bahan khusus, Pak. Ada yang bahannya bahan skripsi nggak? Biar anak saya pintar ya. Nanti kalau yang nggak punya investor bisa langsung matchmaking di situ, Pak. Mereka yang sudah besar, yang sudah berkembang itu yang bisa masuk. Nanti ada kriterianya ya, Ada Pak Nyoman kriterianya. ya? Dari startup Indonesia mungkin bisa mempelajari market dari Eropa atau negara-negara Jadi lain bisa yang saling bertukar informasi. Ngopi, ngobrol pintar. Minggu 28 Agustus, pukul 8:30 malam. Kompas TV. Tantangan dan ujian terus akan ada. Tetapi semangat solidaritas kita sebagai bangsa harus terus kita gaungkan. Mari satu padu, bahu-membahu membawa Indonesia makin baik ke depan ini. Sekali merdeka, tetap merdeka. Mari kita menjadi bangsa yang betul-betul tahan uji di dalam keadaan apapun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Untuk Indonesia yang lebih maju. Merdeka! Bagaimana istri Sambo, perempuan yang berhadapan dengan hukum? Subjek hukum yang berhadapan dengan hukum bisa ada bias-bias. Kenapa tidak ada keberanian dari seorang Putri Chandrawati untuk berkata jujur? Zona nyamannya dia adalah diam. Orang juga menganalisa pura-pura. Ya bisa juga. Tidak semua perempuan mengalami diskriminasi dan kekerasan, tergantung dia siapa. Perempuan seperti Ibu Putri Sambo tidak mungkin mendapatkan pelecehan seksual. Ya. Dia mengatakan pada saya, the game changer adalah sesungguhnya Ibu Yosua. Bagaimana dia bertalu-talu meneriakan keadilan bagi anaknya, langsung semua aktif mendukung, lalu masyarakat dan hari ini publik yang luas. Itulah yang kemudian membuka mata publik. Rosi, Sabtu 27 Agustus, pukul 11 malam di Kompas TV. Republik ini harus maju, perlu pemikiran-pemikiran kreatif, kritis, taktis, dan aplikatif. Bangsa ini harus bermartabat, butuh pemecahan masalah. Duduk bersama dalam satu forum, bukan arena debat kusir semata. Satu meja di forum, setiap Rabu, live di Kompas TV. Independen, terpercaya.
saudara, saya bersama Pak Wali Kota tentunya yang sudah sampai di lokasi favorit wisatawan untuk selfie selain di Anjungan Losari, City of Makassar. Nah, di sini Pak, saya juga mau tanya nih, terutama untuk proyeksi ke depannya. Seperti apa sih proyeksi pembangunan ke depan, terutama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Makassar? Memang kami membangun berdasarkan anatomi kota. Anatomi Kota Makassar itu terdiri atas 3. Pertama waterfront, kedua land, yang setelah waterfront, yang ketiga lorong. Jadi kami akan membangun di 3 posisi itu. Tapi memang beratnya itu ada di waterfront dan di lorong. Lorong menyangkut roots atau akar, langsung menyentuh masyarakat. Kemudian waterfront itu lebih ke investasi, seperti Pantai Losari ini. Pantai Losari ini dibangun 20 tahun lalu, 25 tahun lalu. Dan insya Allah kita akan membidding atau tender investasi di mana kita akan merevitalisasi Pantai Losari ini dengan kualitas internasional yang terkini di dunia. Ya, misalnya Marina Bay Sands, misalnya di Sydney, kita akan insya Allah bersaing, bahkan kita beberapa sudut-sudut itu jauh lebih baik daripada Marina Bay Sands. Ini kan masa 2 periode jabatan Pak Dan ini kan sudah mau habis. Nah, ada nggak sih Pak kekhawatiran terkait program-program Bapak? Proses pembangunannya. Memang banyak sih kekhawatiran, terutama dalam keberlanjutan semua program, terutama yang telah begitu bermanfaat bagi masyarakat yang sangat useful ya. Nah, sehingga saya kira memang harus ada perlindungan hukumnya terhadap inovasi-inovasi yang memang sudah bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya persoalan lorong, waterfront, misalnya smart city kita yang sudah begitu baik. Dan saya kira, saya berharap wali kota akan datang harus sebaiknya melanjutkan ini tanpa mengurangi legasi wali kota yang akan datang. Ada nggak Pak, selama ini saya baca program kerja Bapak ini semenjak untuk maju ke wali kota Makassar ini ada 20 program kerja. 24. 24 ya, oke maaf. 24 itu ada nggak Pak, tantangan atau kesulitan atau halangan yang selama ini dikembangkan? Ya, kebetulan memang halangannya itu ada pada public engagement. Selama kita dekat dengan masyarakat, program apapun mereka accept, mereka terima. Selama komunikasi baik, dalam bahasa Makassar itu sipak atau sipak lebih sipak ingat. Artinya kita saling mengingatkan, saling menghargai, saling berkomunikasi, tegur sapa, insya Allah mereka akan menerima. Orang Makassar itu membayar lebih. Kalau kita baik, dia akan lebih baik. Kita lebih serve mereka, lebih servis mereka, dia akan servis kita lebih baik. Begitu orang Makassar. Dan saya kira dalam psikologi itulah saya bergerak, dan alhamdulillah halangan-halangan yang besar walaupun kita lewati, tapi kita tidak alami terlalu panjang. Kenapa? Karena dukungan masyarakat. Ini Pak, ada lagi nih. Ini tentu tantangan untuk semua kota di Indonesia ya, terutama dalam investasi perihal pariwisata begitu Pak. Apa yang Bapak rencanakan ke depannya, terutama untuk menarik turis untuk lebih datang ke Kota Makassar ini? Kehebatan Makassar dibanding kota-kota lain adalah kulinernya. Keistimewaan Makassar di kota-kota lain adalah waterfrontnya. Dan hal yang paling spesifik dari orang Makassar itu adalah keramah tamahannya. Nah, keramah tamahan atau sombere ini kadang-kadang nggak keluar, yang keluar demonstrasinya. Padahal orang Makassar itu orang yang sangat sopan dan sangat punya jiwa brotherhood. Walaupun di dalam itu ada brave heart-nya ya, brave heart-nya, dan ada responsibility yang kuat. Jadi mereka protes, kalaupun dia protes itu tidak lain karena tanggung jawabnya mereka, baik itu tanggung jawab sosial atau tidak. Nah, maka dengan itu saya kira keistimewaan inilah yang kita jual menjadi bahagian daripada tourism. Hospitality, sombere, itu saya udah agak keliling-keliling di dunia. Saya kira ada hal yang spesifik bagi orang Makassar dalam menerima tamu. Karena tamu itu adalah raja, mereka senang menerima tamu. Banyak tempat lain yang kalau tamu dia cuek-cuek aja. Tapi kalau orang Makassar sangat-sangat menghargai tamu. Nah, itulah yang menjadi modal dasar kita untuk mengembangkan pariwisata. Nah, bagaimana caranya mereka datang kemari? Bikin festival. Kami punya festival bulanan dan kami punya F8 menjadi festival tahunan yang sudah diakui menjadi top 10 Harisma Indonesia. Dan kemudian kami menciptakan 5.000 lorong nantinya yang kemudian itu menjadi objek-objek turistik yang menarik, termasuk untuk bagaimana kita tour of gastronomi kita, makanan kita, kuliner kita. Nah, itulah konsep-konsep sederhana yang dijalankan Makassar dalam RIPDA kita, Jalan Rencana Induk Pariwisata
daerah. Oke, dari seluruh program yang sudah Bapak canangkan sejak awal kali menjabat wali kota begitu Pak, apa yang paling ingin Bapak wujudkan untuk Kota Makassar? Saya kira masyarakat senang, bahagia, dan confidence. Dulu, saya kan anak lorong juga. Waktu ditanya alamatnya di mana, kalau anak lorong pasti kecil suaranya. Saya anak lorong. Tapi coba lihat sekarang, tinggal di mana? Oh, saya tinggal di lorong Hamburg. Saya tinggal di lorong London misalnya. Dengan kebanggaan mereka. Confidence, semangat perlu. Apalagi confidence dan semangat kolektif untuk membangun kota ini lebih cepat. Berlari bersama wali kotanya, berjalan bersama wali kotanya, memajukan Makassar bersama, mulai dari generasi yang paling muda sampai generasi yang paling tua. Makassar untuk semua, semua untuk Indonesia. Makassar untuk semua, semua Indonesia. Jadi untuk bertahap ke level selanjutnya nih Pak, mau jadi gubernur atau pensiun jadi arsitek aja? Ya, pilihan menarik yang kedua. Cuma memang kalau politik itu biasanya gerbongnya terlalu panjang, susah mundur. Ya, jadi biasanya kalau gerbong itu maju terus. Nah, begitu. Tapi tergantung gerbong di belakang. Ya, wah. Tersirat 2024 rasa-rasanya akan maju jadi gubernur ya. Tergantung gerbong belakang. Tergantung gerbong belakang. Oke Pak, satu kata untuk Kota Makassar. Pemimpin itu, ya ini untuk semua sebenarnya. Ya, pemimpin itu kata kuncinya bertanggung jawab. Kata kunci bertanggung jawab itu adalah jawab. Jadi pemimpin itu harus punya jawaban. Bagaimana kita dapat jawaban? Kita harus punya pertanyaan, harus mendapatkan pertanyaan. Maka pemimpin itu harus pandai mendengar dan punya jawaban dalam solusi. Nah, Makassar sebuah tempat yang luar biasa di tengah Indonesia, bahkan di tengah dunia. Orang-orangnya sangat loyal, orang-orangnya sangat cerdas dan punya brave heart. Tidak ada kombinasi brave heart, keberanian dicampur dengan brotherhood yang begitu unik. Artinya Makassar itu adalah rumah kita semua. Di Makassar itu insya Allah kita akan semua betah. Dan Makassar itu memang sedikit berbeda dari yang lain. Jadi satu kata untuk Makassar adalah rumah. Rumah kita. Rumah kenyamanan untuk kita semua. Rumah Indonesia. Rumah Indonesia, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Muhammad Ramdan Dani Pomanto sudah meluangkan waktunya kepada very interesting person di Kompas TV, di VVIP. Sukses selalu untuk semua programnya. Nanti kita tunggu gimana untuk inovasi-inovasi baru terhadap Kota Makassar. Semoga semua orang semakin mencintai Kota Makassar dan menjadikan Makassar destinasi utama untuk kota tujuan mereka berwisata. Oke Pak, kalau tadi ini sebagai tempat favorit orang-orang untuk selfie, kita selfie ya Pak ya. Yoi. Kita selfie dulu sekarang. Oke Pak, yang lebih ekspresif ya Pak ya. 1, 2, 3. IFB Pokal putaran pertama berlanjut. FC Victoria Köln akan mengalami ujian berat saat menerima lawatan pasukan The Bavaria, Bayern Munchen. Dalam International Football Match, IFB Pokal, FC Victoria Köln versus Bayern Munchen, Kamis 1 September, pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. Selamat siang menjelang sore saudara. Saat ini Ferdi Sambo dan juga istrinya terjerat kasus pembunuhan berencana. Dan saat ini juga Putri Chandrawati, istri dari Ferdi Sambo, tengah bersaksi di kantor Bareskrim Polri. Kita akan menjawab semua berita-berita
yang beredar di luar dalam laporan khusus rontoknya skenario Sambo dalam episode Putri Chandrawati bersaksi. Saudara, Putri Chandrawati memiliki peran aktif dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Mulai dari menyusun skenario pembunuhan hingga menjanjikan pemberian uang kepada Barada Eliezer, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf. Polri telah menetapkan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Selain itu, Polri juga menguak peran dan keterlibatan Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan berencana Yosua. Ada 3 peran Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Putri ikut menyusun skenario pembunuhan Brigadir Yosua. Putri berada di lantai 3 rumah saat Ferdi Sambo mengajukan pertanyaan pada Barada Eliezer dan Bribka Riki Rizal soal kesanggupannya menembak Yosua. Selanjutnya, Putri mengajak Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf untuk berangkat ke lokasi pembunuhan di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kemudian Putri bersama Sambo menjanjikan sejumlah uang kepada Eliezer dan Riki serta Kuat Ma'ruf jika perkara selesai dan berjalan sesuai dengan skenario yang dirancang. Dalam kasus ini, Putri Chandrawati bersama 4 tersangka lain dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Selain itu, dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, sebanyak 83 personel Polri turun diperiksa lantaran diduga melanggar kode etik dalam menangani TKP Duren 3. Dari 85 personil yang diperiksa, sebanyak 35 diantaranya direkomendasikan untuk dilakukan penempatan khusus atau patsus. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Putri Chandrawati dikenal dekat dengan ajudan-ajudannya, termasuk Brigadir Yosua. Pengacara Yosua bahkan menyebut kedekatan Putri dan Yosua seperti ibu dan anak. Sebelum peristiwa penembakan, Putri sempat mengirim pesan. Pesan singkat ini berisi pujian kepada Yosua. Kedekatan antara Putri Chandrawati dengan Brigadir Yosua cukup dekat. Bahkan Putri juga cukup dekat dengan adik Yosua, Reza Huta Barat, yang juga anggota Polri. Ketika di Magelang, Putri sempat mengirimkan pesan singkat kepada adik Yosua. Peristiwa ini terjadi sehari sebelum Yosua ditemukan tewas. Kakaknya rajin banget. Luar biasa, sampai nyetrika luwes banget. Tulis Putri. Putri sempat mengundang adik Yosua untuk datang ke Magelang, Jawa Tengah. D, sini merapat ke Magelang bantuin kakaknya, ujar Putri. Putri juga mengirimkan foto saat Yosua sedang menyetrika baju anak-anak Ferdi Sambo di salah satu kamar saat berada di Magelang, Jawa Tengah. Jika diperhatikan, di kanan atas ada seragam SMA yang sudah disetrika Yosua. Happy-nya si ibu bagaimana Ibu Putri? Dia masih berbosak pria dengan adik daripada almarhum, dengan cara memotret almarhum lagi menyetrika baju. Almarhum menyetrika baju anak-anak daripada Ferdi Sambo maupun Ibu Putri. Bukan hanya sebagai ajudan, tapi sampai menyetrika baju anak-anaknya. Nah, artinya di situ Ibu Putri tidak ada masalah toh, tidak tergoncang toh. Nah, kemudian adiknya juga menyampaikan selamat ulang tahun perkawinan yang ke-22. Bahkan diajak, kamu ke sini, kamu ada off nggak, ada libur nggak? Hingga kini, Polri belum memberikan keterangan mengenai pesan singkat dan foto mengenai aktivitas Yosua saat di Magelang.
Tim Liputan, Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap dugaan motif yang mendasari pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kapolri sebut motif itu dipicu atas laporan Putri Chandrawati soal asusila. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap dugaan motif pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua di depan anggota Komisi 3 DPR. Kapolri menyebut motif pembunuhan berencana itu dipicu atas adanya laporan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati yang berhubungan dengan kesusilaan. Kapolri pun menegaskan tidak ada isu lain selain kesusilaan yang menjadi motif pembunuhan berencana Brigadir Yosua di rumah mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo pada 8 Juli lalu. Saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas. Masalah motif menjadi pertanyaan sejumlah anggota Komisi 3 DPR. Kapolri diminta untuk hati-hati dalam menyampaikan motif agar tidak menimbulkan kegaduhan kembali di masyarakat. Ada dua hal tadi dikatakan. Pertama, info pelecehan atau perselingkuhan. Saya mohon Pak Kapolri, jangan sampai kita menimbulkan kegaduhan yang baru, Pak. Apalagi Pak Kapolri bilang nanti tunggu pastinya Ibu Putri. Sedangkan Ibu Putri itu tersangka. KUHP mengatakan 184, keterangan tersangka itu keterangan yang paling bawah, Pak. Anggota Komisi 3 DPR lainnya meminta motif diungkap lebih awal. Bagi kami ini agak menjadi ganjalan. Selama ini yang menjadi referensi hanya pernyataan FS bahwa itu terkait dengan martabat keluarga. Padahal kan di situ ada saksi-saksi lain, saya pikir yang juga bisa memberikan informasi awal kepada publik. Karena penting, Pak, semua tindak pidana itu motif saya pikir penting. Memang akan dibuka di persidangan, tapi akan bagus ya Pak ya, juga dimulai disonding mulai saat ini, karena berkembangnya kemana-mana Pak Kapolri. Putri Chandrawati diperiksa hari ini. Salah satu fokus dari pemeriksaan adalah motif pembunuhan. Motif akan diumumkan secara gamblang setelah pemeriksaan Putri Chandrawati selesai. Tim Liputan, Kompas TV. Yang terbaru dari kasus ini berimbas pada nasib Ferdi Sambo di institusi Polri. Komisi Kode Etik Polri KKEP menjatuhkan sanksi pemecatan dengan tidak hormat terhadap mantan Kepala Divisi Propam Irjen Ferdi Sambo. Lengkapnya di laporan khusus rontoknya skenario Sambo setelah jeda. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Are you ready? Let's go. You're going out tonight.
Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Bebaskan keluarga untuk main di luar. Jika cacingan, ibu memberi komandrin kepada semua anggota keluarga. Keluarga bebas cacingan, bebas bermain di luar. Undian berhadiah 11 miliar di Depo Bangunan. Makin banyak belanja, makin besar kesempatannya. Ayo belanja di Depo Bangunan. Hanya di Depo Bangunan. Kalau demam, ingat ya, Tempra Forte untuk kakak. Nggak perlu dikocok. Tempra Forte dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. 50 miliar sebulan. 50? Ya, transaksi kita. 50 miliar ngurus ayam. Bahannya bahan apa ini? Ini bahan khusus, Pak. Ada yang bahannya bahan skripsi ya biar anak saya pintar ya. Nanti kalau yang nggak punya investor bisa langsung matchmaking di situ, Pak. Mereka yang sudah besar, yang sudah berkembang itu yang bisa masuk. Nanti ada kriterianya ya, ada Pak Nyoman kriterianya. ya? Dari startup Indonesia mungkin bisa mempelajari market dari Eropa atau negara-negara Jadi lain bisa yang saling bertukar informasi. Ngopi, ngobrol pintar. Minggu 28 Agustus, pukul 8:30 malam. Kompas TV. Ayo, selamat pagi teman-teman. Steffi dan Carla menjelajahi Buton Tengah. Mulai dari menyusuri indahnya stalaktit dan stalagmit di Gua Kering Laumehe, menikmati pancaran sinar matahari dan jernihnya air di Gua Bidadari, hingga Gua Lapahia, menikmati keindahan alam di Danau Ananote, hingga bersantai di Pasir Timbul Bone Labunta. Jalan-jalan. Minggu 28 Agustus, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Komisi Kode Etik Polri atau KKEP menjatuhkan sanksi pemecatan dengan tidak hormat terhadap mantan Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Tidak hanya sanksi pemecatan, Sambo juga dijatuhi sanksi etik dengan menyatakan bahwa perbuatannya tercela. Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, pasal 13 huruf M, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota kepolisian negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Contoh, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, bertindak kasar dan tidak paham. B. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif, yaitu A. Penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022
di rutan Polri dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Verdi Sambo resmi dipecat dari Polri berdasarkan putusan sidang kode etik profesi Polri. Tapi Sambo tidak berhenti di sini. Atas putusan ini Sambo berencana mengajukan banding. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Berakhir sudah karir Irjen Verdi Sambo sebagai polisi. Sumpah jabatan sebagai polisi yang ia emban selama 28 tahun kini rampung. Dalam sidang etik yang digelar selama lebih dari 16 jam, Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi memecat Irjen Verdi Sambo dari institusi Polri. Tak hanya sanksi pemecatan, Sambo juga dijatuhkan sanksi etik dengan dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari. Sanksi yang dijatuhkan yang pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa yang pertama penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari. Tentunya yang bersangkutan sudah menjalani patsus, ya tinggal nanti sisanya. Dan yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Sidang kode etik dilakukan setelah Jenderal Bintang 2 ini menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Menghadirkan 15 saksi, Verdi Sambo dinilai terbukti melakukan sejumlah pelanggaran. Para saksi yang memberatkan Sambo ini diantaranya Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, Brigjen Hendra Kurniawan, Brigjen Beni Ali, AKBP Arif Rahman, Kombes Agus Nurpatria, Kombes Susanto, AKBP Ridwan Soplanit, AKBP Arif Rahman, AKBP Arif Cahya, Kompol Cuk Putranto, AKBP Rifaizal Samuel, Brigjen Hari Nugroho, Kombes Murbani Budi Pitono. Mulai dari merekayasa peristiwa pembunuhan hingga menghalangi penyidikan, semua diungkap dalam sidang kode etik yang digelar Mabes Polri dengan pengawasan Kompolnas. Meski mengakui perbuatan dan memohon maaf atas putusan pemberhentian secara tidak hormat ini, Sambo tetap menggunakan haknya untuk banding. Kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami telah lakukan terhadap institusi Polri. Namun, mohon izin sesuai dengan pasal 9 PP 7/2022, izinkan kami mengajukan banding. Apapun putusan banding, kami siap untuk melaksanakan. Polri kini menunggu surat banding secara tertulis dari Sambo dengan waktu 3 hari kerja. Sambo kini menerima sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 21 hari. Selama waktu tersebut, Sekretaris Kode Etik Profesi Polri akan memutuskan pengajuan banding. Tim Liputan Kompas TV. Sebanyak 15 saksi dihadirkan dalam sidang etik Verdi Sambo. Satu diantaranya adalah Kuat Ma'ruf, asisten rumah tangga sekaligus sopir Verdi Sambo. Kuat Ma'ruf, supir yang juga asisten rumah tangga Irjen Verdi Sambo, untuk pertama kali muncul ke publik usai menjadi tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kuat menjadi saksi dalam sidang etik yang dijalani Sambo. Kemunculan Kuat di Mabes Polri berlangsung singkat, dikawal personil di Propam Polri. Kuat Ma'ruf jadi saksi karena berperan turut menyaksikan dan membantu pembunuhan Brigadir Yosua. Selain Kuat, dua tersangka lain yang turut menjadi saksi adalah Bribka Riki Rizal dan Barada Eliezer. Dari 15 saksi, Barada Eliezer mengikuti sidang secara daring. Pasalnya dalam pelindungan LPSK
usai permohonan sebagai justice kolaborator diterima. Ini berarti tidak bisa dihadirkan dalam persidangan ini karena yang bersangkutan statusnya adalah justice kolaborasi yang diamankan oleh LPSK. Para saksi tadi sudah diambil sumpah. Ini artinya memiliki konsekuensi yuridis. Ya, ketika para saksi nanti dia memberikan keterangannya tidak sesuai dengan fakta hukum dan fakta persidangan, maka dia memiliki konsekuensi adalah dapat ya diproses sesuai dengan proses peradilan dengan ancaman hukuman 7 tahun. Sidang etik Irjen Ferdisambo dipimpin oleh Kabat Intelkam Komjen Ahmad Doviri. Dengan anggota Komisi Kode Etik yakni Irwasum Komjen Agung Budi Marioto, Kadif Propam Irjen Sahardiantono, Gubernur PPIK dan Analis Kebijakan Utama Bidang Sabara Bahar Kampori Irjen Rudolf Roja. Tim Liputan Kompas TV. Laporan khusus rontoknya skenario Sambo akan segera kembali setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Ingat Tempra Drops untuk adik kalau demam. Tenang, kan ada tutupnya. Tempra Drops dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Bebaskan keluarga untuk main di luar. Jika cacingan, ibu memberi Komantrin kepada semua anggota keluarga. Keluarga bebas cacingan, bebas bermain di luar. Untuk pertama kalinya digelar di ASEAN dan Indonesia. Diikuti para pembalap dunia MTB dari 33 negara dan disiarkan langsung di 132 negara. Gelaran olahraga sepeda internasional UCI MTB Eliminator World Cup 2022 Palangkaraya, Minggu 28 Agustus 2022. Mari kita sukseskan dan saksikan kejuaraan dunia balap sepeda gunung UCI MTB Eliminator World Cup tahun 2022. Ayo ke Palangkaraya dari Kalimantan Tengah untuk Indonesia. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Are you ready? Let's go.
Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. DFB Pokal putaran pertama berlanjut. FC Victoria Köln akan mengalami ujian berat saat menerima lawatan pasukan The Bavaria, Bayern Munchen. Dalam International Football Match, DFB Pokal, FC Victoria Köln versus Bayern Munchen, Kamis 1 September, pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. Saudara, Senin 22 Agustus 2022, hasil otopsi kedua Brigadir Yosua Huta Barat sudah diumumkan oleh tim forensik berdasarkan keterangan Ketua Tim Dokter Forensik Ade Firmansyah Sugiharto. Tidak ada luka di tubuh Brigadir Yosua selain luka akibat senjata api. Lalu apa saja temuan tim dokter forensik? Kami akan gambarkan secara lebih rinci untuk Anda. 27 Juli 2022. Otopsi ulang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Provinsi Jambi. Secara independen, dokter forensik yang terlibat mengotopsi jenazah Joshua. Antara lain pertama ada Ade Firmansyah selaku Ketua Tim Otopsi. Ada Rika Susanti, Yudi, Ida Bagus, Putu Alit, Sofiana maksud saya, Arif Rahman Hakim, serta Nur Somad. Ketujuhnya adalah dokter ahli dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI. Ditambah dokter dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Jakarta, serta Pusat Kedokteran dan Kesehatan Pusdokes Polri. Ada juga 2 perwakilan yang ditunjuk oleh keluarga Brigadir Yosua. Nah, setelah diteliti Laboratorium RSCM Jakarta, berikut hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua. Pertama, disimpulkan ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Hasil pemeriksaan ini ditemukan setelah tim forensik mengumpulkan foto dan gambaran mikroskopik. Kesimpulan kedua, yakni ditemukan ada luka fatal di kepala dan dada dalam otopsi yang jadi luka penyebab kematian Brigadir Yosua, yakni tembakan di kepala dan dada tadi. Selanjutnya, kesimpulan ketiga, yakni peluru menyerempet jari hingga rusak. Luka yang mengakibatkan jari Brigadir Yosua rusak juga sudah dijelaskan oleh Ketua Tim Forensik Ade Firmansyah. Bukan benda tajam, namun akibat terserempet peluru senjata api. Kesimpulan keempat, tidak ada tanda kekerasan selain senjata api. Dan tim forensik sudah memeriksa sesuai dengan permintaan keluarga Brigadir Yosua. Dan dugaan adanya kekerasan nyatanya tidak ditemukan saat otopsi ulang dilakukan. Ade Firmansyah bahkan menjelaskan semua tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga yang diduga ada tanda-tanda kekerasan sudah dipastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya. Dan hasilnya tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Lalu yang kelima, disimpulkan ada organ tubuh yang hilang. Soal kabar yang menyebut otak jenazah Brigadir Yosua berpindah ke perut, tim forensik mengatakan ada sejumlah pertimbangan ketika jenazah yang sudah melalui proses otopsi akan ditransportasikan. Dari semua tindakan otopsi, seluruh organ-organ dikembalikan ke tubuh korban. Nah, saudara, hasil otopsi kedua jenazah Brigadir Yosua telah diserahkan ke penyidik Barreskrim Polri. Secara detail, apa temuan tim forensik dan perbandingan dengan hasil otopsi yang pertama? Nanti tentunya akan dibuka semuanya di pengadilan. Dan saudara, kerajaan Sambo menjadi salah satu pertanyaan yang disampaikan Komisi 3 DPR kepada Kapolri. Benarkah ada diagram kerajaan Sambo? Bocoran dari polisi juga. Kami akan informasikan lebih lengkap dalam laporan khusus rontoknya. Skenario Ferdi Sambo.
Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing dua kali dalam setahun. Bebaskan keluarga untuk main di luar. Jika cacingan, ibu memberi Komantrin kepada semua anggota keluarga. Keluarga bebas cacingan, bebas bermain di luar. Saat setiap bagian tubuh berfungsi dan selaras, kita tampil maksimal. Kita perlu kembalikan cairan tubuh dan lindungi daya tahan tubuh saat berlatih untuk bantu jadi lebih baik. Minum UC 1000 Isotonic, minuman unik mengandung elektrolit dengan 1000 mg vitamin C. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Ingat Tempra Drops untuk adik kalau demam. Tenang, kan ada tutupnya. Tempra Drops dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Aku mawar. Seketika juga butuh skincare yang bikin kulit cerah dan glowing seketika. Paling update dari Mustika Ratu. Brightening Bengkoang Series tampil lebih fresh. Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series. Seketika jadi amazing. Aku mawar. Seketika juga butuh skincare yang bikin kulit cerah dan glowing seketika. Paling update dari Mustika Ratu. Brightening Bengkoang Series tampil lebih fresh. Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series. Seketika jadi amazing. Atur strategi di arena pertandingan. Uji fisik, perkuat pertahanan. Sepak terjang taktis, rebut kemenangan. Membawa gelanggang dunia ke hadapan Anda. House of Sport. Kompas TV. 50 miliar sebulan 50? ya, transaksi kita. 50 miliar ngurusin ayam. Bahannya bahan apa ini? Ini bahan khusus, Pak. Ada yang bahannya bahan skripsi nggak biar anak saya pintar ya? Nanti kalau yang nggak punya investor bisa langsung matchmaking di situ, Pak. Mereka yang sudah besar, yang sudah berkembang itu yang bisa masuk. Nanti ada kriterianya ya, ada Pak Nyoman kriterianya. ya? Dari startup Indonesia mungkin bisa mempelajari market dari Eropa atau negara-negara lain. Jadi bisa saling bertukar informasi. Ngopi, ngobrol pintar. Minggu 28 Agustus pukul 8:30 malam. Kompas TV. Kembali laporan khusus rontoknya skenario Sambo. Di tengah penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua, saudara, sempat beredar diagram kerajaan Sambo. Komisi 3 DPR yang bertemu dengan Kapolri beberapa hari yang lalu menanyakan hal ini. Pasalnya, diagram kerajaan Sambo mirip dengan diagram yang dipakai biasanya polisi untuk gelar perkara atau yang biasa dikenal juga dengan anatomy of crime. Ini diagram Kaisar Sambo ini, nanti kami minta penjelasan. Benar nggak sih ini? Jenderal Listio Sigit Prabowo dicecar anggota Komisi 3 DPR RI terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Mulai dari motif pembunuhan, dugaan keterlibatan anggota polisi hingga beredarnya diagram kerajaan Sambo.
Istilah kerajaan Sambo ada di tubuh Polri mencuat setelah muncul diagram kerajaan yang beredar mirip dengan yang dipakai polisi saat gelar perkara. Banyaknya polisi yang diduga terlibat juga membuat isu kerajaan Sambo semakin menguat. Kapolri menjelaskan kepada anggota DPR bahwa polisi tengah melakukan pendalaman terkait isu kerajaan Sambo. Apakah betul Kaisar Sambo dan gengnya terkait dengan masalah konsorsium, demikian juga dengan cat yang lain. Jadi saat ini kami sedang melakukan pendalaman, Pak. Jadi Propam saya minta untuk melakukan pendalaman. Namun di sisi lain, saya tegaskan bahwa terkait dengan masalah judi, ini sebenarnya pengungkapannya 1 tahun ini, dari Januari sampai Agustus itu kita telah mengungkap kurang lebih 641 judi online dan 1.408 perkara judi konvensional. Jadi ada kurang lebih 3.296 tersangka. Dalam rapat DPR dengan Kapolri digelar kemarin, Komisi 3 DPR menduga diagram kerajaan Sambo yang muncul ke publik ini berasal dari institusi Polri. Anggota DPR meminta penanganan kasus harus cepat, karena semakin lama akan banyak isu yang keluar. Termasuk tadi sudah disampaikan oleh pimpinan, beredar juga diagram-diagram macam-macam, ya. Yang kalau kita lihat bentuk diagramnya itu, ya karena saya lawyer dulunya sebelum jadi anggota DPR, itu diagram yang biasa dipakai kalau gelar perkara. Jadi timbul pertanyaan, jangan-jangan diagram itu munculnya juga dari dalam. Responsif dan mengambil resiko dalam mengungkap kasus pembunuhan. DPR juga menyoroti CCTV yang beredar. Pasalnya, menurut keterangan ahli forensik CCTV, telah melalui proses editing. Kapolri diminta untuk memastikan bukti otentik untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan 8 poin rekayasa dalam skenario yang disusun Ferdi Sambo. Kapolri menyebut ada tekanan dan intimidasi oleh personel divisi Propam Polri di awal penyidikan kasus pembunuhan Yosua. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membawa 8 hasil penyelidikan tim khusus dalam rapat bersama Komisi 3 DPR. Personel divisi Propam Polri ikut campur, bahkan mengintimidasi dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Hasil rapat mengungkapkan adanya hambatan-hambatan penyidikan terkait adanya intimidasi, tekanan, intervensi, upaya mengaburkan fakta, dan menghilangkan barang bukti yang dilakukan oleh beberapa oknum personil di Propam Polri, dan ketidaksesuaian kronologis peristiwa tembak-menembak. Ada beberapa hal yang menjadi catatan kami, yaitu masuk di TKP yang seharusnya hanya boleh dilaksanakan oleh petugas TKP, kemudian tindakan-tindakan lain yang tentunya menjadi catatan-catatan kami. 8 poin hasil analisis dan evaluasi atau ANEF kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang disampaikan Kapolri, diantaranya personil di Propam Polri memasuki lokasi kejadian saat olah TKP. Seharusnya tidak boleh ada personil lain untuk menjaga status quo. Adanya personil yang tidak berkepentingan ikut mengangkat jenazah Yosua sebelum olah TKP selesai sepenuhnya. Setelah TKP kosong, personil Div Propam memerintahkan ART untuk membersihkan TKP. Penanganan barang bukti senjata api milik Barada Eliezer yang tidak profesional. Senjata api dipegang dan dikokang oleh Saudara Susanto dan Saudara Agus Nurpatria. Barang bukti 2 pucuk senjata api baru diserahkan kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 11 Juli 2022. Menghilangkan barang bukti alat komunikasi milik para tersangka yang terlibat dan mengganti ponsel baru untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya. Penyidikan dan penanganan CCTV oleh penyidik Polda Metro Jaya yang tidak utuh dan menghilangkan beberapa rangkaian peristiwa penting. CCTV di TKP Duren 3 rusak dan CCTV di pos security Duren 3 diganti.
Rapat analisis dan evaluasi langsung dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama tim khusus dan mengundang Divpropam untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan. Kapolri menegaskan bahwa Polri kini solid dalam menangani kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, dalam sepekan ini Komisi 3 DPR maraton menggelar rapat dengan dengar pendapat terkait kasus pembunuhan Yosua. Yang jadi sorotan adalah perbedaan mencolok ketika Ketua Kompolnas ex officio Mahfud MD dan Kapolri ke Komisi 3 di hari yang berbeda. Ada perbedaan yang mencolok ketika Ketua Kompolnas Mahfud MD dan Kapolri ke Komisi 3 di hari yang berbeda. Ini yang terjadi saat Mahfud MD di Komisi 3. Oh, terserah Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya tanya. DPR yang buat. Ya, kalau menurut saya, kalau kapasitasnya cuma jadi juru bicara, iya, seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silakan Pak. Nanti disimpulkan aja habis rapat ini. Oh ya, nanti kita simpulkan. Terserah aja. Ya makanya kita panggil Bapak dalam rangka apakah Kompolnas diperlukan untuk melakukan pengawasan eksternal kepolisian. Ternyata kenyataannya, ya cuma juru bicara, ya tidak punya tangan untuk melakukan penyidikan. Hampir semua anggota Komisi 3 kompak mengkritisi kinerja Kapolri ke Mahfud MD. Anggota Komisi 3 fraksi Demokrat Benika Harman bahkan meminta Kapolri dinonaktifkan. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos Pak Mahfud dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara. Dan ini saat Benika Harman berada di hadapan Kapolri. Terima kasih Pak. Jadi Presiden, terima kasih banyak. Juga terima kasih kepada Kapolri atas keberaniannya. Kalau beliau tidak berani, nggak mungkin kasus ini diungkap. Kita dukung sepenuhnya Pak Kapolri sebagaimana yang tadi disampaikan itu. Saya masih interupsi. Saya yang interupsi sebagai anggota. Sebentar pimpinan. Hak anggota itu, maaf, pimpinan nggak bisa. Saya masih interupsi. Bentar, saya tipis juga. Cekcok mulut malah terjadi sesama anggota Komisi 3. Saya masih interupsi. Loh, saya juga nggak boleh Pak. Saya interupsi kok dipotong gimana? Bukan, Pak. Bicara duluan. Kalau lagi interupsi, boleh. Baca tatip. Yang di dalam pengarahan ini kita ikuti juga. Rapat akhirnya cair saat insiden mikrofon bocor di salah satu anggota rapat. Maksud saya dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh di session. Terima kasih. HP itu bukan dari HP saya, itu HP bukan dari HP. Kita laporkan ke MKD ini. Jadi mohon dimaafkan karena ini interupsi yang secara tiba-tiba bikin hati berdebar-debar ya. Tim Liputan Kompas TV. Ada yang menepi sejenak di tengah hingar-bingar pemberitaan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Yosua yang selalu mengikuti pemberitaan dari televisi, berangkat ke Jakarta. Ikuti informasinya setelah jeda. Setiap bagian tubuh berfungsi dan selaras, kita tampil maksimal. Kita perlu kembalikan cairan tubuh dan lindungi daya tahan tubuh saat berlatih untuk bantu jadi lebih baik. Minum UC 1000 Isotonic, minuman unik mengandung elektrolit dengan 1000 mg vitamin C. Are you ready? Let's go. You're going out tonight.
Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Bebaskan keluarga untuk main di luar. Jika cacingan, ibu memberi komandrin kepada semua anggota keluarga. Keluarga bebas cacingan, bebas bermain di luar. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Undian berhadiah 11 miliar di D Pembangunan. Makin banyak belanja, makin besar kesempatannya. Ayo belanja di D Pembangunan. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau, segampang upload, bayar, lalu tayang, tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Republik ini harus maju, perlu pemikiran-pemikiran kreatif, kritis, taktis, dan aplikatif. Bangsa ini harus bermartabat, butuh pemecahan masalah. Duduk bersama dalam satu forum, bukan arena debat kusir semata. Satu meja forum, setiap Rabu, live di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saudara, ada yang menepi sejenak dari ingar-bingar pemberitaan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Yosua yang selalu mengikuti pemberitaan di televisi, berangkat ke Jakarta. Air matanya luruh saat menerima ijazah sarjana putra sulungnya yang sudah tiada. Saudara, informasi ini menjadi penutup laporan khusus rontoknya skenario Sambo. Informasi lengkap perkembangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua oleh atasannya sendiri, mantan Kadif Propam-Polri Irjen Verdi Sambo, akan hadir dalam program-program berita Kompas TV lainnya. Saya Radi Saputro berterima kasih, sehat selalu, sampai jumpa. Samuel Huta Barat menepi dari ingar-bingar pemberitaan kasus pembunuhan anaknya, Brigadir Nofriansyah Yosua. Untuk sejenak, dia meninggalkan kebiasaan barunya, memantau siaran televisi. Tujuannya satu, menghadiri wisuda anaknya di Universitas Terbuka Jakarta.
Air mata Samuel akhirnya tumpah saat menerima ijazah putra sulungnya yang sudah tiada. Ini adalah pesan buat orang tua untuk keberhasilan anaknya. Bangga sudah pasti. Samuel juga tak menyesal anaknya menjadi polisi, walau akhirnya meregang nyawa ditembak pistol rekan kerjanya. Itulah memang salah satu yang cita-cita almarhum semasa hidupnya. Semasa dia bertugas di dalam hidupnya, memang anak kita almarhum Joshua di tahun 2020 mendapatkan suatu penghargaan dari Bapak Kapolri, waktu itu masih Pak Idam Aziz. Itu surat penghargaan bahwa almarhum ada suatu prestasi. Penghargaan itu mendapat pin emas. Itulah jadi peluang dia untuk masuk menjadi melamar di perwira. Jadi bersabarlah Pak, tunggu dapat saya dulu ijazah saya S1. Itulah yang dia omongi selama hidupnya. Dua hal yang belum tercapai sudah dia dipanggil oleh Tuhan. Satu, dia belum dapat ijazah SH-nya. Yang kedua, dia rencana di tahun depan mau menikah. Di Universitas Terbuka, Joshua masih berprestasi walau sibuk sebagai ajudan Ferdi Sambo. Brigadir Joshua menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Terbuka dengan IPK 3,28. Beliau tercatat sebagai Mas UT sejak tahun 2015 dan berhasil menuntaskan studinya di UT pada bulan April 2022 dengan IPK 3,28. Sangat memuaskan. Kini Samuel sudah kembali ke Jambi. Mungkin melanjutkan kembali kebiasaan baru menyaksikan TV, mengikuti kasus pembunuhan anaknya yang baik. Ini adalah pesan buat orang tua untuk keberhasilan anaknya. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, saya Valentina Sitorus. Saudara, dalam rangka upaya mendukung transformasi dan pertumbuhan UMKM, BRI gelar Pesta Rakyat Simpedes di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. 150 tenan UMKM lokal Tasikmalaya dengan bermacam jenis mulai dari kuliner, kerajinan hingga fashion meramaikan gelaran Pesta Rakyat Simpedes BRI yang digelar di lapangan Dadaha, Tasikmalaya sejak Jumat kemarin. Tasikmalaya ini, saudara, menjadi salah satu dari 379 daerah di Indonesia yang dipilih sebagai lokasi gelaran Pesta Rakyat Simpedes. Tidak hanya festival pasar UMKM, event ini juga sebagai dukungan BRI bagi pertumbuhan UMKM.
Kita sapa jurnalis Kompas TV Vida Alatas yang ada di acara Pesta Rakyat Simpedes di Tasikmalaya. Vida, seperti apa kemeriahan acara di sana? Silahkan. Selamat sore Valen dan juga saudara. Wah, ini meriah sekali. Bahkan semakin sore, sejak tadi pagi kami pantau sampai sore hari di sini justru semakin sore ini semakin ramai, Valen. Saya tadi sudah berkeliling untuk melihat tenan-tenan UMKM yang ada di event Pesta Rakyat Simpedes ini karena tidak kurang dari 150 UMKM, Valen dan juga saudara, baik itu yang menjajakan kuliner lokal Tasikmalaya ataupun Jawa Barat, lalu juga ada fashion dan juga kerajinan tangan. Ramai sekali, meriah sekali. Ini bersatu begitu dijajakan di lapangan Dadaha Tasikmalaya. Tadi saya pantau tidak hanya saya, Valen dan juga saudara, tapi masyarakat kota Tasikmalaya ataupun dari daerah-daerah lain yang menyempatkan untuk kemudian berkunjung ke event Pesta Rakyat Simpedes ini sangat bersemangat untuk kemudian bertransaksi di sini. Kenapa, Valen? Karena di sini di Pesta Rakyat Simpedes, utamanya jika kalau kita melakukan transaksi dengan menggunakan digital payment atau digital financial, ini kita akan mendapatkan beragam keuntungan. Ada diskon-diskon dan juga cashback. Kalau di event ini tentunya kita akan bisa untuk melakukan digital payment menggunakan aplikasi BRI yakni Brimo. Dan juga selain itu Kiris BRI ini juga dapat digunakan untuk melakukan pembayaran. Jadi lebih untung begitu, Valen, untuk kemudian kita shopping atau berbelanja di event ini. Ini tentunya adalah salah satu cara dari BRI agar masyarakat dan juga UMKM lokal di Tasikmalaya ini lebih terbiasa untuk melakukan transaksi secara digital. Dan tentunya tidak hanya event-event atau tenan-tenan dari UMKM lokal di Tasikmalaya saja, sesuai dengan tema dari gelaran hari ini, Valen dan juga saudara, ada berbagai bimbingan dan juga literasi digital yang dilakukan oleh BRI melalui program Pesta Rakyat Simpedes ini. Lebih lengkapnya terkait hal ini, Valen dan juga saudara, berikut wawancara kami dengan CEO Regional BRI Kota Bandung untuk Anda. Saat ini BRI secara terus-menerus melakukan transformasi salah satunya adalah digitalisasi, sehingga diharapkan nanti menghasilkan suatu layanan yang berorientasi kepada customer centric. Kemudian sebagai langkah konkretnya, hari ini kita melaksanakan pendampingan dan literalisasi kepada para UMKM kita dengan menyelenggarakan Pesta Rakyat Simpedes atau PRS yang pada kali ini mengambil tema Simpedes PD Memimpin Perubahan. Ya, Valen, demikian kemeriahan gelaran Pesta Rakyat Simpedes BRI di Tasikmalaya. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Vida Alatas langsung dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan saudara, usai jeda Rahmat Ibrahim dan juga Ode Chandra akan hadir untuk Anda dalam program Kompas Petang. Saya Valentina Sitorus, terima kasih. Sampai jumpa. Bagaimana istri Sambo, perempuan yang berhadapan dengan hukum? Subjek hukum yang berhadapan dengan hukum bisa ada bias-bias. Kenapa tidak ada keberanian dari seorang Putri Chandrawati untuk berkata jujur? Zona nyamannya dia adalah diam. Orang juga menganalisa pura-pura. Ya bisa juga. Tidak semua perempuan mengalami diskriminasi dan kekerasan, tergantung dia siapa. Perempuan seperti Ibu Putri Sambo tidak mungkin mendapatkan pelecehan seksual. Ya. Dia mengatakan pada saya, the game changer adalah sesungguhnya Ibu Yosua. Bagaimana dia bertalu-talu meneriakan keadilan bagi anaknya, langsung semua aktif mendukung, lalu masyarakat dan hari ini publik yang luas. Itulah yang kemudian membuka mata publik. Rosi, Sabtu 27 Agustus pukul 11 malam di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh Polisi membebaskan warga Pekanbaru Riau yang mengunggah konten tentang Ferdi Sambo. Pelaku mengunggah ulang konten dugaan jaringan judi.
Polisi akan mempertemukan 5 tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua dalam rekonstruksi pada Selasa 30 Agustus 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi sinyal ketersediaan BBM subsidi di Indonesia akan habis di bulan Oktober dan anggaran subsidi untuk BBM semakin membebani APBN. Halo, selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan program berita Kompas Petang dari Kompas TV Independen Terpercaya. Hadir bersama saya Rahmat Ibrahim dan Audrey Chandra. Informasi pertama akan disampaikan Audrey Chandra. Silakan Audrey. Terima kasih Ibrahim. Saudara, personel Polsek Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan menggagalkan penimbunan 3 ton solar bersubsidi. 2 tersangka ditangkap polisi. Selain menangkap 2 pelaku, polisi juga menyita barang bukti truk dan ratusan jerigen yang digunakan pelaku untuk menimbun solar subsidi. Pelaku memanfaatkan kelangkaan solar dengan menimbunnya agar bisa dijual dengan harga tinggi. Akibat perbuatannya, pelaku diancam penjara 6 tahun. Unit Reskrim Polsek Soreang yang di-backup oleh Satreskrim Polres Parepare mengamankan 1 buah yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan ataupun minyak BBM subsidi dengan jumlah 111 jerigen yang berukuran 30 liter dengan taksiran sekitar 3,3 ton. Kemudian kita sudah mengamankan 2 orang. Sementara Bakamla menggagalkan penyelundupan 90 ton BBM di perairan Sekuang, Batam. Kapal tanker yang ditangkap berbendera Ekuator Guinea ini penangkapan dari hasil patroli yang dilakukan oleh Bakamla. Bakamla, saudara, menangkap kapal motor tanker Blue Star 08 berbendera Ekuator yang diduga menyelundupkan bahan bakar minyak ilegal di perairan Sekupang, Batam, Jumat malam. Dalam penangkapan, Bakamla menemukan 90 ton bahan bakar minyak jenis high speed diesel yang diangkut secara ilegal. Petugas masih mencari tahu akan diselundupkan kemana 90 ton BBM ilegal ini. Untuk kepentingan penyelidikan, Bakamla memerintahkan penangkapan kapal tanker yang juga tidak dilengkapi dengan dokumen resmi. Kapal ini pun dibawa ke Pangkalan Batam untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan awal, kapal tanker MT Blue Star 08 telah melanggar tindak pidana minyak dan gas. Di Bengkulu, antrean panjang truk masih terjadi di sejumlah SPBU. Sopir truk, saudara, harus antre hingga 3 hari hanya untuk mendapatkan solar. Beberapa SPBU sudah tidak melayani penjualan solar karena langka. Udah 3 hari, belum dapat. Panjang ini sampai ini jam berapa nanti, Pak? Ya belum habis hari ini. Nah, belum habis. Nunggu lagi? Ya nunggu lagi. Enggak, yang ini Pak, kerjaan kita terganggu. Ya terganggu lah, cuma seminggu sekali nari. Biasanya setiap hari, Pak? Biasanya setiap hari. Mama udah dapat duit, supir nih. Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi berembus kencang di pekan ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan memberi sinyal ketersediaan BBM subsidi di Indonesia akan habis di bulan Oktober. Selain bicara soal ketersediaan, Sri Mulyani juga bilang
subsidi untuk BBM semakin membebani anggaran belanja negara. Saat ini sudah dihabiskan lebih dari 500 triliun rupiah untuk subsidi dan kompensasi BBM. Pemerintah berencana mengalihkan sebagian dana subsidi BBM untuk bantuan langsung masyarakat. Kalau kita asumsikan volume dari konsumsinya mengikuti selama 8 bulan terakhir, yaitu kalau solar itu sekitar 1,5 juta per bulannya, kuota 15,1 juta kiloliter itu akan habis di bulan Oktober. Demikian juga dengan Pertalite 23,05 juta kiloliter akan habis kuotanya pada bulan Oktober. Kalau konsumsinya tetap sama di 2,4 atau 2,5 per bulannya. Dengan ratusan triliun subsidi yang kita berikan, yang menikmati adalah kelompok yang justru paling mampu karena mereka yang mengkonsumsi BBM itu. Pengamat energi Mamit Setiawan mendukung upaya pemerintah mengalihkan sebagian dana subsidi BBM menjadi bantuan langsung bagi masyarakat agar tepat sasaran. Mamit bilang saat ini subsidi BBM banyak dimanfaatkan masyarakat mampu. Ya, kalau menurut saya memang ini menjadi pilihan yang sulit ya bagi pemerintah untuk mengambil keputusan ini ya. Pertama, kenapa saya bilang sulit? Pastinya karena dari sisi masyarakat pasti ini akan membebani masyarakat ya. Tetapi pada sisi lain, jika tidak dilakukan pengurangan beban subsidi, maka ini akan berdampak terhadap keuangan negara. Karena kita tahu bahwa saat ini beban subsidi dan kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah kepada badan usaha, terutama untuk BBM dan LPG, sudah mencapai di angka 402 triliun ya. Dan ini jumlah yang sangat signifikan sekali menurut saya. Oleh karena itu perlu adanya upaya-upaya untuk pembatasan terhadap penggunaan penggunaan dana APBN kita lah ya. Diperlukan hitung-hitungan yang matang sebelum kebijakan kenaikan harga BBM subsidi diambil agar tidak menimbulkan masalah baru. Masyarakat mampu juga diharapkan ikut kontribusi dengan beralih menggunakan BBM non-subsidi. Tim Liputan Kompas TV. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI meminta pemerintah mengubah formula penerimaan subsidi bahan bakar minyak jika ingin menaikkan harga BBM. YLKI mengingatkan bantuan harus tepat sasaran. Subsidi energi atau khususnya subsidi BBM memang formulasinya sangat salah kaprah. Artinya banyak yang menerima adalah orang yang tidak berhak atas subsidi BBM itu. Kemudian bukan sekedar pemerintah ingin mewacanakan kenaikan harga BBM, tetapi bagaimana pemerintah mendorong adanya reformulasi atau reformasi terhadap penerimaan subsidi BBM ini. Saya kira harus dibalik formulasi itu. Bagaimana kelompok menengah bawah bisa lebih banyak menikmati subsidi energi dan khususnya subsidi BBM. Soal wacana kenaikan harga BBM subsidi, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dari Istana Negara Jakarta. Putu, sejauh mana sinyal kenaikan BBM subsidi terrealisasi? Ya, selamat petang, Audrey dan juga saudara. Tentu saja berbicara soal sebesar apa sinyalnya kalau melihat bagaimana kemudian bukan hanya Presiden Joko Widodo saja, tetapi sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin ini juga ikut menyuarakan rasa-rasanya ini menjadi semakin dekat begitu. Pembicaraan, rapat-rapat pun terus dilakukan antar menteri untuk berkoordinasi terkait dengan apa sebetulnya kebijakan yang paling pas terkait dengan upaya untuk menekan APBN. Karena sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani ini juga jadi salah satu pihak yang sudah berbicara cukup kencang terkait dengan hal ini, di mana APBN atau anggaran belanja negara ini membengkak, di mana salah satu penyebabnya adalah subsidi dari bahan bakar minyak atau BBM, di mana angkanya saat ini sudah mencapai 502 triliun rupiah. Dan jika tidak diatur ataupun juga tidak ada pembatasan yang dilakukan, tidak ada kebijakan yang tepat sasaran dan tepat guna, maka bukan tidak mungkin subsidi ini akan
ditambah lagi jumlahnya bisa mencapai 198 triliun dan juga tentu saja terkait dengan stok ataupun juga ketersediaan dari BBM sendiri ini diprediksi bisa habis pada Oktober 2022. Kemudian juga terkait dengan wacana kenaikan dari BBM sendiri ini bukan hanya jadi perhatian dari pemerintah saja atau kalangan elit saja, tetapi juga tentu kepada mereka masyarakat Indonesia yang menggunakan bahan bakar sebagai kebutuhan sehari-hari. Ada yang setuju, ada juga yang menolak. Lebih lengkapnya lagi, Audrey dan juga saudara, berikut kami hadirkan bagaimana pernyataan ataupun juga respon dari masyarakat terkait kenaikan wacana BBM. Ya, setuju atau tidak setuju, kalau memang pemerintah itu memutuskan seperti itu untuk kebaikan masyarakat banyak, ya tetap saja kita harus dukung. Tetapi kalau memang bisa untuk tidak naik, ya itu lebih bagus lagi. Setuju nggak dengan kalau nantinya ada kenaikan dari harga BBM khususnya untuk Pertalite dan Solar? Iya, segala keputusan pemerintah kita manut itu sudah penuh dengan pertimbangan segala hal untuk menaikkan itu. Jadi kita harus mengikuti aturan pemerintah. Yang mudah-mudahan dikasih Allah yang terbaik untuk. Terkait dengan isu kenaikan harga BBM, kalau nantinya harga Pertalite dan Solar naik, Bapak setuju? Enggak setuju, Mbak. Kenapa? Saat ini kayaknya pandemi aja baru selesai gitu ya. Kondisi masyarakat yang masih kembang kempis. Kalau BBM naik itu dampaknya luar biasa, Mbak. Untuk yang lain-lain ya. Audrey, perbaikan dari sektor ekonomi ini juga jadi fokus pemerintah saat ini, di mana pasca ataupun juga kita masih sama-sama berjuang untuk kemudian memperbaiki keadaan ekonomi usai ada pandemi COVID-19. Berkali-kali juga Presiden Joko Widodo ini mengingatkan kepada menteri-menterinya dan juga lembaga terkait untuk berhati-hati dalam memilih opsi-opsi terkait dengan kenaikan ataupun juga wacana dari kenaikan BBM. Karena ada beberapa poin yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, setidaknya ada 4. Yang pertama adalah bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diputuskan bersama ini tidak menurunkan daya beli masyarakat, kemudian mengakibatkan adanya penurunan dari tingkat konsumsi, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan tentu saja berujung pada inflasi. Ini yang dijaga, jangan sampai inflasi dalam negeri ini terus meningkat, karena mengingat juga saat ini nilai rupiah ini juga masih cukup tinggi, masih cukup baik, diharapkan wacana ataupun juga kebijakan untuk menaikkan harga BBM ini juga tidak berpengaruh terlalu signifikan dan berdampak lebih besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini catatan yang diberikan, harapannya nanti apapun keputusannya, ini bisa menjadi keputusan yang baik untuk masyarakat. Audrey. Pemerintah sedang kaji jika memang mengharuskan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar jadi dinaikkan. Terima kasih jurnalis Kompas TV melaporkan di Putu Trisnanda. Setelah ini, saudara, kami punya informasi dari kebakaran yang melanda sebuah rumah dan merembet ke minimarket di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Harga telur ayam di Jakarta naik hingga mencapai Rp32.000 per kilogram. Meski harga telur naik, tapi pedagang tidak banyak untung. Saatnya liburan, terasa party kalau kopinya Luwak White Coffee. Kopi Luwak White Coffee yuk. Paduan kopi dan creamy milk bikin kamu segar, nyaman diminum. Snoopy, my choice, tasty, the best. Luwak White Coffee, my mood booster. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda. Mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Are you ready? Let's go.
Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Halo Wuling, aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Ingat Tempra Drops untuk adik kalau demam. Tenang, kan ada tutupnya. Tempra Drops dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Rock White Coffee by Moon Booster. Saudara, rumah 2 lantai di Duren Sawit, Jakarta Timur terbakar dan sempat merembet ke minimarket. Kebakaran diduga akibat korsleting. Rumah yang terbakar berada di Jalan Masjid Al-Wusto, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit. Tim pemadam mengerahkan 7 unit mobil damkar sambil berusaha mencegah api merambat ke bangunan lain. Tim pemadam bilang api berasal dari lantai 2 rumah. Butuh waktu 1 jam bagi tim damkar untuk memadamkan api. Penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Nah, untuk penyebab sementara, prediksi dari korsleting listrik. Tadi informasi sekitar jam 6:20 itu untuk MCB ya, KWH itu turun, begitu dinyalakan kembali atau dinaikkan kembali, tiba-tiba di lantai 2 ada terjadi korsleting listrik pada bagian tedus. Ya jelas keberatan aku Pak, soalnya kita kan itu kan kebutuhan sehari-hari, masa mau tempe deui kan nggak mungkin juga. Ibu-ibu mah harga segitu jadi dia beban aja. Jadi kan biasanya telur untuk makanan sehari-hari ya. Harga telur ayam di Jakarta mencapai Rp32.000 per kilogram. Sebelumnya harga telur di harga Rp28.000 per kilogram. Naiknya harga telur membuat pedagang hanya menerima sedikit untung. Pedagang, saudara, terpaksa tetap berjualan hanya untuk bertahan supaya telur tetap terjual. Itu sebenarnya kita lagi bertahan aja. Jadi nggak ada dapatnya gitu. Kan lagi tinggi telurnya. Jadi bertahan di modal aja kita udah senang bersyukur gitu bisa belanja gitu. Meski harga telur mahal tidak membuat peternak ayam mengalami untung besar, sebab harga pakan ayam saat ini juga mengalami kenaikan, sehingga berdampak pada biaya produksi yang membengkak.
Pedagang kue dan roti pusing dengan kenaikan harga telur yang menjadi bahan utama pembuat kue. Pengusaha roti dan kue strudel di Lumajang, Jawa Timur, Sri Utami, kini mengurangi jumlah produksi kue. Kue yang dibuat harus langsung habis di hari itu, jangan tersisa. Kami tetap produksi, cuman mengurangi. Jadi kami mengurangi jumlah produksi aja. Jadi sekiranya hari itu bisa langsung habis terjual tanpa harus ada retur. Beda strategi dengan pelaku roti gulung Ambon di Purwakarta, Jawa Barat. Merubah berat kemasan jadi lebih kecil. Kita melakukan inovasi dengan merubah kemasan, yaitu dengan merubah berat produk yang kita jual. Misalkan untuk yang pertama dengan berat 180 gram, kita rubah lagi ke 150, kemudian yang terakhir kita rubah lagi ke 80 gram. Meski harga telur selangit, tapi pedagang jangan sampai kejepit, mensiasati berbagai upaya agar usaha tetap berjaya. Tim Liputan Kompas TV. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga membenarkan harga telur di pasaran naik harganya disebabkan karena permintaan yang tinggi. Wakil Menteri Perdagangan berjanji akan terus mengecek permintaan serta mengawasi distribusi untuk menurunkan harga telur. Wamendak juga menyebut saat ini persediaan telur aman. Memang betul, harganya naik. Tapi kami juga melihat beberapa pasar titik yang lain juga ada yang sudah turun juga. Fluktuatif memang, ada yang turun, ada yang naik. Ya tentu kami itu mengecek dan memastikan jalur distribusinya dan juga tentunya kami mengecek demand-nya ya karena memang permintaannya juga sedang tinggi dan tentu kami berkoordinasi dengan asosiasi ya karena kan kita juga banyak mendengar masukan-masukan. Tetapi pada intinya adalah insya Allah mudah-mudahan ya harga bisa turun, harga bisa normal dan kami siap untuk berkoordinasi dengan seluruh stakeholder dan mengecek ketersediaan dan harga di setiap pasar ya. Beberapa pekan terakhir harga telur di pasaran 1 kilonya mencapai harga 30.000 atau bahkan bisa lebih. Dan hal ini diprotes oleh beberapa kalangan. Bahkan belakang saya penjual telur gulung ini benar-benar sangat menyayangkan dengan kenaikan harga telur per kilonya. Lalu seperti apa komentar atau mungkin suara yang ingin disampaikan oleh penjual telur gulung? Kan ibu kan jual telur gulung. Kalau boleh tahu, seharinya emang ibu biasa belanja berapa kilo sih bu? Nggak banyak juga sih, paling 3 kilo gitu. Paling 3 kilo, 2 kilo. Sekarang paling nggak 1,5 kilo. 2 kilo juga iya, kurang. Ibaratnya nggak, yang pembelinya juga sekarang jarang. Iya. Ini kan harga telur naik, ibu tadi bilang 32.000 1 kilonya. Terus strategi ibu ke depannya nih, untuk harga telur gulung mungkin atau mungkin cilor atau cilok ini akan naik atau gimana tuh bu? Kurang tahu gimana nanti aja ya, mungkin kalau misalkan naik terus ya bisa ditaikin juga. Ya harapannya ya begitulah, ibaratnya biar cepat-cepat diturunin aja. Ada bantuan juga, ya ibaratnya dulu mah kan ada yang bantuan ini itu, sekarang mah nggak ada sama sekali. Iya, nggak ada. Siap, terima kasih Ibu Masito. Tadi saya sudah pesan satu buat membantu juga. Terima kasih Ibu, semoga harga telur bisa turun, bisa didengar juga ya Bu ya. Nah saudara, seperti itu memang dikatakan oleh Ibu Masito sendiri, penjual telur gulung, bahwa dia berharap bahwa harga telur ini bisa turun dan juga membantu penjualannya ini bisa kembali ramai. Lagi Fridianto, Jennifer Prapta, Kompas TV, Jakarta. Setelah ini kami hadirkan informasi, polisi akan mempertemukan 5 tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua dalam rekonstruksi yang digelar Selasa depan. Polisi menangguhkan penahanan penggugah konten Ferdy Sambo dan kaitannya dengan dugaan jaringan judi. Penyelesaian di luar persidangan atau restoratif justice tengah diupayakan kuasa hukum. Tropicana Slim Oat Drink.
Nikmatnya kebaikan oat dengan rasa vanila yang bebas gula dan rendah lemak. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Tastes good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le mineral. Polres Kulon Progo memiliki anggota yang membanggakan. Ibda Suranto, memberdayakan masyarakat dari pengangguran menjadi petani kopi milenial. Bribda Agatha Dian, membuat rumah belajar gratis. Bribka Agus Gutama, berinovasi dalam pembuatan pestisida alami. Dalam Polisiku, banyak asa dari Bukit Menoreh. Wujud pengabdian Polres Kulon Progo. Sabtu 27 Agustus pukul 6:30 malam. Kompas TV dipersembahkan oleh Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le mineral. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le mineral. Saatnya liburan, terasa party kalau kopinya Luwak White Coffee. Kopi Luwak White Coffee yuk. Paduan kopi dan creamy milk bikin kamu segar, nyaman diminum. Sloppy, my choice. Tasty, the best. Luwak White Coffee, my mood booster. Luwak White Coffee, my mood booster. Saudara, polisi akan mempertemukan 5 tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua dalam rekonstruksi Selasa 30 Agustus 2022. Tidak hanya melakukan reka ulang adegan pembunuhan Yosua, tapi polisi juga ada mengkonfrontasi keterangan 5 tersangka dalam pemeriksaan lanjutan Putri Chandrawati. Polisi, saudara, akan mempertemukan langsung 5 tersangka pembunuhan berencana Yosua di rumah dinas Verdi Sambo. Penyidik tim sus akan meminta Barada Eliezer memeragakan langsung pembunuhan Brigadir Yosua dalam rekonstruksi dan disaksikan langsung Jaksa Penuntut Umum, Komnas HAM, dan Kompolnas. Rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua akan jadi momen perdana Barada Eliezer bertemu tatap muka dengan Verdi Sambo setelah ia mengaku perbuatannya atas perintah Sambo. Hari Selasa, tanggal 30 Agustus akan dilaksanakan rekonstruksi di TKP Duren 3 dengan menghadirkan seluruh tersangka, 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus 340, subsidiar 338, Junto 55 dan 56 adalah Jaksa Penuntut Umum. Kemudian juga agar pelaksananya juga berjalan secara transparan,
objektif, dan akuntabel, penyidik juga mengundang Komnas HAM dan Kompolnas. Jam menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana, istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, tidak ditahan. Putri kembali ke rumah dengan mobil hitam dan akan kembali menjalani pemeriksaan konfrontasi dengan 4 tersangka lainnya pada Rabu 31 Agustus. Kuasa hukum menyebut dalam pemeriksaan Putri Chandrawati tetap konsisten mengaku sebagai korban kekerasan seksual dan juga telah menyampaikan peristiwa kejadian di Magelang kepada penyidik. Dan telah dijelaskan klien kami secara konstruktif kepada penyidik. Ibu PC juga menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila atau kekerasan seksual dalam perkara ini. Itu dalam BAP disampaikan seperti itu. Dan keterangan klien kami juga sudah dicatat oleh penyidik dalam BAP tersebut. Sekaligus penjelasan kronologis kejadian yang terjadi di Magelang minggu depan. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Kadif Humas. Pemeriksaan hari Rabu itu adalah pemeriksaan konfrontir. Tim Sus menargetkan akan segera menyerahkan berkas pemeriksaan Putri setelah pemeriksaan lanjutan kepada jaksa penuntut umum. Sebelumnya, Kapolri juga menegaskan jika motif pembunuhan Brigadir Yosua akan disampaikan ke publik setelah pemeriksaan Putri selesai dilakukan. Tim Liputan Kompas TV. Polisi akan menggelar rekonstruksi dan mengkonfrontasi keterangan 5 tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Selasa dan Rabu depan. Apakah nanti akan ada penemuan fakta baru dalam rekonstruksi maupun juga konfrontasi? Kita akan berbincang sore hari ini bersama dengan mantan Kapolda Jawa Barat, Anton Carlyan. Selamat petang, Pak Anton. Selamat sore, Mbak Audrey. Pak Anton. Ya, salam. Pak Anton, di pekan depan akan ada 2 pemeriksaan penting. Di hari Rabu, Bu Putri akan dikonfrontasi dengan 5 tersangka, tapi sebelumnya akan ada dulu rekonstruksi. Apa yang ingin dicari oleh polisi? Rekonstruksi ini kan untuk menguji kebenaran material, karena pidana itu kebenaran material. 1, untuk menguji kebenaran alat-alat bukti itu sendiri. Apakah benar atau tidak? 2, untuk menguji keterangan antara saksi dengan saksi maupun saksi dengan tersangka. Dan 3 juga untuk keyakinan, untuk meyakinkan polisi, jaksa maupun hakim. Karena dengan reka ulang ini akan jelas peran serta perorangan itu sendiri. Karena pasalnya kan ada pasal 338, ada pasal 340. Siapa yang 338 langsung atau membunuh langsung, siapa yang 340 yang ikut merencanakan, siapa yang ikut serta, siapa yang ikut membantu. Nah, di sini masing-masing akan diuji keterangannya. Karena rekonstruksi ini merupakan salah satu teknis untuk memperkuat alat bukti. Kalau di Indonesia baru berkembang tahun 90-an, ini berkembang dari Anglo-Saxon, dan di Indonesia ini justru ada keunikan. Karena kalau di Anglo-Saxon ini rekonstruksi itu di depan sidang pengadilan, di depan hakim. Tapi justru di Indonesia ini di dalam tahap penyidikan. Jadi ini agar nanti para criminal justice system ini punya gambaran yang jelas dalam rangka proses pembuktian tindak pidana selanjutnya. Itulah rekonstruksi itu tujuannya. Baik, jadi artinya rekonstruksi ini memang sengaja dilakukan sebelum nantinya Bu Putri akan diperiksa lagi di hari Rabu untuk mematahkan atau menguatkan alat bukti dan jawaban-jawaban fakta yang didapatkan dari 5 tersangka. Betul sekali, justru kan tadi juga bahwa pidana itu kan uji material. Yang sebenar-benarnya bagaimana. Karena bisa saja kadang-kadang tersangka bisa diam kata saja juga. Karena berdasarkan pasal 66 kan tersangka itu tidak dibebankan
pembuktian. Nah, di sini justru untuk menguatkan alat bukti, untuk menguji kebenaran. Betul, tidak alat bukti itu sendiri. Dan juga tadi untuk mengedepankan atau memperjelas peran-peran masing-masing. Nanti kan akan jelas. Misalkan, kan sekarang saja belum begitu jelas. Siapa sebetulnya eksekutor pertama itu? Apakah Brigadir E ataukah FS? Kan di sini nanti akan jelas siapa, karena tembakan 4 yang masuk 5, minimal yang 1 dari mana, ini kan akan jelas. Nggak mungkin tembakan 4 jadi 5 lubang gitu kan. Kira-kira demikian. Pak Anton, jadi berarti pada saat rekonstruksi ini meskipun tersangka diam tadi dikatakan, atau mungkin mengatakan fakta yang mungkin belum tentu sesuai dengan fakta, itu bisa mematahkan semuanya dalam rekonstruksi ya, sebelum nantinya dikonfrontasi di hari Rabu? Ya, saya kira demikian, karena kalau bukti itu masih mati, masih belum jelas, tapi dengan rekonstruksi ini kan direka ulang kejadian yang sebenarnya, dan ini saya kira sebuah rekonstruksi yang cukup sempurna, karena kelima-limanya bisa hadir dan juga bisa dilakukan di tempat TKP yang sesungguhnya. Karena banyak sekali rekonstruksi, kadang-kadang saksinya ada di luar negeri, di luar kota, tersangkanya juga tidak ada. Nah, ini justru dengan adanya semua saksi, adanya tersangka di TKP langsung, saya yakin ini akan mendapatkan situasi yang sesungguhnya, sehingga nanti pun juga akan mendapatkan bukti material yang sekecil-kecilnya. Dengan adanya rekonstruksi ini, yang jelas akan sangat memudahkan penyidik, jaksa maupun hakim dalam mengambil keputusan nanti. Pak Anton, sebagai mantan penyidik, peran siapa yang dirasa belum jelas, maka diharuskan semua tersangkanya datang ke situ? Ya, saya kira semua peran masih kabur ini. Masih kabur ini. Jadi belum ada satupun yang jelas. Ya, betul. Kalau menurut saya belum jelas. Mana yang masuk ikut merencanakan, mana yang ikut eksekusi langsung. Kemudian peran Ibu Putri itu sendiri, apa betul ada di TKP atau ada di kamar atau ada di mana? Nah, ini pun juga kan harus diperjelas. Ibu Putri itu menyaksikan langsung atau ada di luar. Maksudnya ada di ruangan, tapi ada juga yang mengatakan kan ada di dalam kamar gitu kan, karena tidak kuat. Atau ketika misalkan Ibu Putri ikut merencanakan, nah perannya itu apa? Nanti berkumpulnya, duduknya di mana, semua juga akan direka ulang gitu kan. Adegan pertama mulai kan perencanaan, ada persiapan dulu. Dari persiapan ini ada jeda waktu. Kalau berencana itu kan demikian. Nah, jeda waktunya dan persiapannya itu di mana? Nah, ketika persiapan itu siapa saja yang ikut? Misalkan ada yang ngobrol-ngobrol atau rapat kecil lah, ya siapa saja. Nah, dengan adanya rekonstruksi, insya Allah akan detail dan semakin jelas. Dan itu pun juga kan dipoto, bahkan sekarang bisa di video, bisa di film, gitu. Sehingga nanti itu akan memudahkan peran masing-masing sesuai dengan rekonstruksi pasal yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan. Selain menguak peran, apakah juga di sini akan terkuak motif? Kemungkinan besar akan terkuak motif juga gitu kan. Motifnya itu apa? Kenapa? Gitu kan. Jelas di sini akan menguak motif juga dengan adanya rekonstruksi ini. Oh, oke. Nah, Pak Anton, biasanya pada saat rekonstruksi ini kan 5 tersangka dihadirkan. Ini tersangkanya masuk semuanya, kemudian langsung melakukan adegan, atau mungkin satu-satu dulu, kemudian nanti ditanya lagi, dikonfrontasi lagi? Jadi bermacam-macam. Ada yang satu-satu dulu. Nah, nanti ada juga yang bersamaan, gitu kan. Jadi nanti setelah itu digabung, gitu kan. Pertama satu-satu dulu, nah nanti setelah satu-satu baru digabung gitu kan. Gitu. Paling yang diperankan oleh orang lain korban gitu kan. Kalau ini kan semuanya bisa diperankan langsung oleh yang melaksanakan langsung. Karena dengan diperankan langsung itu nanti akan ketahuan, kalau bohong ketahuan, ragu-ragu gitu kan. Nanti kan loh kata A misalkan, ini dari atas gitu kan nembaknya. Karena
ataukah mungkin dari bawah. Ini juga akan ketahuan nantinya itu. Di sana pun juga ketika dikumpulkan, mereka akan berdebat sendiri gitu kan. Nah dari debat itu kita biasanya akan mengetahui apakah itu benar atau salah. Pokoknya kebohongan-kebohongan itu dengan rekonstruksi akan diminimalisir untuk meminimalisir kebohongan-kebohongan yang sudah dilakukan oleh tersangka maupun saksi. Oke, Pak Anton, jadi ini merupakan taktik yang sengaja dilakukan oleh polisi untuk mengungkap peran-peran, motif keterlibatannya sebelum nantinya Ibu Putri juga akan diperiksa. Karena kan selama ini masih kekeh ya, ini adalah pelecehan. Ya, kita pun juga tidak bisa juga istilahnya itu menafikan keterangan tersebut kan. Nah, nanti dengan konfrontir dengan rekonstruksi ini, apakah rekonstruksi ini juga termasuk rekonstruksi awal penyebab kejadian? Nah, kalau rekonstruksi awal penyebab kejadian pun juga, misalkan kan harus di Magelang, karena sekarang di Magelang. Nanti Kuat atau lain-lain kan akan memberikan kesaksian. Walaupun mungkin karena di Magelang jauh, bisa saja. Karena tempat rekonstruksi itu bisa di TKP langsung, bisa juga di TKP buatan yang istilahnya itu hampir mirip dengan TKP langsung gitu. Kalau gitu harus juga pergi ke Magelang dong untuk rekonstruksi lagi nanti, Pak Anton. Saya kira kalau untuk mengungkap motif ya harus ke Magelang. Tetapi kan yang paling utama titik berat eksekusinya, kejadian penembakannya di sini gitu kan. Jadi ya yang pertama ya tetap di sini dulu. Nanti kalau memang diperlukan persiapan awal penyebabnya bisa saja dilakukan di Magelang. Karena kan ada yang mengatakan di Bopong, ada yang mengatakan lain-lain. Itu pun juga harus direkonstruksikan betul atau tidak gitu kan. Oke, tapi kemudian bagaimana juga ini kan dihadirkan semuanya tersangka pembunuhan, termasuk pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Pak Anton. Tapi kan saat ini untuk korbannya sendiri Yosua sudah tiada. Bagaimana dia caranya atau bagaimana nanti dapat membuktikan bahwa ada dugaan pelecehan atau tidak ada, atau yang menembak siapa atau apa yang terjadi pada saat itu? Tindak pidana ini berdasarkan dua alat bukti yang sah kan. Satu saksi bukan saksi. Nah, jadi dua alat bukti itu apa saja? Satu, keterangan korban. Dua, keterangan saksi. Nah, nanti dikuatkan oleh saksi yang lain. Nah, kalau ketiga, petunjuk dan lain-lain. Kalau nanti memang saksi yang satu dengan saksi yang lain berlainan atau tidak kuat, berarti pelecehan itu tidak terjadi atau tindakan susila itu tidak terjadi. Karena bagi saya tetap akan berpatokan, berpedoman pada satu fakta-fakta yang ada. Kita tidak bisa lari dari fakta-fakta. Nah sementara fakta yang disampaikan sampai saat ini itu, jadi itu ya harus dibongkar. Apakah benar atau salah? Ya nanti akan kita buktikan secara bersama dengan cara konfrontir dan nanti ujung-ujungnya ya keterangan dari Ibu Putri itu sendiri. Karena tadi kita bilang bahwa kebohongan itu pada suatu saat akan terbongkar. Apalagi nah ini rekonstruksi salah satu alat ya untuk menguji kebohongan-kebohongan itu sendiri. Baik saksi, tersangka disatukan dengan alat bukti yang kita dapatkan. Oke, Pak Anton, ada tersangka juga Barada Eliezer yang menjadi justice kolaborator, dilindungi juga oleh LPSK. Nah, pada saat nanti ketemu dengan Verdi Sambo, apa kemudian yang nanti, apakah kemungkinan akan dipertemukan atau tidak dengan Verdi Sambo nanti? Bisa saja dipertemukan, bisa saja tidak. Tergantung daripada keberanian dari Baradae itu sendiri. Kalau dia tidak berani, itu ya, pilihan ya berarti ya Pak ya? Pilihan. Kita tidak bisa memaksakan, kita harus tetap melindungi. Ya karena udah justice kolaborator itu sendiri gitu kan. Tapi kalau dia udah Pak, saya siap, saya berani. Tapi itu pun juga dengan satu penjagaan yang cukup ketat, perlindungan yang cukup ketat. Jangan sampai begitu datang juga muncul kembali
kendala psikologis yang ada di Baradae sehingga dia memberikan jadi gugup. Tekanan secara tidak langsung gitu ya Pak ya, karena dipertemukan gitu ya. Ya betul. Baik, betul. Terima kasih mantan Kapolda Jawa Barat, Anton Carlyan sudah berbagi informasi tentang jelang nanti rekonstruksi maupun konfrontasi di hari Selasa dan juga Rabu pekan depan. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum Selamat sore. Usai jeda saudara, kami akan kembali dengan informasi dari polisi yang menangguhkan penahanan pengunggah konten Verdi Sambo dan kaitannya dengan dugaan jaringan judi. Penyelesaian di luar persidangan atau restoratif justice tengah diupayakan kuasa hukum. Tropicana Slim Oat Drink. Nikmatnya kebaikan oat dengan rasa vanila yang bebas gula dan rendah lemak. Saatnya liburan, terasa party kalau kopinya Luwak White Coffee. Kopilah White Coffee yuk. Paduan kopi dan creamy milk bikin kamu segar, nyaman diminum. Love it, my choice, tasty, the best. White Coffee, my mood booster. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. White Coffee, my mood booster. Saudara, polisi membebaskan warga Pekanbaru Riau yang mengunggah konten tentang Verdi Sambo. Pelaku mengunggah ulang konten dugaan jaringan judi. Didampingi kuasa hukum, Masril tiba di Pekanbaru setelah ditahan Polda Metro Jaya lebih dari 20 hari
Masril, saudara, bebas setelah mendapat penangguhan penahanan dari Polda Metro Jaya. Polisi menjerat Masril dengan pelanggaran Undang-Undang ITE karena unggahannya tentang Verdi Sambo. Selama ditahan, pelaku mendapat pesan dari tahanan lain, diantaranya Roy Suryo, agar berhati-hati dalam bermedia sosial. Saya ditahan di Polda Metro Jaya selama 4 minggu lebih, pas kemarin hari Jumat 4 minggu. Terakhir saya ketemu kemarin dengan juga Roy Suryo. Terakhir kemarin dia juga berpesan kepada saya. Kebetulan kami sama-sama follower juga di Twitter. Pesan dia hati-hati dan saya juga mengingatkan kepada beliau juga hati-hati dalam bermedia sosial. Unggahan konten Verdi Sambo dan dikaitkan dengan jaringan judi membuat Masril, warga Pekanbaru Riau, harus berurusan dengan hukum. Polda Metro Jaya menahannya selama 4 minggu dan menjalani sejumlah pemeriksaan. Polda Metro Jaya akhirnya memberi penangguhan penahanan terhadap Masril, sekaligus memperingatkan kepada masyarakat untuk bijak menggunakan media sosial. Polisi mengatakan penangguhan penahanan juga atas dasar kemanusiaan. Ada juga peraturan Bapak Kapolri terkait dengan restoratif justice kepolisian, ya, dan juga pertimbangan-pertimbangan yang lain dalam rangka kemanusiaan, sehingga Bapak Kapolda melalui penyidik tentunya, ya, ini mempertimbangkan untuk melakukan penangguhan penahanan. Jadi saya rasa ini masalahnya sudah tidak perlu lagi dibesarkan, ya. Meski sudah dibebaskan, pengacara pelaku mengupayakan penyelesaian perkara di luar persidangan. Pelaku yang sudah kembali ke Pekanbaru juga mengingatkan warga untuk bijak bermedia sosial. Tim Liputan Kompas TV. Berita lain, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan pegiat media sosial Faisal Assegaf ke polisi. Erick melaporkan Faisal atas kasus dugaan fitnah. Kasus ini berawal saat kuasa hukum Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak menyebut ada direktur BUMN yang mengelola dana kampanye seorang calon presiden 2024 sebesar 300 triliun rupiah. Selain itu, Kamarudin juga menyebut pejabat BUMN tersebut juga memiliki banyak istri simpanan. Faisal Assegaf mengunggah potongan video dan menambahkan kalimat yang dinilai menyinggung Menteri BUMN. Latar belakang Pak Erick ini tidak ada keraguan di situ. Nah, karena itu tuduhan ini bagi Pak Erick adalah satu fitnah yang sangat kejam dan zolim, ya, merusak reputasi seorang ayah, merusak reputasi seorang merusak integritas orang yang selama ini memiliki integritas yang dipercaya. Dari keterangan kuasa hukum Erick Thohir, Faisal Assegaf dinilai menambah narasi dari pernyataan kuasa hukum Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin tidak menyinggung pribadi Erick Thohir, tapi Faisal Assegaf dinilai malah menyerang pribadi Erick Thohir soal keterangan Kamarudin tentang Direktur BUMN yang mengelola dana kampanye seorang calon presiden 2024 sebesar 300 triliun rupiah. Masih terkait dengan pernyataan Kamarudin Simanjuntak, Partai Demokrat berepis pernyataan Kamarudin soal Susilo Bambang Yudhoyono SBY pernah sujud kepada dirinya karena memenjarakan sejumlah kader Demokrat dalam kasus Wisma Atlet dan KTP elektronik. Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief lewat unggahan di Twitter mendapatkan pernyataan dari warganet soal pernyataan Kamarudin terkait SBY. Andi Arief menyinggung Kamarudin yang saat ini mendapat panggung sedikit seolah menjadi Tuhan. Pernyataan Kamarudin Simanjuntak sempat beberapa kali menyinggung sejumlah nama. Selain SBY dan Partai Demokrat, sebelumnya Kamarudin pernah membawa nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok saat kasus pembunuhan Yosua mencuat. Pengacara Ahok melayangkan somasi kepada Kamarudin pada akhir Juli lalu.
Kamarudin diminta mohon maaf karena membawa-bawa nama Ahok dalam kasus penembakan Yosua. Pengacara Ahok mempermasalahkan pernyataan Kamarudin yang mengaitkan permasalahan rumah tangga Ahok dengan kasus kematian Brigadir Yosua. Pengacara Ahok sudah datang ke Polda Metro Jaya saat itu dan mendesak Kamarudin meminta maaf. Jika tidak, pengacara Ahok akan melaporkan Kamarudin dalam kasus pencemaran nama baik. Sementara saat itu Kamarudin mengaku tak ada pernyataannya yang mencemarkan nama Ahok. Tim Liputan Kompas TV. Setelah ini ada rekan saya Rahmat Ibrahim yang akan menyampaikan informasi lain di Kompas Petang. Silakan Ibrahim. Baik, terima kasih Audrey. Setelah meskipun banding Irjen Verdi Sambo telah diputuskan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota Polri, apakah pemecatan Verdi Sambo perlu menunggu inkrahnya proses pidana? Apakah pemecatannya perlu melibatkan Presiden Jokowi? Pembahasannya kami hadirkan usai jeda. Tropicana Slim Oat Drink. Nikmatnya kebaikan oat dengan rasa vanila yang bebas gula dan rendah lemak. Zaman now, gak perlu ke bank. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu. BRI, Digital Saving. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Saatnya liburan, terasa party kalau kopinya Luwak White Coffee. Kopi Luwak White Coffee yuk. Paduan kopi dan creamy milk bikin kamu segar, nyaman diminum. My choice, tasty, the best. Luwak White Coffee, my mood booster. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Pak Marku memakai batik. Assalamualaikum, kami ada kabar baik. Alhamdulillah, pengundian tahap telah selesai. Terima kasih Kopi Luwak telah mewujudkan impian kami. Jangan khawatir, nantikan program Gebiar Emas dan Umroh tahap 5. Raih 20 paket umroh dan ratusan hadiah emas murni. Kirim 3 bungkus kosong Kopi Luwak, fotokopi KTP dan nomor telepon ke PO Box 9999 JKS 12.000. Modal 3 bungkus bisa umroh bersama saya. Nikmat dan barokah. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo akhirnya diganjar pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri setelah Komisi Kode Etik Polri KKEP bersidang selama 17 jam. Komisi Etik menilai Verdi Sambo telah melakukan 7 pelanggaran etik dan untuk itu menjatuhkan 3 sanksi, yakni sanksi tindakan Verdi Sambo sebagai perbuatan tercela,
sanksi penempatan khusus, dan sanksi pemecatan. Namun Ferdi Sambo menyatakan banding atas putusan pemecatannya. Kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Ya, meskipun yang bersangkutan mengajukan banding, ini merupakan hak yang bersangkutan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni menilai pemecatan Ferdi Sambo tidak perlu melibatkan Presiden. Menurut Sahroni, pemecatan Ferdi Sambo menjadi ranah Kapolri dan Kapolri cukup melaporkannya ke Presiden. Terkait dengan pelibatan Pak Presiden, saya rasa berlebihan karena itu adalah ranahnya Pak Kapolri. Tapi karena melibatkan seorang bintang 2, maka Kapolri harus melaporkan ini kepada Bapak Presiden. Selebihnya, mari kita lihat dan tunggu sidang-sidang berikutnya dan tetap kita awasi dan masyarakat bisa melihat proses sidang secara transparan. Demikian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadap Presiden Jokowi di Istana Jumat sore. Kedatangan Kapolri terjadi setelah pada Jumat dini hari keluar putusan sidang Komisi Kode Etik Polri yang memecat Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Tim Liputan, Kompas TV. Meskipun mengajukan banding, Irjen Ferdi Sambo telah diputuskan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Lalu apakah pemecatan resmi Ferdi Sambo ini masih harus menunggu ingkrahnya proses pidana? Dan apakah pemecatan Ferdi Sambo perlu melibatkan Presiden Jokowi? Kita sudah bergabung bersama dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim dan ikut dalam sidang etik Ferdi Sambo kemarin. Lalu ada juga kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak. Selamat sore Pak Yusuf, Bang Martin. Selamat sore, Mas Ibrahim. Saya ingin Mas Ibrahim. Baik, saya ingin ke Pak Yusuf. Pak Yusuf kemarin ikut di sidang etik. Bagaimana sih mendudukan bandingnya Ferdi Sambo ini di sidang etik kemarin, Pak Yusuf? Jadi, secara material dan formil, pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik itu berdasarkan PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri dan Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Komisi Kode Etik Profesi dan Kode Etik Profesi Polri itu sendiri. Nah, proses penyelenggaraan sidang kode etik kemarin kami telah memantau dan menilai sudah sesuai dengan prosedur dan Ferdi Sambo yang sebelumnya terduga pelanggar oleh putusan sidang Komisi Kode Etik telah dinyatakan bersalah. Yang bersangkutan salah satunya diberi sanksi administratif berupa PTDH. Kemudian yang bersangkutan pada pembacaan putusan tersebut setelah Ketua Komisi Selai menyampaikan banding. Tentu berdasarkan hukum formil di Perpol nomor 7 tahun 2022, pelanggar yang telah dibacakan putusan yang itu ada sanksi administrasinya berhak mengajukan banding. Nah, tentu ini menjadi persoalan. Tapi yang pasti pelanggar telah dinyatakan pelanggar bersalah dan diberikan sanksi administratif PTDH, itu yang paling penting. Hanya yang bersangkutan mengajukan banding. Ya, itu yang saya garis bawahi dari yang disampaikan Kadif Humas, diberhentikan tidak dengan hormat meskipun banding. Artinya ini kasusnya masih akan tetap sama putusan banding dengan putusan etik kemarin, Pak Yusuf. Komisi banding tentu yang akan menyidangkan berbeda orang. Komisi banding nanti secara formil berdasarkan Perpol nomor 7 tahun 2022 ada pada Pak Wakapolri sebagai Ketua Komisi Banding atau perwira tinggi lainnya, Wakil Ketua Kadifkum Polri atau perwira tinggi lainnya pasti diisi oleh perwira tinggi yang sejajar dengan Ferdi Sambo atau di atasnya. Nah, Komisi Banding sendiri tentu akan memproses. Pertama, pernyataan banding kemarin sudah disampaikan pada tanggal 26 Agustus, tentu administrasinya harus ditandatangani. Hanya yang menjadi persoalan, ini akan terjadi penundaan tentunya, berimplikasi penundaan pelaksanaan putusan sanksi administrasi PTDH itu. Baik. Karena ada masa waktu 20 hari kerja pelanggar pemohon banding untuk menyampaikan memori banding. Baik. Pak Yusuf, ya ini yang menarik. Anda ikut dalam sidang etik kemarin memantau bagaimana alasan Ferdi Sambo mengajukan banding, Pak Yusuf. Apa yang disampaikan?
Ya, yang bersangkutan tidak menyampaikan. Yang paling pertama kan yang bersangkutan menggunakan haknya menyatakan banding. Nah, tentu alasannya barangkali akan dituangkan di dalam memori banding yang bersangkutan. Itu yang belum bisa kita baca. Baik, sebelum saya lebih jauh, bagaimana sidang etik kemarin? Karena ini banyak pemirsa yang penasaran juga. Saya ingin ke Bung Martin. Bung Martin, tanggapan Anda dari kuasa hukum keluarga Yosua soal bandingnya Ferdi Sambo seperti apa? Ya, yang pertama Mas Ibrahim ya, mengenai putusan etiknya dulu, itu kami apresiasi karena ada percepatan. Biasanya pada umumnya apabila ada polisi ataupun petugas polisi yang berpangkat tinggi ya, yang bermasalah hukum pidana, itu biasanya secara umum akan diputus setelah adanya putusan dari pelanggaran hukum pidana tersebut, ya, dan berstatus hukum tetap gitu ya. Nah, dalam kasus Pak Ferdi Sambo ini ya ada langkah corrective action yang baik dari kepolisian ya, karena persidangan etik itu dilakukan di depan. Nah, ini kalau kita analisis tujuannya adalah Polri dalam hal ini saya lihat ingin mengkelirkan status Pak Ferdi Sambo ketika nanti di persidangan pidana itu statusnya bisa jelas gitu ya. Apakah sebagai sipil biasa, apakah sebagai anggota Polri. Nah, ini tentunya akan menjadi daya tarik publik terhadap penilaian citra Polri ke depan. Nah, terkait dengan putusannya, saya pikir ini kalau berdasarkan logika hukum dan juga kebutuhan internal Polri saat ini, keputusannya sudah tepat. Ya. Nah, mengenai banding ini kan memang tidak ini di luar dari upaya yang bisa dilakukan oleh Polri karena ini adalah hak hukum dari anggota yang terkena dugaan pelanggaran etik. Tapi apapun itu tentunya kan hak hukum dari Pak Sambo. Nah, kalau saya lihat sih, Bung Martin melihat waktu banding yang ini memori banding cukup lama untuk mengambil keputusannya, bagaimana harapan dari keluarga Yosua? Ya, kalau saya lihat ini hanya strategi untuk mengulur waktu, ya. Entah apa niatnya, yang pasti Pak Sambo dan rekan-rekan sejawat yang mendampingi beliau lah yang tahu. Karena kan sidang etik ini tertutup. Yang kami bisa hanya melihat itu kesimpulan-kesimpulan saja. Bahkan ada keterangan dari rekan sejawat juga yang tergabung di Tampak. Mereka kan yang melaporkan dalam hal ini pelanggaran etik, tapi itu pun tidak dapat kesempatan untuk menjadi salah satu partisipan dalam sisi sebagai saksi pelapor. Oleh karena itu ya yang penting sih kita hasilnya ya. Nah, mengenai banding ya kembali lagi ya, ini kalau menurut kami ini hanya strategi untuk mengulur waktu. Tadi singgung sidang tertutup, kita tanyakan ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, bagaimana sih kemarin sidang, bagaimana suasana kebatinan Sambo, pembelaan dari Sambo di sidang kemarin seperti apa sih Pak Yusuf? Yang pertama secara formil berdasar Perpol 7 tahun 2022, sidang itu bisa dinyatakan tertutup dan bisa dinyatakan terbuka. Namun kewenangannya tentu ada pada majelis komisi itu sendiri. Untuk Ferdi Sambo sendiri tentu yang bersangkutan kami lihat ada satu sikap siap menghadapi apapun. Karena yang bersangkutan kan sudah kemana-mana permohonan maafnya itu sebenarnya. Jadi yang bersangkutan sudah siap menghadapi apapun dan menyampaikan permohonan maaf, termasuk kan yang bersangkutan sebenarnya kan sudah siap untuk berhenti dengan surat pengunduran dirinya. Hanya mengapa yang bersangkutan ketika disanksi administrasi PTDH mengajukan banding. Jadi apa sebenarnya? Jadi kami duga ini menjadi skenario untuk menunda pelaksanaan putusan administrasi PTDH yang bersangkutan. Nah, hanya persoalannya barangkali langsung saya jawab. Siapa yang berwenang untuk memberhentikan perwira tinggi berpangkat Irjen Polisi? Tentu ini berdasarkan PP nomor 1 tahun 2003 di pasal 15, anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang berpangkat komisaris besar dan lebih tinggi itu yang berwenang memberhentikan keanggotaan Polri-nya adalah Presiden. Nah, Sambo berpangkat Irjen Pol sudah pasti masuk di dalam pasal tersebut yang berwenang untuk memberhentikan Presiden. Tentu kami sebagai pengawas fungsional tetap mendorong Polri melaksanakan tahapannya gimana Pak Yusuf? Tahapannya? Ya tahapannya pemberhentiannya. Tahapannya tentu kembali kepada hukum formil penegakan kode etik profesi, ada sidang, di mana di dalam PP nomor 1 tahun 2003 itu sendiri, anggota Polri diberhentikan berdasarkan putusan Komisi Kode Etik juga. Hanya sekarang kan yang bersangkutan banding. Walaupun demikian, kami tetap mendorong Polri untuk tetap bersiap-siap memproses Komisi
banding tersebut, sehingga begitu yang bersangkutan mengajukan memori banding, ya syukur-syukur tidak di hari terakhir langsung dibuat langsung. Kami siap akan memantau dan memonitor kembali. Baik, saya ingin ke Bung Martin. Bung Martin, bagaimana pandangan Anda? Apakah perlu sampai Jokowi ikut memecat Verdi Sambo? Tadi sebelumnya dari DPR bilang tak perlu ikut Pak Jokowi itu. Ya, jika memang undang-undang atau regulasi memungkinkan hal tersebut ya, demi kepastian hukum, saya pikir tidak ada salahnya ya. Karena negara ini memang sekarang butuh ketegasan. Nah, dalam hal ini ya silahkan saja kalau memang Pak Jokowi terketuk pintu hatinya untuk memberikan ketegasan secara langsung, ya tidak masalah menurut saya. Asalkan ada regulasinya, jangan sampai juga karena kita mau kepastian hukum tapi menubruk aturan yang tidak ada gitu ya. Betul. Tidak ada persepsi lain soal ini, Bung Martin? Nggak ada. Baik, kita kembali soal tadi mekanismenya, tahapannya gimana sih? Apakah melibatkan Presiden itu cukup Kapolri berkonsultasi ke Presiden atau bagaimana, Pak Yusuf? Tentu kami sebagai pengawas fungsional Polri tetap menyarankan penegakan kode etik profesi dilakukan secara profesional. Salah satu profesionalitas itu adalah berdasarkan peraturan perundang-undang. Mekanisme pemberhentian anggota Polri itu telah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003, yang itu melalui sidang komisi kode etik. Nah, jadi tentu Presiden instrumennya kan harus melalui Polri sendiri. Jangan sampai nanti Presiden itu diajukan tun oleh pelanggar, oleh Irjen Pol Sambo. Tentu ini kita tidak inginkan. Kami tetap menyarankan Polri tetap profesional di dalam menegakkan kode etik ini. Walaupun demikian, tentu ini semuanya harus cepat karena untuk menjawab keraguan-raguan publik agar publik kembali percaya sepenuhnya kepada Polri dalam kasus ini. Kalau tadi yang disinggung juga Bung Martin soal ini etik di depan, biasanya kan pidana dulu baru etiknya. Kalau Anda melihat bagaimana sebetulnya ini, Pak Yusuf? Kan ini sudah ada peristiwa pidananya. Kami sendiri Kompolnas. Walaupun belum inkrah ya? Ya, kami sendiri sudah menyarankan, ini kan pelanggaran kode etik bersifat berat, ada pidananya dan menjadi perhatian publik. Itu sudah ada aturannya di Perpol nomor 7 tahun 2022. Dalam kasus-kasus lain juga Polri sering menerapkan didahulukan kode etiknya. Jadi proses pidananya berjalan, didahulukan kode etiknya tidak ada masalah. Yang penting tetap berdasarkan material dan formil sebagaimana diatur di dalam Perpol nomor 7 tahun 2022. Sepanjang yang kami pantau dan kami nilai semuanya sudah sesuai dengan prosedur. Baik, Bu Martin, kalau Anda lihat bagaimana, ini kan pidana masih berproses, tapi etik juga masih menunggu bandingnya. Apakah nanti akan mengganggu atau bagaimana, Bung Martin? Ya, kalau secara kepastian hukum sebenarnya lebih baik memang persidangan etik ini selesai dulu sebelum persidangan tindak pidana. Kenapa? Karena di sini kepolisian butuh kepastian hukum juga sama kepastian terhadap status, manakala ada langkah-langkah ingin memperbaiki ataupun meningkatkan lagi citra Polri. Ya, namun tadi seperti yang saya sampaikan di awal, memang pada umumnya, saya bilang bukan berarti ini adalah peristiwa yang baru, tapi pada umumnya, ketika ada anggota kepolisian yang bermasalah tindak pidana, gitu ya, itu yang akan didahulukan adalah keputusan hukum tetap dari tindak pidana tersebut. Ya, nanti boleh dicek lah terhadap status-status yang sudah ada. Saya pikir juga masih ada beberapa yang outstanding ya. Bahkan sampai ada yang hampir inkrah dua kali pun etiknya belum putus. Tapi dalam kasus Pak Sambo, saya pikir ini langkah yang tepat dari kepolisian. Manakala ingin memperbaiki citra di depan publik. Okay. Jadi kita bisa bayangin nanti kalau misalkan di persidangan tindak pidana ya di PN Selatan, Pak Sambo hadir sebagai sipilian ataupun tidak menggunakan seragam, ini kan lebih baik ya. Karena secara psikologi yang disebut Pak Mahfud itu tidak akan berdampak terhadap penegak hukum yang lain. Itu mungkin dari saya. Baik. Ini yang kita maju melangkah ke depan soal persiapan rekonstruksi. Bagaimana Pak Yusuf Anda melihat nanti hari Selasa 5 tersangka akan dipertemukan, akan diajak untuk rekonstruksi? Ya, untuk proses rekonstruksi sendiri tentu ini ada pada kewenangan tim sus. Kami Kompolnas sampai hari dalam proses konfirmasi apakah jadi atau tidak. Nanti perkembangannya akan diinformasikan lebih lanjut, Mas Ibrahim. Tapi ikut terlibat ya nanti, artinya ada undangan juga ke Kompolnas untuk melihat, memantau bagaimana rekonstruksi nanti. Kompolnas sendiri kan sudah masuk dalam Dinsus, tentu kami akan terus memantau dan menilai dan terus meminta keterlibatan tidak hanya dalam proses rekonstruksi termasuk juga dalam penegakan kode etik profesi kepada siapapun nanti dalam kasus Verdi Sambo ini. Oke.
Ini kita kalau misalkan tadi soal rekonstruksi, Kompolnas masih menunggu karena koordinasi juga dengan tim khusus. Nah, kemarin tadi disinggung soal seragam sama Bung Martin ketika kode etik, sidang etik, bagaimana sih aturannya menggunakan seragam dalam sidang etik? Karena kan banyak yang menarik, tanpa lencana, tanpa emblem Polri, tanpa kesatuan juga, Pak Yusuf. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa penegakan kode etik profesi itu secara material dan formil itu diatur dalam Perpol nomor 7 tahun 2022. Terkait dengan bagaimana mekanisme sidang, tata tertib sidang diatur dalam Perpol tersebut, termasuk seragam apa yang digunakan. Di dalam Perpol tetap menggunakan seragam kepolisian negara Republik Indonesia. Hanya yang penting kan yang mengadili, yang menyidangkan itu kan minimal berpangkat sederajat dengan yang terduga pelanggar atau yang di atasnya. Kemarin ketua komisi adalah Kabag Intelkam, Komjen Poldo Piri, jadi itu sudah sesuai dengan prosedur hukum formil Perpol nomor 7 tahun 2022. Sementara seperti itu pengaturan mekanisme dan tata tertib yang masih berlaku. Kalau nanti banding, bagaimana? Apakah penggunaan seragam juga? Terus kami juga ingin tahu siapa sih nanti komisi bandingnya, Pak Yusuf? Jadi, komisi banding itu tidak lagi melaksanakan sidang seperti kemarin. Ada penuntut, ada terduga pelanggar, ada pendamping terduga pelanggar. Sidang banding akan dilaksanakan sendiri oleh komisi banding, yang terdiri dari ketua komisi banding, wakil ketua komisi banding, anggota komisi banding. Mereka hanya memeriksa berkas. Belum ada susunannya ya, Pak Yusuf? Sementara ya belum, tentu ini mereka sedang bersiap diri, hanya menunggu memori bandingnya saja. Begitu memori banding diajukan, tentu kami dorong secepatnya agar harapan kita, publik diberikan kepastian secara etik dan hukum, dan Polri mampu menjawab keraguan-keraguan publik, dan ini menunjukkan komitmen Polri untuk menyelesaikan kasus ini sebagaimana arahan Presiden, jangan ditutup-tutupi. Baik, Bung Martin, mewakili keluarga, bagaimana harapan keluarga dengan proses yang tengah berjalan baik etik maupun pidana? Ya, saya pikir Polri harus konsisten ya dengan langkah baik yang sudah Sayang sekali, Bung Martin, sambungan audio Anda bersama kami agak sedikit terputus. Saya ingin coba bisa diulangi, Bung Martin, apakah bisa Anda mendengar saya? Tampaknya sambungan audionya terputus, Bung Martin. Halo? Nah, silakan, jelaskan. Ya, terima kasih, Mas Ibrahim. Jadi, kalau kita yang pasti ya, yang penting itu adalah langkah awal yang sudah baik ini agar konsisten, ya. Kemarin tim sus sudah bisa membalikan fakta ya, yang awalnya ada rekayasa kasus menjadi konstruksi hukum yang jelas, yaitu pembunuhan berencana, dan kasus juga berkasnya sudah di P21 tahap 1. Nah, mengenai etik, saya pikir ini tidak akan mengubah hasil sebenarnya banding, tapi kan tetap ini kan memang keputusan ada pada pembanding ya, dalam hal ini yang memilih hak hukum adalah Pak Sambo. Ya ini kita harus hargai juga. Nah, tapi apakah keputusannya nanti bandingnya sesuai dengan apa yang dia inginkan, kan ini juga nanti kan kewenangannya ada pada majelis banding ya. Nah, kalau kita lihat dari kebutuhan Polri saat ini, saya pikir hasil nanti itu tidak akan jauh dari hasil yang sudah diputuskan dalam putusan pertama. Baik, kita akan tunggu nanti bagaimana putusan dari komisi banding, membutuhkan waktu yang cukup lama juga, kita tunggu tentunya. Terima kasih Bung Martin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, dan juga Pak Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas, telah bergabung bersama kami dalam program Kompas Petang. Sehat selalu, Bapak-Bapak. Ya, sehat selalu. Terima kasih, Mas Ibrahim. Bung Martin, terima kasih. Terima kasih, Pak Yusuf dan Pak Ibrahim. Saudara, usai jeda, kami kembali dengan informasi Gubernur DKI Jakarta meresmikan Festival Batavia di kawasan Taman Fathahillah Jakarta, menyambut wajah baru kota tua yang rampung direvitalisasi. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol.
Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Aku hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Hidung mampet, badan meriang. Tenang, ada Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Saudara Gubernur DKI Jakarta meresmikan Festival Batavia di kawasan Taman Fathahilan, Jakarta. Festival Batavia digelar untuk menyambut wajah baru Kota Tua yang rampung direvitalisasi. Festival akan digelar selama 3 hari hingga Minggu esok dan tidak dipungut biaya alias gratis. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak warga berkunjung dan menikmati suasana Kota Tua. Ini ditandai dengan festival yang sekarang sedang kita sama-sama akan jalani, Festival Batavia Kota Tua tahun 2022. Mudah-mudahan festival yang berjalan 3 hari ya, jadi bisa berjalan dengan lancar. Saya ingin mengundang kepada seluruh warga Jakarta dan sekitarnya, mari datangi Kota Tua, mari kita lihat Kota Tua yang hampir tuntas pembangunannya, dan kita ramaikan Festival Kota Tua. Kami ajak Anda langsung menuju ke Kota Tua, ada jurnalis Kompas TV, Francisco Donasiano. Sisko, apa sih yang paling menarik di sana saat ini? Baik, tentunya yang paling menarik dari pantauan kami setelah hari kedua, kemudian pembukaan dari revitalisasi juga dari Kota Tua ini juga sudah dilakukan, juga dibarengi oleh festival musik atau Festival Batavia Kota Tua Jakarta 2022 di sini. Kalau bisa kami gambarkan, Ibrahim dan juga saudara, kami akan ajak Anda untuk melihat situasi terkininya. Di sini kalau kita bisa lihat, masyarakat ini berkumpul bersama sanak saudara ataupun juga keluarga untuk menonton tidak hanya hiburan dari artis ibu kota, ataupun juga nantinya ada pagelaran seni, baik itu dari seni wayang ataupun juga seni-seni lainnya yang akan ditampilkan pada 3 hari, dan ini sudah memasuki hari kedua. Dan dari pantauan kami, Ibrahim dan juga saudara, ini masyarakat ini
makin bertambah kedatangannya itu sejak pukul 3 sore hingga nantinya akan ditutup pada 9 malam. Dan ini salah satu upaya setelah pembukaan revitalisasi yang dilakukan di Kota Tua Jakarta. Ada sejumlah poin kemudian yang bisa kami sampaikan, ada 4 perubahan dari revitalisasi yang dilakukan sebenarnya Ibrahim dan juga saudara. Pertama, kalau kita lihat jalur pedestriannya ini lebih besar 3 meter, dilengkapi oleh guiding block untuk disabilitas, kemudian juga dilengkapi oleh jalur sepeda yang bisa digunakan. Kemudian juga perubahan-perubahan lokasi ataupun juga semakin dekat terintegrasi dengan stasiun Jakarta Kota ataupun stasiun Transjakarta. Nah, bagaimana sih tanggapannya masyarakat terkait dengan hal ini? Sudah bergabung dengan kami, Kak Vina. Halo. Halo. Kak Vina dari mana tadi datangnya? Dari Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan jauh-jauh ke sini. Kalau ngelihat penataan Kota Tua saat ini udah seperti apa sih, Kak? Luar biasa sekali ya. Jadi kurang lebih 1 atau 2 bulan lalu itu masih biasa-biasa aja ya kayak gimana gitu. Tapi sekarang itu wow. Saya sampai speechless, nggak bisa ngomong. Keren. Tapi kan ini kan tujuannya untuk kawasan rendah emisi nih. Ya, benar. Bagaimana tanggapannya Kakak terkait dengan hal ini? Untuk rendah emisi ya tentu saja kita harus lebih sering, ini tentang apa ya, untuk penggunaan transportasi umum gitu atau apa? Untuk penggunaan transportasi umum atau apa sih? Untuk kawasan rendah emisinya seperti apa? Kalau lihat kan sudah nggak banyak kendaraan-kendaraan lagi nih. Oh, jadi emang kalau posisi Kota Tua sendiri ya, jadi kalau menurut saya sangat bagus karena dia dekat banget ya dengan stasiun Jakarta Kota. Jadi sangat mudah kalau kita untuk menjangkau ya. Dan kalau kami yang dari jauh, misalnya dari Tangerang, saya dari aku itu dari Rawabuntu ya. Jadi itu ganti-ganti di setiap stasiun itu. Tapi sampai di sini luar biasa murah. Terutama saya lebih menekankan di bagian penggunaan transportasi umum. Biar polusinya mungkin bisa agak sedikit kurang gitu. Saat masuk di Jakarta itu kayaknya kabut. Ternyata emisi itu dari polusinya ya. Terima kasih Kak Vina, boleh melanjutkan nih agenda. Iya, makasih. Terima kasih waktu untuk Kompas TV. Nah, Ibrahim dan juga saudara, kalau kita bisa menikmati wilayah Jakarta ataupun juga Kota Tua di Jakarta Barat ini juga semakin lebih kawasan ini rendah emisi, juga memang diharapkan kalau kami pantau juga ini menggunakan transportasi umum karena semakin dekat dengan stasiun Jakarta Kota ataupun juga bisa dengan menggunakan halte Jakarta. Udah capek ini kayak ngomong Ibrahim, saya beli makanan dulu karena di sini juga disediakan setidaknya ada 80 UMKM di sini yang bekerja sama, sehingga kalau lapar ataupun juga ingin minum bisa dan juga disediakan untuk pembayaran digitalnya. Jadi Baim cepat datang ke sini karena tinggal besok untuk Festival Batavia Kota Tua 2022. Saya pesan dulu ya Baim. Dadah. Francisco sekalian malam mingguan di sana. Terima kasih untuk laporan Anda, Sisko Donasiano. Masih dari Jakarta, Saudara, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyesalkan kejadian seorang pemuda memukul kepala sopir bus Transjakarta. Lu ngerti nggak di belakang? Hah? Lu ngerti nggak di belakang? Gue tanya. Di sebelah saya bisa masuk. Gue udah masuk setengah di sini. Wakil Gubernur DKI Jakarta meminta agar pelaku diproses hukum. Peristiwa pemukulan terjadi di Jalan Raya TB Simatupang, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Saya menyayangkan pemukulan wajah pengemudi Transjakarta. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela. Saya minta segera diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami dapatkan informasi, pelaku sudah menyerahkan diri ke Polres Jakarta Selatan. Setelah menyerahkan diri, pelaku langsung ditahan. Polisi bilang pelaku emosi hingga memukul sopir Transjakarta. Presiden Joko Widodo mengunggah video yang meminta relawan tidak terburu-buru mendukung Capres di 2024 agar tidak salah. Aku mawar. Seketika juga butuh skincare yang bikin kulit cerah dan glowing seketika. Paling update dari Mustika Ratu. Brightening Bengkoang Series tampil lebih fresh. Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series. Seketika jadi amazing. Aku mawar. Seketika
Seketika juga butuh skincare yang bikin kulit cerah dan glowing seketika. Paling update dari Mustika Ratu. Brightening Bengkoang Series tampil lebih fresh. Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series. Seketika jadi amazing. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Buat 2 Wilgos, cuma ada 1 kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Lo wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. 1, 2. Saudara-saudara, kini waktunya telah tiba. Kalian semua bersiaplah untuk hadiah luar biasa. Ajakin yuk teman tetangga keluarga berlangganan Pulse Media. Makin banyak ngajaknya, makin beneran tanpa batas hadiahnya. Saudara Presiden Joko Widodo menemui 32 relawan Jokowi dari Jawa Tengah yang menamakan diri sebagai relawan Plat K di Kompleks Istana Negara Jakarta. Selain tentang kondisi ekonomi, pertemuan antara Jokowi dan relawan Plat K juga membahas masalah tumpang tindih lahan. Relawan mengaku tak ada arahan apapun terkait Pilpres 2024 dalam pertemuan itu. Meski demikian, relawan menyatakan siap mendukung apapun yang menjadi keputusan Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo juga menghadiri rapat pimpinan nasional Rapimnas kelompok relawan Bravo 5 yang dibina Luhut Binsar Panjaitan di Ancol, Jakarta Utara. Presiden Jokowi meminta relawan Bravo 5 tidak terburu-buru mendukung Capres 2024. Jokowi menyebut calon presiden dengan elektabilitas tinggi belum tentu akan mendapat dukungan dari partai politik untuk dicalonkan di Pilpres 2024. Yang mengajukan partai apa? Mengajukan Pak Luhut, pertanyaan saya, partainya apa yang mengajukan? Belum tentu yang elektabilitasnya tinggi itu diajukan oleh partai atau gabungan partai. Kalau mereka nggak mau gimana? Hari ini Presiden Joko Widodo mengunggah video yang meminta relawan tidak terburu-buru mendukung Capres di 2024 agar tidak salah. Presiden mengingatkan saat ini lebih pas untuk bekerja memulihkan perekonomian pasca pandemi.
Banyak yang bisik-bisik ke saya, Pak niki dukung sinten nggih Pak nggih. Dukung sinten nggih. Jangan tergesa-gesa. Jangan terburu-buru. Ojo ngantek keliru. Leres boten? Ojo kesusu. Nggih? Santai-santai mawon urusan politik. Yang paling penting urusan ekonomi kita ini kita selesaikan bersama-sama. Setuju boten? Nggih? On. Informasi berikutnya, 3 Menteri Kabinet Indonesia Maju ikut kampanye keselamatan berkendara di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi naik motor bersama ratusan mahasiswa mengkampanyekan keselamatan berkendara. Kepada mahasiswa, 3 menteri mengingatkan generasi muda peduli keselamatan berkendara karena tingkat kematian pengendara di jalanan masih tinggi, terutama pengendara roda 2. Adalah naik motor dan mayoritas itu anak muda. Nah, anak-anak kecil kita mendengar kali ini mudah-mudahan menjadi baik. Keselamatan di jalan dan ini sangat penting bagi kita semua karena nyawa manusia yang terbunuh di jalan karena kecelakaan lalu lintas itu jauh lebih banyak dari korban COVID dan jauh di atas rata-rata penyakit lain. Oleh sebab itu mari kita sambut baik kegiatan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan ini. Mobil pickup menabrak sejumlah sepeda motor di Depok, Jawa Barat. 1 orang meninggal dunia. Kalau demam, ingat ya, Tempra Forte untuk kakak. Nggak perlu dikocok. Tempra Forte dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Energen, kini isi lebih banyak. Lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk masak sedap setiap hari. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya Tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia Tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Bersama Universitas Gunadarma dengan berbagai program studi yang terakreditasi BAN PT peringkat A. Siap menginspirasi.
Halo masa depan, kami siap. Let's join us! Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Saudara, mobil pickup menabrak sejumlah sepeda motor di Jalan Raya Citayam, Depok, Jawa Barat. 1 orang meninggal dunia. Kecelakaan diduga terjadi karena sopir mengendarai pickup dalam kecepatan tinggi, hingga akhirnya mobil tidak terkendali dan menabrak sejumlah motor dan angkutan umum. 1 korban meninggal adalah perempuan pengendara motor. Sejumlah korban luka dibawa ke rumah sakit terdekat, sementara mobil pickup dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Depok. Informasi berikutnya, saudara, 4 penumpang kapal motor teman niaga pengangkut semen curah yang tenggelam di Selat Makassar berhasil diselamatkan. Ada punya. Anak buah kapal KM Ferry 3 menyelamatkan 4 penumpang KM Teman Niaga KM Dharma Ferry 3 yang bertolak dari Pelabuhan Parepare menuju Kalimantan, menemukan 4 korban yang terombang-ambing menggunakan skoci. KM Teman Niaga Huye yang mengangkut semen curah dikabarkan tenggelam setelah diterjang badai di Selat Makassar. Basarnas Parepare bilang kapal itu dihantam ombak di Selat Makassar dalam perjalanan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan menuju Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. 11 orang ABK masih dicari Basarnas. Bahwa memang betul telah terjadi laka laut KM Teman Niaga di perairan Selat Makassar, rute Banjarmasin Beringkasi. Di titik 96 nautical mile mengalami trouble sehingga kapal tersebut tenggelam. Dan pada saat ini teman-teman dari Banjarmasin, Basarnas Banjarmasin melakukan pencarian beberapa ABK, 11 yang belum ditemukan, sehingga menggunakan KN SAR Laksmana 241 yang dimiliki oleh Basarnas Banjarmasin. Informasi berikutnya, rumah 2 lantai di Duren Sawit, Jakarta Timur terbakar dan sempat merambat ke minimarket. Kebakaran diduga akibat korsleting. Rumah yang terbakar berada di Jalan Masjid Al-Wusto, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit. Tim pemadam mengerahkan 7 unit mobil pemadam kebakaran sambil berusaha mencegah api merembet ke bangunan lainnya. Pemadam bilang api berasal dari lantai 2 rumah. Butuh 1 jam bagi tim damkar untuk memadamkan api. Penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Nah, untuk penyebab sementara, prediksi dari korsleting listrik. Tadi informasi sekitar jam 6:20 itu untuk MCB ya, KWH itu turun. Begitu dinyalakan kembali atau dinaikkan kembali, tiba-tiba di lantai 2 ada terjadi korsleting listrik pada bagian tedus. Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana menjemput cucu kelima yang baru lahir di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja.
Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Energen, kini isi lebih banyak. Lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Kalau demam, ingat ya, Tempra Forte untuk kakak. Nggak perlu dikocok. Tempra Forte dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Energen, kini isi lebih banyak. Lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Are you ready? Let's go.